akhir perang, Dewa Janus selalu diberi kesempatan ya untuk melihat kekuatan musuh ya sebelum dan sesudahnya. Jadi kisah awal dan yang akhir itu 100% diadopsi Bible ya, dari kisah-kisah dewa ini ya, makanya ada kitab Wahyu. Tapi ini terlalu fundamental ya kalau kita bahas, karena mereka tidak ngerti ini ya. Nah, kalau saya bicara kitab Wahyu, mereka pasti tidak ngerti apa sih sebenarnya kitab Wahyu itu, kan begitu. Ujung-ujungnya tadi kata hoax, padahal datanya jelas kan begitu. Nanti aja kita bahas ya. Ini datanya. Apa dulu Bang Host? Iya Bang Goto dan host Bang Adi. Aku izin parkun dulu bentar ya. Wah, ditagih lagi di bawah. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ini ada Elman Hura ini, Ustaz. Kristen ini. Bentar aku parkir dulu bentar. Mau masak dulu. Bang Goto, silakan Bang Goto. Ya silakan, itu tema aja Bang, yang ringan-ringan, tema aja. Vargas Kristen apa Islam? Vargas War. Jadi, Vargas. Shalom. Iya, Kristen ya. Safkrif. ini udah lama sama Islam. Assalamualaikum. Aku mau nanya dulu, orang Arab Ya udah, ini temanya ini. Temanya ini yang disalib ini siapa? Elura. Manusia apa Tuhan? Nanti kita bahas itu. Aku nanya dulu. Loh iya, ini bahas tema dulu lah. Vargas mau bahas tema, Vargas? Boleh. Ya temanya ini temanya Elura. Dari mana tahu itu manusia pertama itu? Dari mana mereka tahu orang Arab itu? Apa ini? Baru bisa kalian nanti ngerti apa yang tertulis di dalam Alkitab itu. Ya, orang Arab sendiri mengakui Ya bahwa nanti itu mereka temamu tahu bisa nama-nama. Nanti kami jawab di Al-Quran ada itu. Mana? Dari mana? Siapa yang ngasih tahu sama dia itu? Dalam Al-Quran ada ini jailun fil ardi khalifah, sudah ya. Nanti ini bahas dulu tema Vargas. Sila. Siapa? Makanya jangan menumpang di dalam orang Yahudi kalian kepada Musa. Makanya sehingga kalian nggak ngerti bahasa Logina. Ya. Dari mana tahu bahasa? Dari mana tahu nama-nama Adam itu? Aduh, Hanya Musa. Makanya juga itu sudah saya jawab. Waduh. Mana mungkin bisa kalian ngerti bahasa Bible, bahasa Alkitab. Sementara aja dari nama-nama manusia pertama itu belum kan? Kristen itu yang curi kitab Yahudi, bilang Islam. Kenapa? Yang curi kitab Yahudi itu Nama manusia Kristen. pertama di dalam Al-Quran dari mana itu tahu itu? Iya, yang curi kitab Yahudi itu Kristen. Sudah dijelaskan tadi Kenapa ada ayatnya. Musa di dalam Al-Quran? Kenapa Sudah ada Musa dijelaskan ayatnya kok tadi. Enggak, apa Kau kaitannya bilang dulu? lagi curi Yahudi. Tidak ada Apa Islam curi kaitannya? Yahudi. Elura, apa kaitannya kau dengan Yahudi? Ayo Elura. Waduh. Assalamualaikum Orang warahmatullahi Arab itu sama orang Yahudi. Apa kaitannya? Assalamualaikum warahmatullahi Kalian percaya? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak mengerti kalian. Semangat subuh teman-teman non-muslim. Si Juma ini, Juma, kutanya kau Juma, kau banyak kali congor-congor juga. Kutanya kau, dari Iya. mana orang Arab itu tahu manusia pertama? Ya Juma. Bang Ura santai. Enggak santai, udah lama aku simpan ini sebetulnya orang Juma. Santai dulu Elura. Ada jawabannya semua Elura. Santai dulu. Al-Quran menjelaskan itu abang di Dari mana dalam orang Arab itu? Al-Quran. Sementara bercakap-cakap Allah itu hanya kepada Musa. Al-Quran menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Tuh jelas. Jelas bang dalam Al-Quran Nabi Muhammad
diutus ngomong apa padanya Roh Kudus. Roh Kudus memberitakan bahwa ketika Allah ingin menciptakan khalifah di atas muka bumi, Allah menciptakan manusia Adam alaihissalam. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Seperti itu saudaraku Kristen. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan Bang Fargas. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyerocos itu Mantap, debatnya, Juma. makanya saya Mantap, turunkan mantap, dulu. Juma. Silakan Bang Fargas kalau mau bertanya, silakan. Kalau tahu diskusi. Iya, bahas tema ini aja, Mas Bro. Ya oke, bahas tema. Yang disalib itu manusia apa Tuhan? Ya silakan. Dua-duanya, Mas. Matemnya. Maksudnya gimana itu? Bisa dijelaskan abangku, Coba dijelaskan. jelaskan dulu, Fargas. Silakan. Iya, manusia, Tuhan, Roh, Allah, Yahweh, Matemnya. pokoknya semua di situ. Maksudnya gimana ini? Nggak jelas. Iya, Tidak jelas semua. atau sudah sangat jelas. Jadi Tuhan yang disalib, Bang. Iya. Maksud saya begini, Iya, ya, gantian ya. iya, iya. Semuanya di situ, bukan hanya manusia, bukan hanya Tuhan, tetapi semua. Satu, manusia. Dua, Tuhan. Ketiga, Roh Kudus. Keempat, Allah. Kelima, Kurios. Keempat, Yehova atau Yahweh. Keenam, Bapa. Banyak di situ Bang yang disalib itu. Kalau orang abang kan pengertiannya ini cuman manusia atau Tuhan kan. Jadi kalau menurut saya semuanya di situ. Oh iya. Bukan Tapi hanya ada yang, iya. Tapi kalau di Islam kan jelas bahwa yang menggantikan Nabi Isa itu adalah manusia, kan ya. Manusia yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah. Jadi yang Mas Juma, Mas Juma. Halo, Mas Juma. Iya, gimana? Kalau bisa Yesus aja, jangan Nabi Isa. Saya nggak kenal Nabi Isa. Enggak, maksud Biar saya nggak salah-salah paham ngomongnya. di dalam Al-Quran saya yang disalib itu adalah manusia, kan gitu. Terus yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam juga disalib itu juga adalah manusia yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, kalau kita lari kepada Bible, Yesus sendiri berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang, yaitu iblis. Dan penguasa dunia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, Yesus menerangkan di dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa terhadap dirinya. Ketika iblis merasuki Yudas supaya Yesus itu disalib, apakah iblis berhasil menyalib Yesus, Bang? Iya ya. Yang sangat sulit, betul mantap. Apakah iblis berhasil ya? Iya. Mantap sekali. Jadi kalau menurut Bang Juma berhasil nggak iblis itu? Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Iya, maksudnya setelah Yesus itu disalibkan, menurut Bang Juma berhasil nggak iblis? Kalau Yesus disalib, berarti iblis berhasil berkuasa terhadap Yesus. Kalau yang disalib itu
Yesus. Nah, ini permasalahannya. Justru ketika iblis pingin Yesus mati, dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh iblis agar Yesus mati, pertanyaan muncul ketika Yesus berkata, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, berhasil tidak kemudian iblis menyalib Yesus? Bagus sekali ya, bagus sekali ya. Aduh, pertanyaan yang sangat sulit, tapi oke lah, nggak apa-apa ya. Jadi begini Mas Juma, untuk mengetahui hal itu, iya, kita harus mengenal akar atau awal dari kenapa sosok yang satu itu atau yang namanya dikatakan Yesus itu datang di dunia itu seperti kita kenapa dia datang, maka semuanya kita nggak segala sesuatu. Saya Mas Juma tahu nggak apa arti atau apa tujuan Yesus datang di bumi itu? Apakah cuma satu atau banyak hal atau cuma 3 hal atau Yesus ke Bani Israel itu hanya satu, memberikan jalan kepada Bani Israel agar Bani Israel itu memperoleh hidup yang kekal. Dengan cara apa? Dengan cara menerima dirinya sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan. Nah, jadi Yesusnya diutus untuk supaya Bani Israel itu memperoleh hidup kekal, yaitu dengan cara mereka jangan menolak Yesus sebagai Mesias, tapi wajib bagi mereka menerima Yesus sebagai Mesias yang diutus oleh Elohim kepada mereka. Seperti itu, Bang. Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama menerima. Saya tidak apa namanya ya. Saya nggak bilang itu nggak benar, tetapi saya bilang ya kita sama-sama menerima aja. Tetapi buat saya begini, pertanyaannya lagi, kalau Yesus itu datang hanya untuk utusan, artinya maksudnya kalau dia diutus atau kalau dia datang hanya sebagai utusan, kenapa Yesus tidak diterima oleh orang Israel? Iya, sebenarnya gini, Bang. Orang Israel itu pada dasarnya tidak menerima sebagian besar. Tapi ujung-ujungnya mereka menerima. Karena tunggu. Karena mereka yang tidak menerima karena mereka tunggu Mesias yang sama seperti Daud menerima Yesus ini sebagai Mesias. Yang adalah mereka semua menerima Yesus dan penjajah Roma. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, melalui tangan imam kepala mahkamah agama yaitu Kayafas, orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi menerima Yesus sebagai tebusan
agar mereka punya bangsa tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Mulai tahun itu, maka Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa mereka agar bangsa mereka itu tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Nah, pada kesempatan itu Yesus diterima sebagai penebus kepada tentara Romawi, kepada bangsa Romawi, agar bangsa mereka tidak dirampas oleh kekaisaran Roma pada saat itu. Maka mereka bunuh. Itu bang, endingnya itu di situ. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus ditolak oleh kaumnya awalnya, tapi setelah mereka berembuk kayak pas imam kepala, rupanya mereka menerima. Ketika tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita ini daripada seluruh bangsa kita mati karena dirampas oleh itu. Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Maka coba Anda lihat di data nomor 53 dari Yohanes 11. Apa katanya di sana? Mulai saat itu mereka bangsa Israel bersepakat untuk membunuh Yesus. Jadi mereka menerima Yesus untuk dibunuh, bukan menerima Yesus sebagai imam, sebagai Mesias, sebagaimana Daud dan Salomo. Tetapi mereka menerima Yesus sebagai tumbal agar bangsa mereka itu tidak dirampas oleh kekaisaran Romawi. Coba saudara baca di data Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ternyata latar belakang pembunuhan Yesus itu oleh karena sosial politik, bukan karena nebus dosa. Demikian bang. Oke. Apa namanya ya? Saya bisa menjelaskan karena saya sudah mengerti atau mengetahui, mengenal pikiran Abang Juma atau pendapat Abang Juma atau jawaban Juma tentang kedatangan Yesus. Artinya intinya begini. Artinya yang Mas Juma ketahui tentang kedatangan Yesus, Israel menerima dia tetapi tidak dengan keselamatan oleh Allah. Bukan gitu. untuk nebus dosa bang, tapi mereka menerima sebagai tumbal agar bangsa mereka tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Itu dalil bang. Iya. Berarti mereka menerima bukan karena mereka Mau nebus dosa. Penebusan dosa, tetapi mereka menerima sebagai tumbal, begitu ya? Iya, agar bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Oh, begitu ya? Iya bang. Gimana ya? Itu dalil bang. Jadi kalau saya katakan begini, ya, kenapa kenapa Yesus tidak diterima dari tengah-tengah bangsa Israel? Satu hal adalah karena Yesus mengaku dirinya bahwa dia itu adalah sang penguasa sendiri, atau dia itu adalah sang Allah sendiri. Maka bangsa Israel memberontak di situ. Mereka berkata, Yesus ini menghujat Tuhan, baik Allah nabi-nabi bangsa orang Israel. Makanya mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, penebusan dosa. Karena bagi mereka memandang Yesus adalah hanya sebatas manusia,
bukan sebagai Tuhan. Artinya Yesus ini bagi mereka menghina Allah nenek moyang mereka. Makanya mereka tidak menerimanya. Nah, kalau ini kita sudah mengetahui tentang hal ini, maka baru kita mengerti hal-hal yang lain, seperti ya yang berseberangan, ya karena orang-orang di zaman Yesus ada sebagian yang menerima dan ada sebagian yang tidak menerima. Artinya sejarah mereka berbeda-beda. Ada lagi, Bang? Pertanyaannya, di mana Yesus menyebut dirinya itu adalah Sang Allah sendiri, karena dia berkata, Allah di dalam aku dan aku di dalam Allah. Salah satunya. Apalagi kalau ditambah, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, oleh hal inilah bangsa Israel banyak yang tidak menerima ini, karena mereka pikir Yesus ini menghujat Tuhan Allah nenek moyang mereka. Oke, silakan, cukup dulu sampai di situ cuma. Oke, baik. Kalau di dalam Al-Quranul Karim, kebencian orang Israel terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mas Juma. Ya. Juma. Iya. Kalau bisa kita bahas satu kitab aja. Kalau kita bahas dua-duanya nggak nyambung, Mas. Iya, saya hanya edukasi, Bang, kepada umat Islam di bawah. Nanti akan saya konfirmasi terhadap data Bible. Kalau di Islam, Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah kaumnya menolaknya. Lalu demi untuk membunuh Nabi Isa, mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar terhadap kebenciannya terhadap Nabi Isa, sehingga mereka melakukan tipu daya, tipu muslihat. Nah, ternyata di dalam Markus 14 nomor 1 diceritakan begini. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi, akan dimulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari cara untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jadi di sini kita pahami bahwa imam kepala mahkamah agama, imam-imam ahli Taurat itu mencari cara bagaimana caranya untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat. Itu yang pertama. Kemudian diterangkan data nomor 10-nya, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah satu dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarkan, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepada Yudas. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, di Matius 26 nomor 4, dan mereka berunding tentang suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Jadi tujuan mereka membuat tipu muslihat, sebagaimana yang tertuang di dalam Matius 25, adalah untuk menangkap dan membunuh Yesus. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu diawali dengan tipu daya, diawali dengan kesaksian-kesaksian palsu. Nomor 59-nya dikatakan begini. Di data Matius 26 dikatakan bahwasanya imam-imam kepala malah seluruh menghadapi Yesus.
Yesus mati. Saudara tadi mengatakan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, karena supaya punya alasan membunuh Yesus. Coba kita lihat di dalam Matius 27 nomor 18. Kata Herodes waktu itu, Pilatus kala itu, dia berkata bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus itu karena dengki. Jadi bukan karena ada kesalahan, tetapi mereka membuat tipu daya, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk sekedar membunuh Yesus. Makanya saya katakan tadi bahwa dalam Yohanes 11, Yesus ini dipakai sebagai tumbal untuk menyelamatkan bangsa mereka dari rampasan orang-orang Roma. Coba kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka orang Farisi, imam kepala berkumpul, lalu memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita ini. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Untuk apa dia bernubuat? Untuk supaya bangsa Israel tidak dirampas oleh bangsa Roma. Itu tujuannya. Tak ada hubungannya dengan ajaran Kristen bahwa Yesus mati untuk nebus dosa, itu nggak ada sama sekali. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Untuk apa? Agar bangsanya tidak oleh Romawi. Bukan dikatakan agar bangsanya, agar dosa-dosa mereka ditebus di atas. Itu nggak ada. Orang Yahudi sebagai pelaku eksekutor kematian oknum yang dikira Yesus ini, tujuannya adalah membunuh Yesus agar bangsanya tidak dirampas Romawi, bukan untuk dosa waris. Itu fakta, itu real, tertulis di dalam kitab saudara. Maka mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ, dari ke tempat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ dia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Jadi Yesus menghindar dari pembunuhan. Yesus menghindarkan segala upaya, segala kesaksian, segala tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk membunuh dirinya dengan cara Yesus bersembunyi di sebuah kota bernama Efraim. Itu fakta karena tertulis di Bible. Jadi saudara saya, sekali lagi saya katakan, orang-orang Yahudi melalui pimpinan mereka, imam kepala mereka Kayafas, itu memanfaatkan situasi agar bangsa mereka diambil alih oleh penjajah Roma, maka Yesus harus mereka tumbalkan. Makanya di dalam 1 Korintus 5 nomor 7 tertulis di sana bahwasanya sebab anak domba Paskah kita sudah telah disembeli, yaitu Kristus. Jadi memang disembeli untuk orang-orang Paulus dan timnya agar kemudian dosa mereka itu ditebus. Tapi itu adalah ajaran Paulus. Sedangkan ajaran yang tertulis di dalam penyelidikan Yohanes, orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka tahu Yesus adalah satu-satunya manusia yang bisa membebaskan mereka dari perampasan bangsa oleh kekaisaran Romawi. Yesus dijadikan sebagai tumbal untuk itu. Demikian. Silakan Bang Vargas, Bang Abi, Syukron. Masya Allah. Bang Vargas, silakan dibuka mute-nya. Iya, makanya tadi agak Waalaikumsalam. ya, dibuka mute-nya. Saya undang ini. Bang Vargas, ini kayaknya pemula, Gruda. Iya, Iya, sebentar ya, sebentar. Ya, nanti rame di tempat Anda. Sebentar Ya. lagi.
sebentar sedikit aja. Saya lagi ada kerja sebentar ya. Silakan satu slot untuk teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arif, Ustaz Ali. Waalaikumsalam. Bang Hani, lanjut. Ini akun Alif ini siapa? Dinda Alif. Ustaz Alif, Ustaz Alif, udah. iya. Waalaikumsalam. Oh, Mas. Ketua Kenapa kita. gerak tadi? Bang Vargas, silakan Bang Vargas. Mungkin lanjut dulu Bunda. Sebentar Mas, sebentar dulu Mas. Sebentar aja. Lagi ada tugas sebentar ya. Jadi teman-teman sekalian, anak-anak saya yang ada di bawah, apologet muda Islam ya. Kalau di dalam Al-Quran kan ada titik, ada detik di mana Nabi Isa alaihissalam ingin dieksekusi penyaliban. Tetapi Al-Quran menjelaskan ini mutawafik warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Sesungguhnya aku Tuhanmu, mengambilmu, mengangkatmu, mensucikanmu dari orang-orang pembencimu. Jadi Nabi Isa diangkat oleh Allah dan dibersihkan dari orang-orang kafir. Itu dalam Al-Quran. Rupa-rupanya mereka ingin membunuh Isa alaihissalam itu bukan karena Nabi Isa ini mengaku sebagai anak Tuhan kalau dalam perspektif Al-Quran. Bukan juga karena Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan yang turun ke bumi. Tapi dalam Al-Quran mereka membuat makar oleh karena melihat mujizat-mujizat Nabi Isa alaihissalam ini itu tidak bisa mendudukkan kemudian mereka sebagai umat atau bangsa yang adidaya seperti ketika zamannya Daud dan zamannya Nabi Sulaiman atau Salomo. Sehingga orang-orang itu pada kufur, pada ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sehingga Nabi Isa ini ya mengatakan kepada Bani Israel, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan tali agama Allah. Oke. Itu Nabi Isa bertanya kepada kaumnya. Nah, di kaumnya ada yang menolak, sehingga mereka kemudian membuat makar. Latar belakang pembuatan makar ini diadakan oleh mereka itu seketika hanya ingin membunuh Nabi Isa saja, bukan karena menghujat Allah, enggak, tapi karena memang benci kepada Nabi Isa. Nah, kalau di dalam Bible orang-orang Yahudi pun sama ingin membunuh Yesus, bukan karena faktor dosa waris, karena dosa Adam, karena kutukan Tuhan kepada Adam dan keturunannya, itu bukan, tapi karena unsur politik saja sampai mereka bersepakat membunuh Yesus. Itu tertuang tuh di dalam Yohanes 11 45 sampai 57. Nah, lalu dari mana konsep penebusan dosa ini? Konsep penebusan dosa ini muncul kemudian setelah Yesus itu terangkat ke langit. Sekira begitu teman-teman sekalian. Oke, boleh dijawab. Iya, silakan. Jadi Mas Juma saya kurang tahu ya. Entah Mas Juma ini
sangat memahami Alkitab atau sangat teliti dengan Alkitab atau Bible atau tidak. Kenapa? Karena kalimat Bang Juma ini berkata Yesus dibunuh orang Yahudi atau orang Israel karena mereka ingin membunuh bukan karena mereka anggap itu penebusan dosa, tetapi mereka bunuh sebagai tumbal mereka. Jadi begini, Matius pasal 2 ayat berapa ini ya? Sebentar saya buka dulu ya. Ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, poinnya satu di sini. Ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi? Raja orang Yahudi itu disamakan dengan seperti Herodes, atau dikatakan seperti raja penyelamat bagi Israel, ya, atau yaitu Allah di sini. Ya terserah kita lah, mau kita tebak-tebak. Yang penting intinya di sini Yesus itu disamakan dengan Raja Herodes. Oke. Kemudian yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Itu satu ya. Kedua, di ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk sebagai juru selamat. Berkata, mereka menyalibkan Yesus karena mereka menumbalkan Dia supaya mereka lepas dari tanah raja atau penguasa Romawi. Karena di sini yang berkuasa adalah, di sini yang dikatakan adalah Raja Herodes, dan Raja Herodes itu adalah orang Yahudi, bukan orang Romawi. Jadi saya kira, saya tidak tahu entah Mas Juma ini salah baca kitab atau bagaimana, atau mungkin Mas Juma ini belum membaca ini dulu, makanya Mas Juma ya mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Makanya saya bilang tadi, kita harus mengetahui dulu awal asal usulnya.
Yesus lahir, Yesus datang sebagai apa? Apakah sebagai satu alasan atau dua alasan atau tiga alasan atau berbagai macam alasan? Ya, silakan. Ya, jadi gini Bang. Kita harus paham dulu bahwa ketika Raja Herodes ini atau Hordos berkuasa atas tanah Yudea, itu dia bukan menjadi raja mewakili orang Yahudi, enggak. Tetapi karena tanah Yudea pada saat itu adalah tanah yang berada di bawah kuasa Imperium Romawi. Maka Kekaisaran Romawi menyimpan raja yang merupakan seorang raja boneka yang berkuasa di atas tanah Yudea. Jadi Herodes ini adalah raja yang didudukkan di tanah Yudea sebagai perpanjangan tangan Kekaisaran Romawi. Nah, artinya bahwa tanah Yudea termasuk Yerusalem, Bethlehem itu adalah tanah yang di bawah penguasaan Herodes, di mana tanah ini seluruh penduduknya harus membayar upeti atau pajak kepada Kekaisaran Roma. Mereka khawatir kalau sampai Mesias itu benar-benar hadir di bangsa Israel, maka kejayaan Israel akan kembali bangkit seperti bangkitnya Israel di zaman Nabi Musa, di zaman Gedeon, di zaman Ezekia, di zaman Daud, di zaman Salomo, di mana mereka tidak akan pernah bisa dikuasai oleh bangsa lain. Maka ketika ada orang-orang Majus datang memberikan kemudian penyampaian berita kepada Raja Herodes itu kaget. Apa iya akan bangkit di tengah-tengah mereka seorang raja, seorang Mesias? Apakah itu betul? Maka Herodes memanggil orang Majus. Dikumpulkanlah orang Majus ini. Lalu semua imam-imam kepala juga dan ahli Taurat dari bangsa Yahudi itu dikumpulkan oleh Herodes. Lalu ditanya, di mana Mesias ini akan dilahirkan? Mereka berkata kepada Herodes, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena itu yang tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau yang kemudian dikatakan sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang mementeri Yehuda. Maka diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus. Lalu memerintahkan kepada orang Majus, sini kalian, sini. Tolong kalian selidiki dengan teliti. Bila manakah benar-benar bintang itu nampak. Pergilah kalian ke Bethlehem. Selidiki disama dengan seksama mengenai anak yang kalian maksud. Kalau anak itu betul-betul ada di Bethlehem, kata Herodes, tolong sampaikan kepada saya juga ingin datang untuk menyembah anak itu, kata Herodes. Padahal tujuan Herodes untuk ditunjukkan anak itu bukan untuk disembahnya, tapi untuk dibunuhnya. Kenapa? Kalau sampai anak ini menjadi besar, nubuatannya adalah dia akan menjadi raja. Kalau sampai dia menjadi raja, maka dia tidak akan menjadi raja lagi di tanah Yudea. Sebab tanah Yudea sudah memiliki raja yang dinubuatkan oleh Tuhan mereka, yang akan duduk kemudian sebagai pemimpin untuk Bani Yakub. Akan tetapi orang-orang Majus mengiyakan, baik paman, kami akan ke Bethlehem, ke tanah Yudea. Kami akan menyelidiki tentang Yesus, tentang anak itu. Dan kalau kami sudah menemukan anak itu, kami akan datang kepada Anda untuk menyatakan dan mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa anak itu ada di sini, di rumah ini, nomor sekian, blok sekian, RT sekian, RW sekian, desa ini, kelurahan ini, dusun ini, kecamatan ini, kabupaten ini, provinsi ini, negara ini, supaya Anda datang untuk menyembahnya juga sama seperti kami. Tapi apa yang terjadi setelah orang-orang Majus itu berangkat ke tanah Yudea? Benar-benar mereka menemukan itu. Apa yang terjadi? Apakah kemudian orang Majus datang ke Herodes? Tidak. Mereka meninggalkan tanah Yudea, menyingkir kemudian dan tidak menemui Herodes, melainkan mencari jalan lain untuk kembali ke negeri mereka. Apa yang terjadi? Herodes marah. Herodes murka.
maka dia memerintahkan untuk membunuh seluruh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah di tanah Yudea, di Bethlehem itu. Dengan harapan dia juga di antara orang bayi yang dibunuh, di antaranya ada Mesias ini. Tapi ternyata malaikat datang lebih dulu kepada Yusuf. Dalam mimpinya, Yusuf, ya malaikat bangun, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Jadi ketika orangnya Herodes datang ke Bethlehem dan Yudea membunuh seluruh anak-anak kecil, Yusuf dan Maria sudah ada di Mesir bersama Mesias, anak Tuhan ini yang Anda imani. Nah, sehingga Yesus ini bebas dari cengkraman pembunuhan penguasa. Jadi dari kecil Yesus itu sudah tidak diinginkan oleh Romawi. Dari bayi pun orang-orang Romawi tidak mau Bethlehem, tanah Yudea, bangsa Israel, Bani Yakub kembali bangkit kerajaannya seperti zaman Daud. Tidak mau dia. Maka ketika Yesus dewasa, Herodes itu sudah tak ada. Herodes sudah meninggal. Maka yang menjadi pemimpin pada saat itu bukan Herodes lagi, tetapi seorang pemimpin, kalau tidak salah dia adalah Arkelaus, yang memimpin kemudian sebagai raja di sana. Bukan lagi Herodes kalau tidak salah saya. Nah, kemudian ketika dia menjadi besar, hal itu kembali terjadi. Kembali lagi terjadi untuk yang kedua kalinya. Yesus lagi-lagi dipersekongkoli oleh bangsanya sendiri untuk dibunuh. Sebab apa? Ya itu tadi. Orang-orang Roma tidak mau Yesus itu hidup. Karena kalau dia hidup, dia bisa menjadi raja, dia bisa memimpin Bani Israel untuk memberontak terhadap kerajaan Romawi. Agar bangsanya terbebas dari tekanan bangsa penjajah. Maka mereka sepakat, apa kata Imam Kayafas yang saya jelaskan tadi, adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita dirampas oleh Romawi untuk membunuh Yesus. Mendengarkan itu, Yesus menghindar ke sebuah di kota Efraim. Maka mereka tidak menemukan Yesus karena Yesus sudah menghindar ke sono. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada saudara, upaya-upaya yang dilakukan Herodes dan upaya yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, ahli kitab, mahkamah agama, imam kepala untuk membunuh Yesus itu semata-mata karena unsur politik. Tidak ada unsur dosa waris, tidak ada nebus dosa, tidak ada untuk menggenapi Torah, untuk menggenapi Yesaya, itu nggak ada. Murni Yesus ingin dibunuh supaya bangsa mereka ini langgeng tidak dijajah oleh kekaisaran Romawi, dan supaya orang Romawi berpikir dia harus dibunuh supaya tak ada lagi raja yang bangkit di tengah-tengah mereka, supaya mereka tetap senantiasa menjajah dan mendapatkan upeti dari rakyat tanah Yudea, Bethlehem, Yerusalem, intinya orang-orang Yahudi. Itu saudaraku. Jadi tidak ada unsur-unsur dosa waris lah, agar kemudian ada nanti agama Kristen lah, agar nanti Paulus diutus. Itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Latar belakang sekali lagi dari sejak bayi Yesus ingin dibunuh karena politik. Begitu dewasa ingin dibunuh juga karena politik. Maka mereka wa makarallahu khairul makirin. Yang sebenarnya Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan. Nah, itu ajaran yang muncul belakangan. Itu tidak yang bisa. Silakan. Ya, tapi saya ketawa karena dalam lihat
Kenapa? Sementara Mas Juma ini atau membahas kan di situ. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini kedatangan Yesus identikan perdebatan orang Yahudi di zaman itu bahwa mereka terlepas dari tanah yaitu Romawi. Tidak ada tidak ada ayatnya di sini dari semenjak dia lahir ya. Karena Matius 2 ayat 1 ini ayat pertama kelahiran Yesus Kristus dan langsung dihadapkan kepada raja orang Yahudi. Ya. Sekali lagi saya baca ya. Apakah saya salah baca atau saya benar membacanya atau bagaimana ya? Karena kalimatnya di sini enggak ada kata-kata Yesus harus dibunuh supaya kita lepas dari tanah penjajah yaitu orang Romawi ya. Saya baca sekali lagi ya teman-teman ya, saudara-saudara ya. Di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, pada zaman Raja Herodes ya, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi? Nah, mendengar raja orang Yahudi ini ya, maka marah nanti Herodes ini di sini karena dia mendengarkan kata-kata raja ini. Ya. Yang baru dilahirkan itu karena tangnya. Ya. Kalau kita meneliti ayat ini, kalimat ayat ini, di sini berbicara soal keilahian, soal kuasa Allah, soal kuasa Sang Ilahi atau Sang Allah. Ya, saya baca sekali lagi ya. Dan bertanya-tanya, di mana dia raja orang Yahudi, ya? Yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya. Satu poin ya. Ya, satu poin bahwa tidak ada manusia seorang pun di bumi ini yang dia lahir terus ada tanda-tanda bintangnya. Tidak ada ya. Berarti ini menurut saya ini berbicara keilahian atau kekuasaan Allah ya, atau kekuasaan Tuhan. Selanjutnya, dan kami datang untuk menyembah Dia. Ya, di sini tidak berbicara soal politik, tetapi di sini berbicara soal kerohanian. Di sini berbicara soal ketuhanan. Kami datang untuk menyembah Dia. Ya. Nah, selanjutnya ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat. Artinya, sekali lagi saya bilang, di sini berbicara soal keilahian, soal ketuhanan, soal kealahan, bukan berbicara soal kepolitian. Maksudnya bukan bicara soal politisi. Tetapi di sini berbicara soal ketuhanan. Karena yang dikumpulkan di sini, ya, saya baca sekali lagi ya. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi
Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesia akan dilahirkan. Ya, saya baca ya, sorry ya, supaya lebih jelas ya, supaya jangan terpotong-potong ya, biar Mas Juma ini tidak salah sangka ya. Saya lanjut ya. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab. Sekali lagi, di sini berbicara soal kerohanian, bukan berbicara soal politisi, ya. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dengan engkau Bethlehem bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan ya itu ya bukan berbicara soal bukan berbicara soal politisi, tetapi di sini berbicara soal pengajar rohani, artinya ya menggembalakan umatku. Umatku ya, bukan rakyatku ya, umatku Israel. Di sini nggak ada berbicara soal politisi, ya. Kalau rakyat baru berbicara politisi. Di sini umat, ya. Oke. Kita lanjut di ayat yang 13 tadi. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat. Ya, sekali lagi saya tegaskan, di sini tidak berbicara soal politisi, tetapi di sini berbicara soal rohani, soal keilahian, soal ketuhanan, ya. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman. Sekali lagi saya tegaskan di sini bukan berbicara soal politik, ya, bukan berbicara soal politik, tetapi berbicara soal kerohanian. Di sini sudah jelas, sampai aku berfirman kepadamu, ya, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Di sini nggak ada kata-kata orang Israel di sini. Di sini hanya berbicara soal kerohanian, tidak dengan politik. Ya, jadi kalau saya kurang tahu ya, entah Mas Juma ini pernah membaca ini atau belum, ya. Tetapi saya ingatkan sama saudara, saya pesankan sama saudara, ya, segala sesuatunya kalau kita pengen mengetahui, kita harus berasal dari akarnya. Kita harus mengetahui dari awal mulanya kenapa masalah itu terjadi, ya. Awal mulanya kedatangan Yesus di sini sudah jelas. Dia dicari dan dibunuh karena, ya, karena apa? Karena itu tadi sudah dinubuatkan semua berbicara soal kerohanian, ya, dan banyak ayat-ayat yang lain menegaskan bahwa Yesus seolah-olah menghina Allah sendiri ketika orang-orang ahli-ahli Taurat di Israel atau di Yahudi mendengar hal itu, maka mereka marah besar karena mereka tersaingin. Poinnya apa Bang? Kok diulang-ulang Bang Fargas? Bang Fargas, coba dipersingkat. Poinnya apa kok diulang-ulang? Iya, poinnya adalah di sini berbicara soal kerohanian, Mas, bukan itu soal radio lagi diputar itu, lupa matiin. Ya, diputer-puter.
Boleh saya tanggapi, boleh? Iya, yang poin saya di sini adalah saya tegaskan di sini Mas Cuma tidak berbicara politisi, tetapi berbicara soal keilahian atau kealahan. Oke, silakan. Iya, jadi saya sendiri sebagai narasumber Islam ini mengibaratkan Anda sedang menyebutkan nama-nama mangga, pisang, kedondong, apel, kemudian durian. Lantas Anda mengatakan ini tidak berbicara mengenai nama-nama buah. Ini sedang berbicara mengenai ikan. Anda menyebut, Anda membaca. Yang Anda baca itu adalah unsur politik yang begitu tajam sampai malaikat pun ikut berpolitik. Tapi Anda mengatakan ini bukan masalah politik. Bagaimana ceritanya? Herodes adalah seorang raja. Ada hal apa dia membahas tentang kerohanian dengan orang Yahudi? Mereka tidak ada sengketa tentang Tuhan. Antara Theos, antara dewa-dewa orang Roma, tidak sedang bersengketa dengan Elohim yang disembah oleh orang Yahudi. Anda berbicara mengenai raja. Raja siapa? Raja Herodes. Lalu kemudian Yesus dinubuatkan menjadi siapa? Menjadi pemimpin bangsa Israel. Sedangkan Herodes sedang duduk sebagai pemimpin rakyat Bethlehem, Yudea, Israel. Jelas ini berbicara mengenai politik. Anda menyebutkan nama-nama buah, tapi Anda mengatakan ini membahas tentang ikan, Bang Suma, bukan tentang buah. Nih, saya bukan ingin mengajarkan, saya hanya ingin meluruskan saja. Anda baca Lukas 1 nomor 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini nubuat. Nubuat ini lebih dulu dipanggil imam kepala mahkamah agama. Apa yang kalian tahu tentang Mesias, tentang pemimpin yang akan bangkit di tengah-tengahmu? Di mana dia akan lahir? Di Bethlehem di tanah Yudea. Apa yang terjadi? Raja Herodes menginginkan supaya oknum ini dibunuh segera. Jangan dibiarkan dia hidup. Karena kalau dia dibiarkan hidup, dia akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi raja. Dan sudah banyak raja-raja Yehuda yang kemudian melumpuhkan musuh-musuhnya. Di antaranya Daud, Salomo, Gedeon, Hezekia dan seterusnya. Jangan dibiarkan lagi lahir besar Raja Yehuda, jangan. Sebisa mungkin mumpung masih bayi, bunuh memang. Supaya bangsa Israel tetap di bawah tekanan Kekaisaran Romawi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Memerintah Yehuda itu masalah pemerintahan politik, bukan masalah kerohanian. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin. Pemimpin itu raja. Ini membahas tentang politik. Ini bukan membahas tentang kerohanian yang akan menggembalakan Israel. Gembala-gembala Israel itu banyak. Nabi Musa gembala Israel, Nabi Daud, Salomo itu gembala semua, itu pemimpin. Gembala itu pemimpin. Maka diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu akan nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem dan berkata, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabari aku supaya aku datang juga menyembahnya. Kata Herodes, padahal bukan untuk menyembahnya, untuk membunuhnya. Itu aja sudah unsur politik. Karena kemudian orang-orang Majus ini datang dalam mimpi mereka supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah orang-orang Majus ini ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Apa yang terjadi? Apakah Herodes itu tinggal diam? Tidak. Malaikat datang dengan cara berpolitik juga. Malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf, bangun, ambil istrimu, ambil anak itu, larilah kalian ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku kembali berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf bangun, mengambil anak itu dan istrinya malam itu juga menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati, baru balik lagi ke Bethlehem, baru balik lagi ke tanah Yudea. Setelah kemudian dipimpin tanah Yudea itu oleh Arkelaus, anak daripada Herodes.
Begitu. Nah, ketika kemudian Herodes ini tahu bahwasanya orang-orang Majus ini telah menipu dia, Herodes kemudian marah besar. Dia menyuruh membunuh semua anak-anak yang ada di Bethlehem dan sekitarnya, di mana anak-anak yang diperintahkan dibunuh adalah diindikasikan itu seumpama usia Yesus 2 tahun, maka semuanya anak dibunuh. Itu yang Anda harus pahami, Bung. Jadi dari kecil Yesus itu sudah kemudian diselubungi dengan agenda-agenda politik. Nah, yang saya bahas ini itu pada saat dia dewasa, Bang, bukan pada saat dia kecil. Pada saat dia kecil, musuh terbesarnya adalah Herodes. Pada saat dia besar, musuh besarnya adalah kaumnya sendiri. Kenapa? Karena kaumnya masih dalam tekanan kerajaan Romawi dan tidak ingin kemudian bangsanya benar-benar dirampas secara totalitas oleh keisaran Romawi, maka mereka harus menumbalkan Yesus agar bangsa mereka tidak dirampas oleh kekaisaran Romawi. Itu tertulis di mana? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Saran saya, belajarlah lebih dalam lagi kepada Bible. Jangan Anda mengatakan Bang Suman tidak pernah baca. Saya puluhan tahun dah mengkaji Bible ini, dan apa yang Anda baca itu sudah di luar kepala saya. Anda baru ingin membacanya, saya sudah tamat. Untuk itulah saya katakan kepada saudara, dari sejak kecil Yesus itu sudah diselimuti gerakan-gerakan politik dari kekaisaran Romawi maupun internalnya sendiri. Ketika dia dewasa, Anda boleh baca kemudian dalam Yohanes 11 itu, bagaimana orang-orang Yahudi bersepakat ingin membunuh Yesus sampai imam kepala angkat suara. Apa katanya? Yesus harus mati. Untuk apa? Supaya bangsa kita tidak dirampas oleh Roma. Untuk itulah dia bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita. Nah, maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Yohanes 11 nomor 53. Nomor 54-nya dikatakan, karena itu Yesus tidak lagi menampakkan diri di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat di suatu daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan disitulah Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Lalu kemudian di data nomor 57-nya, sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah kepada rakyat supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada agar memberitahukan keberadaannya kepada imam kepala agar mereka dapat menangkap Yesus. Jadi Yesus pada TKP, pada kondisi yang ada, pada latar belakang yang sebenarnya, ingin dibunuh karena unsur politik agar bangsa Israel tidak dirampas penjajah Roma. Tak ada dosa waris, tak ada dosa kutukan, tak ada membebaskan dosa orang-orang Kristen, tak ada menggenapi saya, tak ada kemudian menggenapi dosa-dosa yang harus ditebus dengan tumbal darah manusia, dan tak ada kemudian penyelamatan dengan menghapuskan Torah. Itu yang perlu saudara pahami. Ajaran-ajaran yang muncul kemudian barulah menggunakan nama Yesus sebagai tameng untuk menjelaskan dan menguraikan ajaran di luar Yahudi itu. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah, inilah ajaran yang muncul kemudian, nembus dosa lah, Tuhan matilah, Tuhan turun ke bumi lah, Tuhan disalib lah. Ajaran-ajaran ini muncul karena memakai nama Yesus. Dan banyak orang yang disesatkan dengan pola itu. Nah, Yesus sudah menubuatkan dan Al-Quran menerangkan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang Yahudi membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, Allah membalas makar mereka, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Begitu saudaraku. Jadi saya berbicara terkait dengan data. Adapun ajaran Anda yang muncul belakangan, Yesus nebus dosa, bla bla bla, itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di TKP saat kejadian. Seibarat kata nih, ada orang yang ingin membunuh Pak Bom Bom misalnya.
Kita bunuh Pak Bom yuk. Kenapa dia harus dibunuh? Ya karena dia mengambil tanah kita tanpa izin. Dia merekayasa sertifikat tanah kita. Ayo bunuh, bunuh, bunuh. Terjadi eksekusi terhadap Pak Bom. Ternyata sebelum itu terjadi, pemerintah telah menyelamatkan Pak Bom dengan mengirimnya ke Pulau Jawa. Tidak dibunuh dia. Nah, 1 abad kemudian, 3 abad kemudian muncul ajaran baru. Bom mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Padahal pada saat kejadian bukan karena dosa, tapi karena adanya sengketa lahan. Inilah yang terjadi sekarang ini. Orang kemudian meneteskan air mata. Oh begitu besar kau Tuhan, karena kau telah mencurahkan darahmu untuk kami. Padahal kejadian di TKP tidak begitu. Kejadian yang ada, orang-orang Yahudi ingin membunuhnya karena takut bangsanya dirampas oleh Kekaisaran Romawi. Begitu saudara, begitu kenyataan yang tertuang di dalam Bible. Bukan saya merekayasa, tapi itu ada tertulis. Gitu, silakan. Ya, sebelum ke Bang Vargas melanjutkan, saya sapa dulu tamu ini. Bang Ivanhu, selamat pagi. Dibuka mute-nya Bang Ivanhu. Selamat pagi, shalom. Ya, dari Katolik apa Protestan, Bang? Terserah. Hah? Katolik lah, Katolik. Oh, Katolik. Ya, saya naikkan Anda karena tadi. Iya, betul. Iya, saya naikkan Anda karena tadi Anda bilang apa ini? Suma Taleso, naikkan saya. Makanya saya naikkan. Apa Taleso? Nggak tahu, nggak ngerti ya. Ya, mau diskusi? Oh, kesini dulu menjawab. Selesaikan dulu mereka menjawab. Sudah selesai Bang Vargas? Mau dibantu Bang Vargas? Ya, iya. Terima kasih banyak ya. Jadi saya mau tanya sama Mas Juma ini ya. Bang, sebelum tanya saran saya gini aja. Terima kasih Bang Juma atas ilmunya yang dipaparkan, luar biasa, saya baru paham gitu Bang. Ya. Itu menurut kamu sih Mas Bro. Tetapi begini ya, saya mau tanya sama Mas Juma ini, di mana ayatnya mengatakan bahwa Yesus dibunuh karena gara-gara politik? Bukankah ayat itu semua dari berbicara soal kerohanian? Tetapi kalau ada yang mempelesetkan bahwa Yesus dibunuh gara-gara politik, itu urusan dia. Hanya saja kami ini masuk di sini untuk menjawab, meluruskan. Kalau tidak ada yang menerima, ya wajar-wajar saya, karena imannya berbeda dengan kami. Yang kami tangkap di sini hanya ayat firman yang mengatakannya, bukan filosofi atau pikiran-pikiran orang Yahudi itu. Tetapi yang kami artikan di sini adalah ayat Alkitab itu. Ya, karena di ayat Alkitab ini satupun tidak ada ayat yang berkata Yesus dibunuh gara-gara politik. Ya, Saya baca ayat boleh? di situ ya. Saya baca dulu. Oke, baik. Jadi gini, baik. Kita lihat dalam Yohanes 11 ya, nomor 45. Ya. 5 50. Oke. Ya, saya baca ya. Banyak lawat Maria yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus
Jadi banyak orang yang datang kepada rumah Maria, melawat Maria, Yesus, dan orang banyak ini percaya. Tapi ada di antara mereka yang orang Farisi untuk menceritakan kepada orang Farisi apa yang sedang diperbuat Yesus tersebut. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini, Apa itu ayat berapa? Ayat berapa? nomor 47, memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan kemudian mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini, maksudnya Yesus, membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada, akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tuh, sudah tertulis begitu, jelas sekali. Apabila kita biarkan ini terjadi, maka semua orang. Yohanes 4 ayat 47. 48, aduh gimana sih orang ini? Tadi 47. Iya. Yang saya baca tadi itu 47, yang sekarang ini 48. Saya kan bilang dari 45 sampai ke 57. Begitu saudaraku. Jadi kita sedang belajar ini. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam kepala, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jikalau satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, yaitu bangsa Israel. Zuma. Teks Yohanes 4 ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jangan kamu lebarkan. Jangan kamu lebarkan. Itu aja. Anda salah baca. biar kawan. aja, Anda Mas. salah Biar, baca. Mas. Anda Mas salah baca. Ivan. Biar Anda aja salah dulu, baca. selesaikan dulu. Anda baca Selesaikan apa dulu, Mas. itu? Data apa yang Anda baca itu? Kamu bilang Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes 11. Oh, Yohanes 11 48. Bang, kalau jangan sakit naik, gigi, jangan minum obat cacing. Biar kembali. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang-orang Roma akan datang. Tidak ada bilang apabila kita membiarkan Yesus atau apabila kita membiarkan dia. Dia itu siapa, Bang? Hah? Dia itu siapa? Ini dalam teks Yohanes bukan berarti Yesus. Dia itu siapa? Nah, kau Dia bertanya, itu maka semua akan orang percaya kepadanya, dan orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Dia siapa? Dia ini pakai koma, Bang. Iya, dia itu siapa di situ? Dia itu pakai koma, Bang. Iya, dia di situ siapa? Nah, sekarang saya tanya, Abang, saya bicara Zuma, komanya sama iblis. Ini orang tua saya dulu kesel gue banyak mah. Acing, turun dulu kau lah, gak aja. Sorry Bang ya, sorry. Jadi kalau kita beragama itu harus membela akidah kita. Bukan kita yang kemudian mati-matian membela akidah kita karena bertentangan dengan dalil. Dalil dalam Bible kita itu seharusnya membela akidah atau membela iman. Ini yang terjadi sekarang adalah iman Anda justru bertolak belakang dengan dalil yang ada di Bible Anda. Sehingga Anda mati-matian membantah ketika saya meluruskan proses yang ada bahwa Yesus itu ingin disalib karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Itu kan tertulis. Apabila kita membiarkan orang ini, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci serta merampas bangsa kita. Itu kan dalil. Maka mulai saat itu imam kepala yaitu Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Bangsa mana? Bangsa Israel. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Nah tadi saudara siapa namanya? Pergas minta dalil. Mana unsur politiknya? Apabila kita biarkan Yesus melakukan mukjizat dan semakin banyak orang percaya kepada dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang
akan datang dan akan merampas tempat suci supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh Yesus. Supaya apa mereka membunuh Yesus? Supaya bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Nah, itu politik tidak? Politik. Andaikan kemudian imam kepala berkata, Yesus harus mati untuk menebus dosa kita, maka fix Yesus mati untuk menebus dosa. Tapi faktanya, Yesus harus mati untuk bangsa mereka, agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Yahudi, oleh Romawi. Bukan dikatakan Yesus harus mati agar dosa-dosa kita ditebus. Itu nggak ada. Tapi Yesus harus mati agar bangsa kita tidak dirampas oleh Roma. Nah, itulah akarnya, itulah awalnya. Kenapa Yesus ingin dibunuh? Karena takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Kenapa Yesus ingin dibunuh pada saat dia mati? Pada saat dia bayi? Karena bangsa Romawi takut mereka tidak lagi berkuasa terhadap tanah Bethlehem. Karena bangsa Romawi takut kalau kerajaannya diganti oleh kerajaan Yesus. Karena bangsa Romawi takut kalau kerajaan Daud kembali bangkit. Karena kerajaan Romawi takut kalau kerajaan Israel dari Ben Yakub itu kembali berjaya. Maka mereka dari sejak bayi Yesusnya harus dibunuh. Ketika ternyata dia kecolongan dan sudah mulai besar, justru bangsanya sendiri yang ingin membunuhnya agar bangsa Romawi tidak merampas bangsa mereka. Jadi unsur politik lah yang melatar belakangi pembunuhan dan penyaliban terhadap Yesus. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi rela nabinya dibunuh, disalib untuk politik? Tentu tidak. Silakan. Saya sudah kasih dalilnya Bang yang Anda minta. Yohanes 11 nomor 48. Ya, terima kasih Mas Jumaku, Mas Juma. Sama-sama. Jadi Mas Juma ini berbicara di mana ya? Ya nggak apa-apa. Kalau Mas Juma ini menebak ayat ini sebagai politik orang Yahudi, itu terserah. No problem. Tetapi satu hal ya. Kalau saya bilang begini, asal usul ahli-ahli Taurat membenci Yesus bukan karena politik, tetapi karena mereka tersaingi. Ya. Karena dari ayat-ayat dari awalnya ya, Yesus itu mengajar, Yesus itu mengajarin kitab-kitab Taurat ya, Yesus itu mengajarin kitab-kitab Nabi. Maka orang-orang ahli-ahli Taurat ini sakit hati kepada Yesus ya, maka timbullah kejahatan-kejahatan itu di dalam hati mereka. Jadi kalau Mas Juma ini berbicara dengan ayat ini saja, ya saya bilang terserah. Kalau kita ini cuma satu ayat saja, satu pasal aja, ya saya bilang itu benar asli. Tetapi karena ini ayat berkata segitu banyak dan ini enggak berbicara, awal usulnya itu tidak berbicara soal politik, tetapi sakit hati karena mereka tersaingin soal pengajaran Alkitab atau ahli Taurat. Maka menurut ayat ini di sini, kalau kita artikan, ini bukan karena politik, Mas, tetapi karena sakit hati.
Mereka mau membunuh Yesus itu karena sakit hati mereka tersaingi. Karena mereka ini ahli-ahli Taurat. Ya. Tapi ya terserahlah. Terserah siapa yang bisa mengartikan ini bahwa ini gara-gara politik. Ya, kalau menurut saya sebagai orang Kristen, karena saya membaca dari awalnya, ya ini bukan bicara soal politik, Mas. Tetapi asal usul orang-orang ahli Taurat ini sakit hati kepada Yesus karena mereka tersaingi. Karena Yesus ini membongkar semua secara tidak langsung, membongkar semua ajaran-ajaran mereka yang tidak benar. Maka timbullah di dalam hati mereka kejahatan. Maka mereka mencari cara mempengaruhi masyarakat itu, orang-orang Yahudi yang lain untuk membunuh Yesus. Tetapi okelah, terserah. Saya sendiri ya, kalau saya tidak bisa, orangnya tidak mau memaksa. Ya, bagi siapa yang mengartikan ayat ini dari ayat 1 sampai terakhir ini, ya kalau dia bisa mengartikan ini sebagai politik, ya terserah. Itu hak dia. Tetapi saya di sini hanya menjelaskan, ya, karena ini Alkitab saya, ya. Jadi saya nggak salah kalau saya bilang ini bukan gara-gara politik, Mas Juma. Ya, jelas kalau kita melihat ayat ini saja, ayat 48 ini jelas, betul. Mereka menginginkan Yesus, ya, supaya itu tadi, supaya jangan orang Romawi menguasai mereka, ya. Tetapi asal usulnya itu ya kalau kita mau membaca dengan baik, menelusuri dengan baik, asal usul mereka sakit hati kepada Yesus itu bukan politik, Mas. Oke, itu saja. Saya nggak begitu lama-lama karena ya saya orangnya tidak bisa memaksa, Mas. Kalau tidak bisa diterima, ya terserah. Siapa yang mau mengartikan ini, bahwa ini artinya, ya terserah. Yang penting kita menjelaskan di sini. Kita baca dari ayat 1 sampai terakhirnya supaya kita mengerti, Mas. Ya. Ya kalau kita cuman ambil satu ayat-ayat aja yang berkata demikian, ya kalau saya bilang kurang tepat, kurang pas. Silakan, Mas. Oke, baik. Kalau kita melihat perikop dari Yohanes 11 ini, persepakatan untuk membunuh Yesus, saya mengatakan berdasarkan dalil unsur politik. Saudara saya mengatakan karena unsur merasa tersaingi. Ya, tersaingi dalam bidang apa? Dalam bidang mencari simpatik dan kemudian pengajaran tadi yang saya bilang. Tersaingi tentang pengajaran kitab-kitab tersaingi Taurat atau kitab-kitab para nabi, betul. Ya. Oke. Mereka tersaingi, padahal yang tertulis di situ adalah menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Ini kenapa terjadi? Karena di situ Yesus membangkitkan Lazarus, saudara Maria. Maka mereka kaget, mereka percaya, wah Yesus ini betul-betul hebat. Tapi di antara mereka ada yang pergi kepada orang Farisi, menceritakan kepada mereka. Anda meminta saya tadi membaca dari data 1. Tapi ketika saya membaca dan menyampaikan isi daripada data nomor 1 dan seterusnya sampai ke data nomor 44 ini, itu salah satunya adalah Yesus mengatakan, Lazarus, marilah, keluarlah kamu dari kubur. Lazarus bangkit. Orang-orang yang datang di sana banyak menyaksikan, terkesima. Yesus ini benar-benar hebat, luar biasa. Maka di antara mereka yang datang melihat itu percaya kepada Yesus. Maka sebagian dari antara mereka datang melapor kemudian kepada orang-orang Farisi. Sehingga mereka punya kesimpulan Yesus ini harus dibunuh. Nah, saudaraku, ketika Mas Juma. Sabar dulu. Enggak, kita kan udah panjang lebar nih. Ya sekarang
tanya jawab aja lah biar cepat. Iya, Saya juga ini mau maksud tidur. saya. Maksud Ya. saya ingin bertanya kepada saudara. Ketika orang bersepakat membunuh Yesus, menurut saya karena faktor politik, menurut saudara adalah karena faktor tersaingi. Pertanyaan saya, ada nggak orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus, sepakat membunuh Yesus karena faktor dosa waris? Silakan. Faktor dosa waris dalam arti maksudnya gimana nih? Kan orang Kristen mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa kalian kan? Nah pertanyaan saya, Ya. ada nggak orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena faktor dosa waris ini? Karena faktor ingin nebus dosa. Sementara kita sudah mengkaji Yesus ingin dibunuh karena takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Nah pertanyaan saya, ada nggak Yesus ingin dibunuh? Mereka sepakat ingin membunuh Yesus karena adanya penebusan dosa. Ada nggak itu bang? Saya kira saya perlu mengembalikan ini ke moderator. kepada host, Sebentar Mas Juma. Banda Sebentar Mas Juma ya. Endis Lebes, Dinda Tahta. Iya. Iya, saya jawab ya. Oh boleh. Silakan. Iya. Apakah ada orang Yahudi atau orang Israel itu membunuh Yesus karena faktor dosa pewaris ya? Sebenarnya judulnya itu bukan begitu sih Mas, tetapi judulnya adalah orang-orang Yahudi membunuh Yesus karena mereka menganggap Yesus bahwa menghina Allah nenek moyang mereka. Oke, bukan karena dosa waris. Bukan. Oke, selesai kita. Silakan Kanda ambil alih dulu. Iya. Gagal nebus dosa waris malam ini. Silakan. Tapi kalau mereka mau bersekongkol ingin membunuh Yesus bukan karena menebus dosa, kenapa Kristen menganggap kematian Yesus itu menebus dosa? Dari mana ilmu ini? Dari mana ajaran ini? Silakan. Kalau ketawa. Jadi begini Mas. Iya, kan nggak apa-apa kita ketawa Mas. Santai aja Mas. Iya kan? Saya orangnya santai aja. Ya kalau ketawa juga lah Mas. Jangan tegang kali lah. Begini ya. Kalau saya katakan di sini, ya saya udah bilang dari awal, orang Israel atau orang Yahudi itu dia itu terbelah. Ada yang percaya kepada Yesus, ada yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, yang tidak percaya kepada Yesus, yaitu pikirannya adalah Yesus ini menghina Allah nenek moyang mereka. Tetapi yang percaya kepada Yesus bahwa Bang, bukan itu pertanyaannya Bang. Tadi katanya mau dikerokkan, bukan pertanyaannya. Menurut Anda, Yesus mati di tiang salib itu tujuannya apa untuk Kristen? kamu dengar saya dulu Mas. Bukan itu yang ditanya. Enak. Bukan itu yang Lebih enak ditanya. sama Mas Juma tadi. Iya saya Karena jelaskan. Bang Juma terlalu baik buat Anda. Tujuan Soalnya Yesus, soalnya tujuan Mas Yesus Juma udah mati di tiang bertobat. tujuan Yesus mati di tiang salib itu buat Kristen tujuannya apa? Mas, gini Mas ya. Ini yang saya Orang-orang maksud tadi yang Bang Juma ini. Dia ngomongin buah-buahan Aduh. tapi endingnya dibilang ikan. Mas, orang Yahudi itu yang percaya sama Yesus itu orang Kristen. Bukan itu yang ditanya. Bukan itu yang ditanya. Karena yang percaya kepada Yesus adalah orang Kristen. Bukan itu yang ditanya. Mas bertanya sama saya, ya, maka saya jawabnya dengan Kristen di zaman Yesus. Kan sama saja. Sekarang ini Anda Kristen nih, pertanyaan sederhana. Tujuan Yesus mati di tiang salib itu sebagai Anda orang Kristen tujuannya apa? Oh, banyak tujuannya Mas. Kalau saya Nah, Satu, Yesus mati. Satu, supaya dosa manusia ditebus. Oke, baik. Itu satu Dua. aja cukup. Dua,
Tunggu, biar nggak salah paham, Mas. Dua apa? Dua, Yesus mati di kayu salib, mengajarkan kepada umatnya, "Woi, umatku, perhatikan, kamu tidak pernah lari dari kematian. Maka kalau engkau menghadapi segala sesuatu, sekalipun itu kematian, maka jangan engkau takut, getar, karena itu memang harus terjadi atasmu." Oke, dua. Ketiga, ya, Yesus mati di kayu salib, mengajarkan segala sesuatunya. Apa itu? Kerendahan hati, perbuatan baik, tidak boleh melawan musuh. Makanya dia katakan, kasihilah musuhmu. Makanya Yesus berdoa di atas kayu salib. Katanya, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baik. Cukup tiga dulu ya, menebus dosa. Tiga aja dulu. Ya. Menebus dosa, mengajar untuk tidak lari kalau ada yang ingin bunuh. Jadi kalau Kristen ini ada yang mau dibunuh, jangan lari, hadapi aja. Ketiga, kerendahan hati, mendoakan musuh. Oke, sekarang nih. Mas, saya lurusin dulu. Sebentar dulu, saya luruskan dulu ya, biar nggak salah. Anda sendiri yang ngomong barusan itu. Maksudnya kematian itu, saya bilang tadi, menghadapi segala sesuatunya, maupun itu kematian. Jangan getar, karena manusia memang harus melewati. Ya udah cukup, gantian Bang Handi. Ya, siap. Silakan. Bang Handi, di antara tiga alasan dari saudara kita Kristen ini, ada nggak salah satunya menjadi latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Ya itulah saya mau nanya ke sana banyak. Silakan. Di antara ketiga alasan ini tadi, orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus dengan tentara Romawi, ada nggak ketiga alasan ini menebus dosa salah satunya buat mereka? Jangan nangis. Mas, satu hal yang Mas tahu, mereka membunuh Yesus karena mereka tidak mengerti kedatangan Yesus. Tetapi yang mengikuti Yesus, yang mengasihi Yesus, yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang percaya tentang kedatangan Yesus. Jadi kalau Mas bertanya hal seperti itu, maka Mas belum tahu apa-apa hal ini. Saya rasa. Oke, saya ulang nih Bang. Ini Bang, saya ulang semangat bahasa Indonesia nih. Tujuan Yesus mati untuk orang Kristen salah satunya menebus dosa. Ya, terus mengajari orang agar tidak lari dari kematian, kerendahan hati, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, di antara ketiga tujuan Yesus mati di tiang salib ini, orang-orang yang ingin membunuh Yesus ini, tujuannya apakah sama dengan tujuan Kristen? Tidak. Nah, pertanyaannya dari mana Anda ambil ilmu tujuan ini? Karena mereka tidak percaya. Astagfirullahaladzim. Semakin gak nyambung banyak mau, sudahlah. Saya sudah bilang tadi, orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang tahu dan paham kedatangan Yesus itu seperti apa. Tetapi orang yang tidak mengenal Yesus, kedatangan Yesus itu seperti apa, maka mereka sangat benci kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus ini mereka anggap menghina Allah nenek moyang mereka, karena mereka tidak paham. Saudara, di antara ketiga alasan yang tadi, ada nggak salah satu atau ketiga-tiganya alasan ini dipakai sebagai alas awal membunuh Yesus? Ada nggak di antara ketiga alasan ini salah satunya menjadi alasan membunuh Yesus? Tadi kan saya mengatakan mereka sepakat membunuh Yesus karena unsur politik. Tapi Anda mengatakan tujuan Yesus dibunuh ada tiga. Nah, pertanyaan saya, ketiga alasan ini ada nggak salah satunya? Nggak usah tiga-tiganya, berat kali kalau tiga-tiganya. Satu aja. Adakah di antara satu di tiga alasan ini yang menjadi dasar pijakan orang Yahudi sebagai tuan rumah, sebagai pelaku membunuh Yesus? Ada nggak, Bang? Aduh.
Lanjut Bang Andi, lanjut Bang Andi. Mas Juma, ya, yang merencanakan Yang ditanya lain dijawab Yesus kan? itu. Yang ditanya lain dijawab. Mas, kamu dengar dulu Mas, supaya kamu paham Mas. Saya tidak pernah menolak pendapat Mas di situ ya. Tetapi paling tidaknya saya menjawab. Kalau tidak terima terserah ya. Ya, saya jawab ya. Kematian Yesus itu ya sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Tetapi yang diinginkan oleh orang yang menyalibkan Yesus tidak dengan sepaham dengan tujuan Allah itu. Artinya tujuan Allah mereka tidak ketahui. Padahal tujuan Allah Yesus harus mati. Gimana ini Bang? Nah, ini? Orang ini nggak nyambung. sementara ya dengar ya. Tuhan berfirman Yesus harus mati itu di mana dalilnya? Seandainya mereka mengetahui bahwa Yesus itu harus mati, mereka akan tidak melakukan itu. Karena kalau mereka menyadari hal itu, maka sama halnya mereka menyadari dosa mereka. Makanya saya kan udah bilang tadi, Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Bukan itu yang ditanya. Kamu tidak percaya dengan jawaban itu? Maksudnya kalau misalnya ampunilah mereka, sedangkan Anda Karena mereka mengatakan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Iya. Kenapa harus diampuni Bang? Sementara pembunuhan terhadap Yesus itu katanya Anda itu sudah dinubuatkan untuk dibunuh. Tuhan yang mau kan? Tuhan yang mau kan supaya Yesus dibunuh kan? Kenapa harus diampuni orang yang membunuhnya? Bukan kayak membunuh Yesus ini pahlawan. Katanya saudara saya ini Tuhan menginginkan Yesus dibunuh. Terus kenapa harus diampuni dosa-dosa pembunuhnya? Bukankah itu keinginan Tuhan? Oke, saya tanya sama Mas Juma. Ya, jangan marah ya, kan ini sama pertanyaannya di. Saya cuman ini Bang bertanya-tanya kepada Anda. Banyak hal yang perlu sebentar. Diobati dari Anda ini. Ya, silakan. Oke. Kita tidak bisa menolak pendapat Mas di sini ya. Saya bilang tadi itu terserah. Tetapi saya mau bertanya sama Juma, kalau boleh. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaanmu dengan saya. Oke, saya tanya sama Juma. Silakan. Betul tidak? Ya, mohon maaf ya kalau salah ngomong ya. Betul tidak? Nabi Muhammad itu sudah ditakdirkan oleh saya sebut oleh Allah untuk meninggal? Iya. Kullu nafsin za'iqatul maut, semuanya akan mati. Itu udah merupakan hal. Nabi Isa juga mengatakan demikian. Dia mati. Nah, terus? Nah, pertanyaan saya di sini, Muhammad itu kan diracuni, ya, terus dia meninggal. Pertanyaan saya di sini, apakah dapat hadiah atau kado tidak orang yang meracuni Muhammad? Tidak ada. Di mana tuh Nabi Muhammad mati diracun? Tidak ada. Jangan lari dong. Jadi gini, semua orang sudah tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab aja mas. Jawab dengan cara diam atau dengan cara bicara? Atau begini. Ada seseorang ya. Orang ini sudah dinubuatkan dia hidupnya harus mati karena dia manusia, karena manusia harus mati, oke? Tetapi dia ini diracuni, ya. Pertanyaan saya, ya, orang yang meracuni dia berdosa atau tidak? Ini tidak berdosa ya, berdosa. Iya. Oke. Mas Juma sudah menjawab sendiri pertanyaan Mas Juma. Iya. Ya.
Jadi kalau Mas Juma bertanya, apakah yang membunuh Yesus itu sebagian dari rencana Tuhan? Jawaban saya tidak. Kenapa? Mas Juma sudah menjawab sendiri. Lucu ini Bang, lucu. Jadi gini, dengarkan saya dulu. Jangan tertawa kalau belum lucu. Itu aneh. Silakan. Oke. Jadi gini. Mas Juma boleh ketawa kok. Mas Juma boleh ketawa. Saya tidak akan ketawa sebelum Anda sembuh. Anda parah. Jadi gini kok. Aduh. Jadi gini. Ya. Ketika Nabi Muhammad itu diracun, tidak ada yang mendapatkan manfaat di sana. Dan tidak ada kemudian Tuhan menubuatkan Nabi Muhammad diracun. Tidak ada dalil dalam kitab suci kami Nabi Muhammad dinubuatkan untuk diracun. Nabi Muhammad diracun dan 4 tahun setelahnya kemudian beliau masih berdakwah, bahkan memimpin jemaat untuk melakukan haji wada. Nabi Muhammad seibarat ditembak 4 tahun kemudian sudah baru kemudian beliau meninggal. Ada orang kemudian ditembak, bekasnya sudah kering, lalu kemudian dikatakan mati gara-gara ditembak 4 tahun kemudian, itu satu kemustahilan. Nah, jadi tidak ada dalam Islam itu Nabi Muhammad dinubuatkan mati diracun dan tidak ada yang mendapatkan manfaat dari kematian beliau sebagai oknum yang diracun. Sehingga yang meracun ini dikatakan sebagai pahlawan. Kenapa? Karena tidak ada manfaat bagi orang lain terhadap kami Muslim. Berbeda dengan Kristen, ketika Yesus mati, dibunuh, disalib, pertama katanya dinubuatkan menurut saudara, dinubuatkan oleh Tuhan untuk mati. Berarti harus ada eksekutor sebagai pahlawan untuk membunuh Yesus. Yang kedua, akibat dari pembunuhan ini miliaran manusia ditebus dosanya sehingga mereka masuk surga. Berarti pelaku pembunuhan Yesus itu adalah pahlawan untuk orang-orang yang masuk surga karena kematian Yesus. Sedangkan kami tidak ada orang masuk surga karena percaya terhadap kematian Nabi Muhammad diracun. Kalau karena Nabi Muhammad diracun, lalu kemudian dia mati, lalu kemudian manfaat kematian diracun itu menyebabkan kami masuk surga, maka yang meracun Nabi Muhammad itu pahlawan. Tapi kan tidak, berbeda dengan Kristen. Kristen masuk surga karena Yesus dibunuh. Karena Yesus itu mati untuk menembus dosa. Berarti pembunuh-pembunuh Yesus, termasuk iblis dalam hal ini, adalah oknum-oknum yang berjasa terhadap keselamatan Kristen. Tanpa iblis, tanpa imam kepala, tanpa mahkamah agama, tanpa kesaksian palsu, tanpa tipu muslihat, maka orang Kristen tidak selamat. Maka mereka pelaku tipu muslihat, mereka pelaku kemudian yang merasuki Yudas, itu adalah pahlawan-pahlawan yang menyelamatkan orang Kristen dari dosa. Maka Anda harus berterima kasih kepada Sibilisisis yang merasuki Yudas. Anda harus berterima kasih kepada imam-imam kepala mahkamah agama yang melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu. Maka Anda berterima kasih kepada pelaku-pelaku maksiat. Bahkan Anda berterima kasih kepada iblis yang merasuki Yudas. Bahkan berterima kasih kepada Yudas yang telah berkhianat kepada Yesus. Karena berkat jasa mereka, Yesus mati. Dan akibat kematian Yesus, dosa kalian dihapuskan atau ditebuskan. Jadi sekali lagi saudaraku, ini bukan menang kalah. Kita hanya memberikan edukasi. Silakan Anda pertontonkan iman saudara, kepercayaan saudara, biar yang di bawah menilai kita. Kalau ada yang salah dari saya, ada yang salah dari Bang Handi, ya insya Allah kami tetap belajar untuk memperbaiki diri. Sedangkan kalau ada yang salah dengan Anda, dari tadi Anda sudah menertawakan diri Anda sendiri, kan gitu. Silakan Bang Handi, mudah-mudahan bisa edukasi lagi. Lanjut. Mantap. Aduh. Jadi satu lagi lah ini Mas Juma, ya. Satu lagi lah, ya. Nanti siap ini udah selesai lah. Saya mau tanya sama Mas Juma ini. Rencana manusia itu sama nggak dengan rencana Allah atau dengan rencana Tuhan? Kalau menurut Mas Juma bagaimana? Jadi sebenarnya gini Bang,
Kalau berbicara mengenai di Islam, Allah itu menyiapkan dua kondisi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu diberikan dua potensi. Bisa taat kepada Tuhannya, bisa ingkar kepada Tuhannya. Mereka bisa bertakwa kepada Tuhannya, mereka bisa kufur kepada Tuhan. Itu potensi yang ada pada diri kita sebagai manusia. Jadi Tuhan punya rencana, ya, menciptakan kita sebagai manusia, sebagai pemimpin, memimpin diri kita minimal, lalu memimpin orang lain. Itu keinginan Tuhan. Namun kalau dalam ajaran agama Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan manusia selain untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Jadi tugas kita sebagai manusia itu sebenarnya hanya menyembah. Tidur, bangun tidur, tugas kita hanya menyembah. Sejak dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kerjaan kita hanya menyembah. Adapun makan, adapun bekerja, adapun kemudian berkeluarga, punya anak dan seterusnya, itu hanya hiburan-hiburan yang Tuhan sediakan kepada kita. Makan, nonton, tertawa dan seterusnya. Pada intinya tujuan kita diciptakan itu hanya untuk ibadah. Yang lainnya itu hanya pelengkap saja. Makan, tidur, tertawa dan seterusnya itu hanya pelengkap. Tapi tujuannya adalah ibadah. Nah sekarang ada orang, ada agama yang membalik kenyataan. Dia tidak ibadah lagi. Dia disibukkan dengan prosesi-prosesi kehidupan mereka sebagai orang yang mengklaim diri mereka sebagai bukan lagi Tuhan, hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Nah kalau di Islam tidak. Islam hidup dari sejak dia dewasa sampai meninggal dunia tujuannya memang untuk beribadah. Yang lainnya itu bekerja, sekolah, kemudian apalagi bertetangga dan seterusnya itu hanya pelengkap. Tapi tujuan dia dicipta adalah untuk ibadah. Gitu saudaraku. Jadi di Islam itu jelas. Tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk ibadah. Jadi kalau ada manusia dicipta untuk ibadah tapi dia tidak ibadah karena dia bukan lagi hamba Tuhan, tetapi faktanya dia masih melakukan ibadah, pertanyaannya dia ibadah kepada siapa? Kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak. Dan diajarkan dalam Galatia 5, kamu sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan. Oke, kalau begitu, kalian menghambakan diri kepada siapa pada hari Minggu? Oke, udah siap Mas Juma? Ya udah. Terima kasih Mas Juma ya, sudah Sama-sama. telah menjawab dengan tepat dan pasti. Sebenarnya Mas Juma ini sangat pintar ya, sangat luar biasa. Tetapi kadang-kadang saya kurang tahu juga. Jadi begini, betul, rupanya Mas Juma ini mengetahui bahwa sisi manusia itu ada dua hal. Ya, artinya ada yang sepakat, dengan Tuhan dan ada yang tidak sepakat dengan Tuhan. Ya, artinya begini, ya. Kalau yang namanya sepakat dengan Tuhan, artinya itu kehendaknya Tuhan, sudah berpesan Tuhan kepadanya. Tetapi kalau yang tidak sepakat dengan Tuhan, atau kata lain tidak disukai Tuhan, itu artinya tidak pernah Tuhan berkomunikasi dengan dia. Artinya begini, kalau teman-teman bertanya apakah yang membunuh Yesus, yang menyalibkan Yesus itu di kayu salib, apakah itu mendapat kado atau hadiah atau menjadi pahlawan? Mas Juma sudah menjawab sendiri, karena satu, yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Artinya kalau mereka menyalibkan Yesus, artinya mereka sudah mengacaukan, merusak
pekerjaan Tuhan, tujuan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau ada yang tidak mengerti hal ini, berarti belajarlah sama Mas Juma ini, ya. Begitu Mas Juma. Terima kasih sudah menjawab kematian Yesus di kayu salib. Oke. Oleh karena itu, pesan saya kepada teman-teman semua, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak benar, ya. Ya, biasa yang namanya tanya jawab ini ya karena terlalu semangat, kadang-kadang kita salah-salah ngomong. Oke, Mas Juma, terima kasih banyak. Selamat malam. Saya turun dulu. Tadi ada sepakat Tuhan nih. Saya turun dulu Bang Juma. Iya, Bro, orang yang membunuh Tuhanmu yang nama Yesus ini, atau orang pelaku pembunuhan Tuhanmu ini, Yesus, apakah sepakat dengan Tuhan? Itu aja. Kalau mereka sepakat dengan Tuhan, berarti mereka mengenal Yesus. Karena Berarti kalau Yesus enggak- adalah utusan Allah. Berarti kalau nggak sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan siapa? Mereka sepakat dengan dirinya sendiri atau dengan si iblis. Terima kasih Bang Juma udah dijawab. Mantap. Wah, sepakat dengan iblis. Wah. Mantap. Iya, itu berarti tindakan mereka bukan tindakan yang dikenal oleh Allah. Makanya mereka murtad atau binasa, berdosa. Penyaliban ini itu rencana siapa, Bang? Gimana? Penyaliban itu rencana siapa? Aduh, Mas Juma, padahal Mas sudah jawab tadi ya. Balik lagi ya. Jadi Enggak, begini. maksudnya kan tadi Iya. orang-orang yang menyalib Yesus itu sepakat dengan iblis. Nah, sekarang Oke. penyaliban ini Begini. rencana siapa? Saya menjelaskan ya. Tuhan memilih nabi, ya. Dan Tuhan sudah mengetahui, merencanakan bahwa nabi ini harus mati. Oke. Tuhan sudah merencanakan bahwa nabi ini harus mati supaya manusia tertebus dari kesalahan-kesalahan. Ya, katakanlah begitu ya. Oke. Terus saya datang, tidak kenal Allah, dan saya tidak percaya dengan kata-kata nabi yang diutus oleh Tuhan ini, ya. Oke. Terus saya ingin membunuh dia. Nah, hingga cerita saya sudah membunuh dia. Artinya saya di luar dari rencana itu. Sama halnya, makanya saya katakan tadi, saya menghancurkan rencana Allah. Karena Allah tidak pernah berbicara kepada saya. Kan rencana Tuhan kan membunuh Yesus, betul? Oke lah Mas Juma, padahal udah jawab tadi. Udah kan, silakanlah. Oke. Terserah mau menganalisanya seperti apa. Yang penting saya udah menjelaskan. Begitu cara berpikirnya. Oh iya. Baik. Kita kembalikan ke Bang Handi berarti. Biar Bang Handi yang mengeksekusi keadaan. Bro, pembunuhan Yesus itu Silakan Bang rencana. Handi. Bro, yang membunuh Yesus itu, pembunuhan Yesus itu rencana Tuhan atau rencana iblis? Capek saya menjelaskan, Mas. Enggak nangkap. Pasti kau capek karena kau nggak mau jawab to the point. Pasti capek. Mas, gini Mas. Gini Mas. Mas berencana, ya. Saya nggak punya rencana membunuh orang. Saya nggak punya rencana membunuh orang. Enggak, contoh aja ini, contoh. Nggak usah ngasih contoh, jawab aja. Ini mau udahan. Itu rencana Masalahnya siapa saya pembunuhan Yesus? Rencana siapa? Masalahnya saya udah menjawab dari tadi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Sini Bang Handi, gua makan. Iya, makan. Pendapat kita kan berbeda-beda, Mas. Kenapa bapaknya bunuh anaknya? Supaya apa? Karena bapaknya nggak suka sama anaknya, Mas. Walah, kasihan. Kalau Ya gitu kan, jangan punya anak. Itu aja nih itu, Mas. Gitu Vargas, jangan punya anak.
Padahal inilah anakku, kepadamulah aku berkenan. Kan gitu kan. Inilah anakku yang sayang. Sebenarnya tadi sih udah dijawab bahwa pembunuhan Yesus itu adalah tidak sepakat dengan Tuhan. Udah dijawab sebenarnya. Jadi tadi dia bilang tadi sepakat dengan iblis. Jadi pembunuhan Yesus itu sepakat dengan iblis, tidak sepakat dengan Tuhan. Udah ada jawab tadi itu. Cuma dipertegas oleh Bang Juma. Kalau begitu kehendak siapa? Dia nggak mau mempertegas lagi. Gitu kira-kira teman-teman. Mas, jangan pelesetkan Mas, ya. Makanya dia Tadi ketawa-ketawa. saya bilang bukan begitu. Tutupi. Saya bilang begini, sebentar ya Kak. Saya bilang begini. Tuhan berencana mengutus Yesus untuk menebus umat manusia, dan Yesus itu sudah dinubuatkan Tuhan untuk mati atas umat Kenapa manusia. nggak Tuhannya sendiri aja yang mati? Tetapi ada orang yang tidak mengenal Tuhan itu, rencana Tuhan itu. Ya, karena sakit hati mereka membunuh. Maka itu namanya mereka mengacaukan rencana Allah. Maka mereka disebut orang-orang berdosa. Artinya orang-orang binasa. Yang menggagalkan Allah berencana. Bisa digagalin ya rencana Tuhan ya? Tuhannya gimana ini? Mereka mengacaukan, bukan menggagalin, Mengacaukan. menggagalkan. Artinya Iya. Tuhan yang maha kuasa ini kalah sama ciptaan yang bisa mengacaukan. Bisa gitu dia. Mas, Ya. Mas Oi. yang mengetahui ini hanya orang-orang yang imannya kekristenan. Tapi Farda sudah ngasih tahu kami jadi tahu sekarang rencana Selagi Tuhannya Mas Kristen bisa dikacaukan. Selagi Mas belum percaya kepada Yesus Kristus, Mas belum tahu hal ini. Maksudnya gimana mau percaya gini loh? Karena Adam jatuh ke dalam dosa, Vargas. Sebentar, Adam Mas. jatuh ke dalam dosa. Dia nembusnya 4.000 tahun kemudian. Apa yang selamat dari Adam, coba lu bayangin. Gimana mau percaya? Selamatin Adam aja nggak bisa. Gimana mau nyelamatin gua? Iya, kalau Mas mau mengetahui hal itu, maka pelajarilah dari awalnya Mas. Jangan tanya. Udah ketahuan Vargas. Ya. Adam diusir, jatuh ke dalam dosa. Ini penebus dosanya Adam baru nongol di zaman Yohanes. Jauh. Telat 4.000 tahun, telat. Gitu loh. Kok gua dibilang blender? Mas, Ya. Mas Oi. jangan begitu Mas. Ya, kalau Mas belum tahu hal itu, saya sarankan belajar. Iya, ini udah belajar. Yesus itu dalam kekristenan mati dalam di kayu salib. Kapan matinya? Ketika di zaman Yohanes. Ya kan? Di zaman Yohanes. Matinya bagaimana? Disalibkan. Siapa yang menyalibkan? Atas perintah Pontius Pilatus dari dakwaannya orang-orang Yahudi. Oke. Zaman Yohanes, kenapa tujuannya mati apa? Menebus dosa. Dosa siapa? Adam pertama kali jatuh ke dalam dosa. Loh, Adam yang jatuh ke dalam dosa kenapa nebusnya zaman Yohanes? Kan jauh. Jauh itu jauh. Jauh. Ngerti jauh? Ngerti? Jauh, jaraknya jauh? Ngerti? Nah, jadi gimana mau nyelamatin orang kalau dia nyelamatin manusia pertama aja nggak bisa gitu. Telat, Oke, telat. Nah gitu. Saya mau tanya sama Mas apa namanya ini? Sukijat. Oh iya, Kores bisa. Iya. Ya, Kores ya. Emangnya Mas belum tahu hal itu, Mas? Ya tahu kan, diceritain sama Kristen. Lah, kenapa kamu tanya lagi sama saya, Mas? Bukan nanya, ini ngasih tahu lagi gitu loh. Disuruh percaya gitu sama Vargas, nyuruh gua percaya. Lu nyuruh gua percaya lah, hasil karya Tuhan lu aja gagal menyelamatkan Adam gitu. Nyuruh gua percaya. Gimana konsepnya Vargas? Enggak, saya mau tanya. Apa? Mas mau tanya sama saya gara-gara belum paham atau gara-gara penasaran? Gara-gara belum paham? Enggak, gue bukan bertanya, gue membantah suruhan lu. Lu nyuruh gue percaya soalnya Vargas. Nyuruh gue percaya Yesus juru selamat. Apa yang dia selamatin? Tunjuk satu orang yang selamat dari kematian oleh karena dia. Kan nggak ada. Ya, sama halnya begini sih Mas ya, Ya. Sama halnya begini ya.
kenapa Nabi Musa, sorry ya, saya bukan ini ya. Aman, gue open minded orangnya. Ya. Silahkan. Ya, minta maaf lah kalau Dimaafin. kata salah ya, kurang tepat. Gue kalau maafin lu nggak akan nuntut lu penjara karena gue mengasihi lu gitu. Gue nggak ada, saya mengampunimu tapi hukum tetap berlaku, nggak, munafik itu. Lanjut. Kalau begini Mas, kalau Mas bertanya sama saya seperti itu, kenapa Yesus itu datangnya belakangan? Ya, ya sama aja begini. Kenapa Nabi Muhammad yang Mas anggap itu kedatangannya belakangan gitu loh? Ya, Nabi kami kan evaluator, kalau Nabi kami bukan penebus dosa. Iya kan, meluruskan ajaran-ajaran yang salah. Kalau Nabi kami, jadi kalau datang terakhir pas gitu. Kalau datang yang dari awal, yang mau dievaluasi apa? Bukan. Apa? Maksudnya kan itu kan Al-Quran yang dibawanya, ya kan? Ya. Nah, umat-umat Muslim itu kan dia harus berpegangan kepada Al-Quran, kan begitu? Ya. Nah, artinya sebelum Nabi Muhammad kan belum ada Al-Quran. Nah, ya, belum dong. Kan sama siapa? Kitab-kitab terdahulu. Kan? Kitab apa? Taurat, Zabur, Injil. Hati-hati loh. Hati-hati. Taurat, Zabur, Injil. Enggak, lu nanti yang kejebak di sini. Lihat, perhatiin. Lu kejebak ini. Oke lah. Lo oke lah, lanjutin. Baru digebrak gitu doang udah mau mundur. Lanjutin. Aduh. Lanjutin. Nanti saya tanya. Soalnya nanti gimana ya? Nanti iya kalau Mas Korse pandai jawab. Kalau nggak pandai jawab nanti Mas terjebak soalnya nanti. Iya makanya, Vargas, gue di sini mengosongkan diri loh untuk kebenaran. Mengosongkan diri gue. Soalnya saya mau tanya begini. Iya. Nah, kalau memang betul Mas Korsel begitu pendapatnya sebelum Al-Quran atau sebelum Nabi Muhammad lah, berpegangan kepada Zabur dan Injil, ya kan? Siapa yang bilang berpegangan itu siapa? Sebelum kitab Al-Quran ada Taurat, Zabur, dan Injil. Bukan kami berpegangan dengan Taurat, Zabur, dan Injil. Kami nggak berpegangan. Itu kitab siapa Taurat, Zabur, dan Injil? Iya, artinya belajar mengenal Allah itu Zabur dan belajar mengenal Allah. Pakai Al-Quran kalau kami kan umat Muslim. Umat yang datang di akhir. Enggak, maksudnya gini loh. Apa dong? Maksudnya gini. Sebelum ada Al-Quran, ya saya balik lagi ya nanya. Ya. Sebelum ada Al-Quran, ya, atau sebelum Nabi Muhammad. Dan berarti Al-Quran belum ada dong. Belum ada. Nah, sebelum Al-Quran itu, Mas beriman di kitab mana? Gua beriman, gua mengimani kitab-kitab terdahulu. Mengimani, bukan mengamalkan. Ngerti iman kan? Iman itu percaya. Percaya dulu kitab ini ada. Oh, mengimani tetapi tidak mengamalkan, melakukan. Tidak melakukan. Ya. Sama kayak gini, ada di di perjanjian lama ditulis kitab kehidupan sama kitab Nabi Ido. Lu mengimani nggak? Mengimani, tapi lu melakukan nggak? Enggak. Gitu. Mas Korsel. Apa? Rupanya kamu pintar kamu pintar juga menjawabnya. Ya iya dong, kores gitu loh, bre. Salam gua kepada kawan-kawan yang jadi junjungan lu, Christian Friends, Warung Kitab, siapapun itu gitu. Mereka udah ngerasain data-data gua. Mantap ya. Iya, mantap. Jadi gitu Vargas, konsep keselamatan, kita ambil keselamatan ya. Gue lebih suka keselamatan daripada ketuhanan sebenarnya. Konsep keselamatan di dalam iman Vargas itu banyak flaw-nya, banyak plot hole. Plot hole itu banyak lubang-lubang yang tidak bisa dijawab gitu, kecuali dengan emosi dan komparasi. Contoh misalnya di dalam imannya Vargas itu Tuhan itu ingin manusia itu masuk surga, Tuhan itu ingin manusia kudus, kan gitu.
sehingga Tuhan memberikan anaknya untuk berhubungan kembali dengan Tuhan. Oke, fine, bagus konsepnya. Sekarang kita lihat prakteknya. Apa yang membedakan orang yang sudah bersambung kembali hubungannya dengan Tuhan dengan orang yang tidak tersambung kembali hubungannya dengan Tuhan? Apa bedanya? Nggak ada. Orang yang menurut Kristen nyambung dengan Tuhan, tetap ada yang miskin, tetap ada yang kaya, tetap ada yang normal, tetap ada yang lumpuh total. Orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sehat, ada yang lumpuh total. Jadi apa yang ngebedain gitu loh? Nggak nyata gitu. Mas, Yes. sebenarnya awal-awalnya Mas ini sudah cerdas. Iya Tapi dong. pas bagian ini hilang semuanya, Mas. Iya, karena lu merasa terpojokan. Apa yang gua bilang, Vargas, ini demi Tuhan, apa yang gua bilang membuka logika lu, Vargas. Bener nggak yang gua bilang? Jujur, ya katakannya, tidak katakan tidak. Tuh, tertawa lu nggak bisa menyembunyikan kejujuran lu. Lu mengamini apa yang gua bilang. Enggak, begini. Apa? Sebelum saya jawab, saya mau tanya sama Mas Korser supaya Silakan, gua nggak terbuka. salah paham ya. Ya, saya mau tanya dulu nih. Menurut Mas, orang yang percaya kepada Yesus itu harus kaya atau bagaimana, Mas? Ya itulah yang gua tanyakan gitu. Ketika orang percaya sama Yesus sehingga dia bisa kembali berhubungan dengan Allah, Tuhan di Kristen, apa yang membedakan sama orang yang gak percaya? Oh, berarti menurut Mas Korser, orang yang percaya kepada Yesus itu harusnya kaya-kaya begitu ya? Harusnya kayak, bukan, apa yang membedakan? Karena gue nggak melihat, oh ini orang Kristen, oh ini orang bukan Kristen, oh, ini orang Kristen ini sama aja. Kamu sebenarnya menyebut tetapi menarik. Iya, karena kan misalnya yang kita bilang Kristen gitu, udah berhubungan dengan Allah, kita adalah manusia terpilih. Oke, apakah manusia terpilih ini bisa bernapas dalam air? Enggak. Oke, apakah manusia yang terpilih ini semuanya kaya-kaya? Enggak, ada juga yang miskin. Lah terus apa bedanya dengan yang tidak percaya? Apa bedanya? Maksudnya itu saya tanya dulu nih, konteks yang Mas maksud ini, apakah konteksnya kekayaan atau bagaimana? Konteksnya yang membedakan konteksnya Vargas. Iya, yang membedakan orang yang sudah terhubung kembali dengan Allah sama orang yang belum itu apa dalam kehidupan dunia? Oh, berarti tidak menyebut tujuannya ya? Gitu. Cuman enggak, perbedaannya apa? Yang konkret yang bisa dilihat mata, apa perbedaannya? Oh, perbedaannya adalah bukan harta, ya, bukan kedudukan, bukan jabatan. Oke. Tapi perbedaan adalah kerendahan hati, tidak lari dari tanggung jawab, dan harus menyampaikan pesan-pesan Yesus itu sampai kemanapun dengan apa? Dengan kerendahan hati, dengan apapun situasinya. Nah, kalau gitu Gurunda lebih Kristen daripada orang Kristen dong kalau kayak gitu. Ini Bang Zuma 01. Lebih Kristen daripada Kristen. Rendah hati iya, menyampaikan berita Yesus yang sebenarnya iya. Bertanggung jawab juga iya. Mas, bedanya begini, pendekatannya. Coba dicari lagi apa yang membedakan, silakan. Iya, ini yang saya paparkan ini, ya, sebagai globalnya. Tetapi yang membedakannya itu adalah, ya. Tapi saya yang kurang tahu ya apa susah ya. Iya. Apa? Tetapi setahu saya pesan-pesan Tuhan Yesus itu dia berpesan begini ya.
kasihilah musuhmu dan engkau akan dianiaya oleh karena namaku. Nah, Oke. ini saya tahu bahwa orang-orang Kristen maupun penginjil-penginjil di pendalaman maupun di Afrika banyak yang dianiaya oleh karena penyampaikan firman itu. Di sini baru kita dapat artinya untuk menjadi orang Kristen yang terlihat harus menderita, harus dipersekusi kan? Iya kan? Harus Gini, menderita. Mas. Apalagi yang begini? Iya betul. Ya Karena udah kalau Tuhan gitu Yesus kenapa? berkata. Karena Tuhan Yesus berkata, ya. Bukan Tuhan Yesus berkata, tetapi kita lihat dari murid-muridnya. Ketika Yesus memilih murid-muridnya, maka murid-muridnya itu meninggalkan segala sesuatunya. Betul. Tidak peduli mau mamanya, mau bapaknya. Dia ikut menderita bersama-sama kepada Yesus Kristus. Itu perbedaannya, Mas. Bukan. Nah, jadi makanya banyak orang Kristen yang tidak akan selamat jadinya karena tidak menderita di dunia. Waduh, terdiam. Betul, itu benar, itu betul. Karena Tuhan juga berkata, tidak semua orang yang percaya kepadanya selamat semua, tidak. Ya udah kalau gitu Vargas, jangan dibilang Yesus juru selamat menebus dosa manusia. Yesus hanya menebus dosa yang percaya, gitu aja. Iya, yang percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Dia atau ajaran-ajarannya. Iya, jadi kan jatuhnya gini loh. Kalau percaya baru selamat, kalau nggak percaya ya nggak selamat. Sama kayak santet. Santet kalau percaya Bukan kejadian, kalau nggak percaya nggak kejadian. Oh, bukan begitu, bukan begitu. Sama kayak santet, sama kayak voodoo, sama kayak santet. Iya. Gitu loh. Nggak begitu. Lo kok nggak begitu gimana? Coba tanya orang-orang yang praktek santet. Harus percaya dulu. Kalau nggak percaya nggak kejadian santetnya. Jadinya kan gitu. Jadinya nggak universal gitu loh. Makanya dikatakan, ya, engkau harus taat sampai kesudahannya. Walaupun kamu pendeta, walaupun kamu udah berapa puluhan tahun menyampaikan isi hati Tuhan, ya, tetapi kalau cuman 1 hari atau 1 minggu aja engkau meleset, ya, engkau lari dari tanggung jawab itu, engkau tidak dapat apa-apa. Karena Yesus berkata, engkau harus taat sampai kesudahannya, artinya sampai engkau mati, selesai tugasmu. Begitu. Iya, dan di sini kita tahu, ternyata walaupun lu menjadi Kristen tapi lu tidak menderita, lu tidak taat, lu tetap tidak menjamin akan ke sorga. Karena harus taat dan menderita. Mas, ya. Kalau pola pikir kita seperti itu, Mas, seakan-akan kita tidak bisa mengenal secara globalnya, Mas. Ya memang kenyataannya kan lu sudah, maksudnya ketika gua iyakan statement lu, kenapa lu nggak terima? Kan lu bilang seperti itu. Harus taat sampai mati, nggak boleh seminggu 2 minggu. Kalau nggak taat ya masuk neraka. Iya betul. Terus kenapa lu mau koreksi lagi statement lu? Ya artinya mau lu percaya Yesus juga lu bisa masuk neraka. Udah kelar perkaranya. Jadi jangan jualan keselamatan kepada kami. Gitu. Tetapi mau kemana? Ya, tetapi jangan. Ini dia nggak menghujat ya? Ini ada, tunggu dulu. Ini Tung Kriung. Aku musim tumben malam ini Kores lembut biasanya keras. Dia nggak ngehujat. Kenapa gue mesti hajar-hajar? Tetapi ini di ayat yang lain. Kalau di ayat yang lain beda lagi, Mas. Beda lagi, kontradiksi jadinya. Ya. Oh alah, oke. Iya betul. Kalau saya bilang
Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu berseberangan dia, Mas. Berseberangan. Nah, iya, kalau tidak hati-hati. Ngapain ditempel kalau gitu? Begini, Mas. Apa? Makanya kalau kita tidak hati-hati untuk mengerti ayat itu, maka kita disebut adalah gitu. Ya kalau udah, maksudnya Vargas kalau udah tahu berseberangan ya nggak bisa hati-hati lah. Lu mau usah hati-hati apa kalau udah berseberangan ya lu akan jatuh berseberangan. Ya kalau Mas bilang begitu sebenarnya di kitab Mas juga seperti itu sih, Mas. Loh, kalau kami nggak ada nggak Al-Quran kami tempel ke kitabnya Kristen sama Yahudi? Kan enggak. Makanya kalau kami tuh independen, berdiri sendiri gitu loh. Enggak, maksudnya itu ayat itu seakan-akan dia saling berperang gitu loh. Oh, seakan-akan sebenarnya aslinya mah tidak berseberangan. Gitu. Hanya seakan-akan. Oke. Mas. Inilah apa-apa. Tapi kalau kita harus jujur ya mungkin Mas nggak jujur sih, tetapi saya pernah. Coba kalau jujurnya Vargas gimana jujurnya Vargas? Seharusnya kita itu sama sih sebenarnya, Mas. Seharusnya kita sama. Ya udah masuk Islam lah. Vargas masuk Islam aja kalau sama. Bukan, maksudnya ayat-ayat kita itu sebenarnya maupun mau di Alkitab atau di Bible maupun di Al-Quran sebenarnya sama. Ada yang bertata-tangan ayatnya. Bertentang-tentangan. Enggak dong. Maksudnya semua kitab suci ada kontekstualnya. Tapi kalau kita lihat perjanjian kalau kita lihat kitabnya Kristen antara kitab Yahudi yang ditempel ke kitab Kristennya itu memang bertentangan itu, faktanya memang bertentangan. Kita ambil contoh Vargas 1 ya. Nanti lu cobalah mati-matian sambungin. Di dalam perjanjian lama kitabnya Yahudi, kurban penebus dosa itu pakai sapi, lembu bahasa sananya. Dan itu disembelih dia. Tunjuk satu korban penghapus dosa dalam perjanjian lama yang disalib sapinya. Kakinya diambil, dipaku, dak. Itu si sapi itu, dak gitu kan, dipaku. Coba tunjuk satu. Sekarang kita ambil ke Kristennya korban penghapus dosanya gimana? Udah sama orang, nggak disembelih dia, malah dipaku. Nah, itu gimana lu mau nyambunginya gimana itu? Oke. Kalau kita berpikir seperti itu, Mas, ya, berarti kita itu kurang cerdas, Mas. Lu kurang cerdas kan tertulis lo. Gagal kecerdas Korsel nanti. Ya oke, jadi gak cerdasnya gua di mana? Ini si lembunya salah, harusnya disalib, atau yang Yesus disalibnya salah, harusnya disembelih. Yang mana gua gagal cerdasnya? Bukan. Kegagalan. Katanya gagal cerdas gua. Enggak gini. Gimana? Kegagalan kita di situ adalah seakan-akan kita membatasi kehendaknya Allah. Ya udah, di mana kehendak Allah korban penghapus dosa itu bukan disembelih, di mana kehendaknya? Di mana kehendaknya, coba pengen tahu, gue coba kasih tahu. Oke, saya tanya sama Mas ya. Oke, tanya balik. Mantap. Oke. Cara mengampuni dosa itu hanya dari hewan-hewan atau dari mana saja? Coba. Ada dari tepung. Ada dari tidak melakukan lagi perbuatan jahat. Ada pakai merpati. Ya. Ada pakai domba, ada pakai kambing. Oke. Itu yang saya. Sapi tadi udah di awal. Bilang. Jadi contoh. Oke. Itu yang saya bilang tadi. Gagal kecerdasan kita. Berarti salah yang gue sebut ini. Seakan-akan kita membatasi kehendaknya Allah. Iya, kalau membatasi itu misalnya Tuhan bilang ada hal, misalnya Tuhannya ngomong terus kita potong, nggak kita pakai, membatasi. Tapi kalau Tuhannya nggak ngomong terus lu tambah-tambahin, itu namanya fitnah itu namanya. Oke lah, nggak apa-apa. Itu bukan membatasi, itu lu ngefitnah Tuhan lu sendiri namanya.
Oke lah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ngefitnah Tuhan, dosa lah masuk neraka. Nggak apa-apa. Ngarang aja ini Vargas ini. Kamu. Lo iyalah. Kan menurut kamu, tetapi gini Mas ya. Apa? Kalau kita berbicara soal itu, dulunya untuk menghapus dosa manusia adalah hewan. Ya. Sekarang manusia, ya. Ya. Maka ada pertanyaan, ya. Yang jatuh di dalam dosa adalah manusia. Kok penebusannya hewan? Kan yang jatuh di dalam dosa Hawa adalah manusia. Kok penebusannya hewan? Ya kalau itu Tuhan yang ngomong. Saya bilang tadi. Itu kan Tuhan yang ngomong. Tunggu dulu. Makanya saya bilang tadi, gagal kecerdasan kita dilihat orang di sini. Ya, mending dibilang bodoh tapi kita ngikutin apa yang dikatakan Tuhan daripada lu bikin-bikin gitu. Sekarang gini, yang dosa manusia gitu kan, berarti yang harus mati manusia. Apa bedanya sama suku Aztec? Suku Aztec ngumbalin orang itu. Gini Mas ya. Ngumbalin orang dia tiap tahun dia. Bukan. Suku Aztec, suku Inka, suku Maya. Oh, salah server kayaknya turunnya ini. Oh, nah harusnya saya di Amerika ini. Maksud saya itu gini sih Mas. Maksud saya Apa? kamu percaya di sisi lain bahwa karena Tuhan yang ngomong. Kamu tidak percaya di sisi lain bahwa itu rencana Tuhan. Ya maksudnya lu mau bilang itu rencana Tuhan, lu mau bilang itu kehendak Tuhan, Tuhannya ngomong gitu loh. Kalau Tuhannya nggak ngomong, lu simpulin, lu fitnah Tuhan namanya. Di mana Tuhan korban penebus dosa pakai orang itu, di mana nemunya coba? Nggak akan nemu lu. Ada yang nanya, yang jatuh di dalam dosa manusia, kok penebusannya tepung dan merpati dan hewan? Apa jawabannya? Prerogatif Tuhan, Tuhannya bilang begitu kok. Imamat 5 sampai 16. Sekarang di mana Tuhan ngomong? Di mana Tuhan ngomong nebus manusia pakai manusia? Tuhan ngomong. Ya iya, Tuhan ngomong lah. Kita orang beragama, patokan kita Tuhan ngomong. Tuhan nggak ngomong ya jangan diikutin gitu loh. Iya dengar dulu. Apa lagi? Tuhan berfirman, artinya berfirman itu ngomong. Tuhan ngomong melalui Nabi akan datang seorang Mesias untuk kena lagi lu. Kena lu Vargas. Umat di mana Tuhan ngomong? Tuhan ngomong Mesias di mana coba? Ini udah mau fitnah lagi loh. Di mana? Kasih tahu gua, di mana Tuhan ngomong akan datang Mesias? Jangan dulu yang Mesias mati. Tuhan ngomong akan datang Mesias. Di mana Tuhan ngomong itu? Cari lu, sampai lu bisa squat ya, sampai lu bisa ini salto belakang. Nggak akan nemu lu itu. Mesias itu konsep-konsep, bukan konsep dalam kitab suci itu, bukan konsepnya Yahudi di tanah itu. Apa? Mas. Ini lu dapat apa namanya? Lu dapat banyak pelajaran dari gue ini. Kalau Mas kejar saya di situ, nanti Mas dinilai orang, ya. Loh, gue nggak peduli mau dinilai orang. Yang penting gue memenangkan jiwa, Vargas. Apa? Begini Mas. Karena yang datang itu adalah Mesias satu, adalah Yesus satu, adalah Kristus satu. Iya kan harus dinubuatkan dulu, Vargas. Immanuel. Jadi ya, Immanuel, Mesias, beda kata-katanya. Mas, hanya Mesias aja namanya. Tetapi kalau buat kami seorang Kristen, banyak namanya. Ya nggak apa-apa, mau dia profesinya banyak kayak Uya-Kuya juga nggak ada masalah. Tapi Tuhannya mesti ngomong dulu, memang akan datang Mesias. Kalau Tuhannya nggak pernah ngomong akan datang Mesias, itu menggenapi omongan siapa itu Mesias datang? Menggenapi omongan siapa? Bukan. Kamu jangan kejar di situ, Lu jangan kejar di situ. Kamu ngejarnya di sini aja. Disuruh milih gua ngejar. Bukan. Apa? Kalau Mas kejar di situ seakan-akan Tuhan tidak ngomong bahwa datang seorang anak manusia untuk menyelamatkan umatnya. Yang namanya nubuatan kan perjanjian lama. Iya enggak? Di mana perjanjian lama Tuhan ngomong akan datang Mesias? Oke lah. Oke ya. Nah, kita jangan bahasa Mesias, tapi seorang anak manusia. Oke, dia seorang anak manusia. Terus apa? Aduh, kamu dinilai orang di situ. Nggak apa-apa, yang penting lu selamat, Vargas.
Nanti lu bisa habis dari sini hari Minggu lu ke pendeta tanyain di mana sih ada nubuatan akan datang Mesias. Coba tanya. Enggak, maksud saya itu dinilai orang itu gini Mas. Ini Apa tuh? Mas Korsel ini kayak anak kecil aja sih, kok nggak tahu siapa yang. Anak kecil bagus loh. Yesus itu suka sama anak kecil loh. Kalau ada yang ingin menyesatkan anak kecil, Iya, betul. dikalungin batu di lehernya, lempar ke laut. Sampai situ aja gua tahu, Vargas. Sampai situ aja gua tahu loh. Jadi maksud gue itu ini Vargas, apa yang diomongin sama Gurunda tadi itu semuanya tertulis dan kebenaran. Tidak ada satupun kata-kata Gurunda diselipkan ke dalam mulut tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Baru. Kalau lu mau mencari kebenaran, dengarkan itu. Dengarkan itu. Apa yang Gurunda bilang tadi? Enggak, apa itu, saya lupa, serius. Waduh, dia lupa lagi. Lupa dia kawan-kawan. Gini, boleh nggak saya sedikit nih? Masuk Bun. Oke. Iya, silakan Bunda. Silakan. Iya. Selamat datang di kebenaran. Mantap. Keren. Kalau kita lihat ya Bang ya di Yohanes 8:40 apa kata Yesus? Kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Bukan kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, Yohanes 8:44. Iblislah menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi menurut Yesus, yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis bapaknya. Ya, dipengaruhi oleh iblis. Nah, kita mundur sedikit ya. Ketika Adam melakukan pelanggaran akibat bisikan Hawa dari godaan ular tua atau iblis, terjadi pelanggaran. Dan itu diimani oleh Kristen sebagai awal mula adanya dosa waris atau menjalarnya dosa. Itu seperti disampaikan Paulus di Roma. Ya, akibat ketidaktaatan seorang maka dosa itu menjalar kepada semua orang. Kemudian Yudas dibisiki oleh iblis. Akhirnya dia berkhianat. Ingat, ular iblis. Kemudian Yudas dibisiki oleh iblis. Akhirnya dia berkhianat. Nah, di dalam Bibelmu dan tentang keimananmu bahwa Yesus harus mati. Dia harus mati. Sementara di Ibrani 8:14, iblislah yang berkuasa atas maut. Tuhanmu harus tunduk kepada kematian, harus mati kan, seperti yang kau imani itu nubuatan, harus mati. Berarti dia tunduk kepada iblis. Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi oleh ular tua iblis, pengkhianatan Yudas oleh iblis, kemudian Tuhanmu harus tunduk pada kematian dan tunduk tentunya kepada iblis. Berarti dari iblis, oleh iblis untuk, saya bertanya ke Anda, Yesus mati nebus kemana? Itu aja sebelum Anda turun. Tuh pikirkan, Yesus yang kau tuhankan ini nebus dosa kan, nebus dosa-dosa manusia. Nah, nebus kemana dia? Karena ingat Ibrani 8:14, iblislah yang berkuasa atas maut dan Tuhanmu harus mati. Seperti yang kau imani kan? Nah, ayo, iblis nebus dosa-dosa ini kemana? Itu aja Bang. Kata Yesus, iblis yang menjadi bapakmu. Kau ingin membunuh aku, itu keinginan iblis. Nah, pertanyaan saya simple. Tuhanmu mati, nebus dosa kemana? Boleh. Terima kasih Bunda. Bunda ini memang sangat memang cerdas. Awal-awal cerdas, tapi saya nggak tahu ya ujungnya nanti ya. Jadi sebelum saya jawab Bunda, tentu kita harus tanya jawab dulu nih. Tapi kalimatnya 1-3 kata aja ya. Dikasih Supaya pertanyaan, kita bisa menjawab. dia jawab dengan pertanyaan. Gimana dong? Bunda, saya itu selalu menjawab, tidak pernah tidak menjawab, walaupun itu salah. Kalau benar saya bilang benar, kalau salah saya bilang salah. Tetapi saya sebelum menjawab itu selalu saya tanya jawab dulu sama orang yang bertanya. Mana tahu dia belum paham. Ya. Saya menyampaikan ini berdasarkan data di Google.
Di Bible Oke. tertulis Yesus berkata, kenapa kau ingin membunuh aku? Padahal yang aku sampaikan Iya, saya ini udah paham. kebenaran Iya, yang saya kudengar dari udah. Tuhan. Sebentar, yang ingin ku sampaikan ini kebenaran dari Tuhan. Kenapa sih kau ingin membunuh aku? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kau ingin melakukan Oke. kehendak bapakmu. Jadi menurut Yesus sendiri, yang ingin membunuh Yesus ini adalah atas kemauan iblis. Nah, Anda yang menikmati kematian Yesus ini sebagai penebusan, berarti Anda adalah bagian dari iblis itu. Nah, Yesus mati nebus kemana ini? Oke. Jadi pertanyaan saya satu sama Bunda. Gak dijawab ya? Satu. Gak bisa dijawab, Bang. Inilah Tunggu kalian dulu. ya. Saya nggak. Pertanyaan. Bunda. Jawab dengan Bunda. pertanyaan. Jawab dulu. Jawab dulu dong. Bunda. Jawab dulu dong. Dari Tuhan ini awal kan saya kalian di sini, imani. Bunda. Sebentar. Tuhan Saya ini kan selalu menjawab, kalian ini Bunda. kan mengimani. Tetapi Jawab dulu dong. kita harus. Kalau Anda nggak jawab, kita nggak dapat Aduh. poin. Akan ngambang. Sekarang saya minta jawaban. Kalian kan mengimani Yesus mati ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, dia nebus kemana? Sementara dia kalian imani sebagai Tuhan. Dia nebus kemana? Ingat, yang menginginkan kematian Yesus itu iblis. Di Yohanes 8:44. Itu kata Yesus loh. Nah, sekarang yang kau imani Tuhan ini nebus, dia mati harus tunduk kepada iblis. Iblis yang berkuasa atas maut. Itu di Ibrani 8:14. Harus Ya, mati. jangan diulang lagi, Bunda. Oke. Ah, biar sekarang saya jawab, ya. jangan. Makanya saya ulang karena kau nggak paham pertanyaanku. Kau timpali Oke lagi lah, oke pertanyaan. Jawab dong. Oke lah. Ya, kalau saya tidak bisa dikasih waktu untuk ngasih materi, ya udahlah, nggak apa-apa. Saya langsung jawab aja. Berarti jawabannya singkat ya. 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 Oke. Tuhan menebus manusia adalah atas dosa itu sendiri, bukan kepada iblis. Dia nebus kemana? Dia kan nebus dosa nih, dosa manusia. Nebus kemana dia? Ya. Kan dia Tuhan. Dia ini ceritanya Ya. Tuhan. Tuhan itu apakah ada lagi Tuhan di atasnya yang berkuasa? Atau ada berapa Tuhanmu? Nebus ke Tuhan mana dia? Oke. Nebus ke Tuhan atau ke Tuhan. iblis? Itu aja. Dengar dulu. Oke, dengar. Tuhan menebus manusia bukan dari Tuhan, bukan dari iblis, tetapi dari kesalahan manusia itu. Iya, nebus kemana? Wong dia Tuhan kok. Waduh. Kemana dia ini? Apa ada lagi Tuhan di atasnya? Atau nebus ke iblis? Jangan-jangan karena iblis yang berkuasa atas maut dan Tuhanmu harus tunduk kepada kematian. Nebus kemana nih? Gini Bunda, gini Ayo Bunda. dong, cerdaslah sedikit. Oke. Oke. Supaya kita sama-sama cerdas ya. Karena saya jawab terus Bunda belum paham. Sorry ya. Jadi gini. Saya harus kasih contoh. Saya karena- tidak mau kayak gini, kayak gitu, jadi gini, jadi gitu, enggak. Saya hanya ingin Aduh, jawaban saya jawab Tuhanmu singkat. ini nebus Dengar kemana? dulu Bunda. Enggak, saya tidak ingin kau Saya berteori. jawab singkat. Saya ingin kau Terus menjawab, Bunda kan Bang. nggak nangkap nih. Saya Ini, Bang. nangkap. Bisa Bang. sampaikan data-data Bunda, Bibelmu, Bang. dengar dulu. Tolong jawab, tolong. Dengar dulu dong. Saya tadi kan menjawab dengan singkat. Terus Bunda tidak paham, oke? Terus Nggak ada sekarang penjawab. saya menjawab. Pertanyaan saya. Ingat, harus saya ulang lagi. ngasih Tuhanmu, perumpamaan. saya ulang bang. Tuhanmu ini mati kan? Kau imani Tuhanmu harus mati. Penguasa maut adalah iblis di Bibelmu. Nah, dia harus tunduk kepada iblis. Sementara kau imani dia menebus dosa manusia, dia nebus dosa kemana? Ke Tuhan apa ke iblis nih? Kalau dia nebus dosa ke Tuhan, berarti ada lagi Tuhan di atasnya. Atau jangan-jangan dia nebus ke iblis? Jangan-jangan loh, coba. Jujur, ayo. Oke. Ada presiden, dia memberikan undang-undang. Kenapa Dan itu ke presiden? siapapun, Bang, ini Tuhan supaya bang. Bunda paham. Konteksnya ini Supaya Tuhan Bunda paham. Dengar dulu. Kita paham dari membaca Bibelmu. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Dia pembunuh manusia sejak semula, sejak mula-mula. Nah, kata Yesus, kenapa
kau ingin membunuh aku? Sementara yang kusampaikan adalah kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Itu kata Yesus loh. Dia heran kenapa kalian ingin membunuh aku, yang kusampaikan kebenaran nih dari Tuhan. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Jadi kata Yesus, kalau yang ingin membunuh Yesus itu adalah bagian dari iblis, mengikuti keinginan iblis. Nah, Anda yang mengimani ini, tepuk tangan di gereja, berarti Anda mengikuti keinginan iblis. Pertanyaan saya, Tuhanmu mati nebus kemana? Nebus kemana di Tuhan Muter-muter Yesus mati aja di seperti situ, imanmu? Bunda. Dijawab nggak mau. Bukan kau jawab dong, kau cuma Nanti kita bernarasi diam dan itu tanpa ditanya. dalil. Dijawab nggak mau. Nanti kita diam ditanya. Ya Mau pertanyaan saya kan dijawab nggak? simpel. Tuhanmu mati seperti kau imani untuk menebus dosa manusia. Nebus kemana dia? Sementara di Bible Mau dijawab. iblis lah yang berkuasa atas maut. Tuhanmu kau imani harus mati. Harus tunduk pada Mau dijawab kematian. nggak? Nah jawab. Kepada Tuhan yang lain atau kepada siapa? Ayo. Ya udah, jangan dipotong-potong ya. Ya Mau langsung dijawab, ya. kan? Jangan muter-muter kayak baling-baling bang. Ayo. Ya tadi saya udah jawab langsung, tapi Bunda nggak paham. Lah ada kau jawab Ya kalau perasaan. nggak paham, ya harus berikan materi. Jawabanmu dong, jangan supaya ngambang. paham. Kalau kamu bertanya ke kami, ya siapa Tuhannya orang Islam? Ya Allah Subhanahu wa taala. Itu Oke jawab deh, pertanyaan. gini Saya aja lah, tanya. gini aja lah. Jawab. Kalau nggak mau dikasih materi, gini aja lah. Saya mau tanya aja. Loh, Yang kok menyalip, bertanya lah? Jawab dengar. dong. Ini jawaban. Ini kan imanmu, Ini jawabannya. saudara. Ini imanmu, saudara. Kalau kau nggak bisa menjawab, berarti imanmu iman buta. Jawab dong. Kemana dia? Udahlah, nebus Bunda Tuhanmu? ini kayaknya lain dari yang lain ini. Lah Udah, saya udah, memang mau ingin supaya kau itu tersadar. Tuhanmu mati, tunduk kepada maut penguasa iblis. Kepada siapa dia menebus ini? Iya, biar saya jawab. Bunda tenang dulu, jangan dipotong-potong. Jawab. Jangan muter-muter ya. Oke, ya. Supaya jangan dipotong, biar saya tanya sama saya dan saya jawab. Oke. Yang membunuh Yesus adalah bukan murid Yesus yang mengenal Yesus, tetapi yang tidak pernah mengenal Pertanyaan Yesus. saya, Tuhan menebus Ya. kemana? Itu gak usah kita mundur ceritanya. Kalau cerita itu kita lihat ya, akibat pelanggaran Adam, akhirnya lahirlah waris dosa ini ya. Dosa sudah menjalar Bunda. kepada semua manusia. Ini saya ulang ya, karena kau mundur. toh. Iya. Nah, Tuhan menebus kemudian, manusia kata Paulus, dari kesalahan akibat- manusia. Oke. Akibat kata Nggak, udah Paulus, saya jawab apa? itu. Oh, dengar dulu dong. dengar. Jangan kemana-mana dulu. Kalau Nah, tinggal kau kemana-mana jawab. pusing kita. Saya sudah Ya, tahu. saya jawab. Apa ya? Tuhan Ceritanya di menebus Bible saya sudah manusia. tahu. Tuhan menebus manusia atas kesalahan manusia itu sendiri. Ya, atau nebus atas kemana dosa dia? manusia. Tuhanmu ini mati di Udah, tiang salib kalau ini. Bunda, Tunduk kepada kalau iblis, Bunda tidak nebus paham kemana? sampai di situ, maka tanyalah sama Yesus itu sendiri, Bunda. Jangan tanya sama saya. Kalau kamu tanya Nah, sama itulah saya, teman-teman ya. saya harus Mereka ingin menjelaskan mengimani dengan sesuatu yang materinya. nggak masuk akal. Karena Nggak masuk akal keimanannya ya. itu Iman harus buta kawan. dijelaskan dengan Nggak bisa dia materi jawab, kan? dan bukti-bukti dan fakta. Kalau nggak bisa, kan? Bunda Nggak tidak bisa mau jawab, kan? menerima, maka tanya sama Yesus sendiri, Bunda. Nah, inilah, Ya. inilah kalau dia sudah buntu. Tadi Kamu ketawa-ketawa dijawab. kan, sama Bang Kamu Kores, dijawab ketawa-ketawa tapi dia kan. tidak mau menerimanya. Nangis dia kan kalau Kamu kita tanya. dijawab tapi kamu Nangis kau kan. potong-potong. Aduh. Saya tanya kau, Tuhanmu mati di tiang salib. Padahal di dalam Biblemu, iblislah yang berkuasa atas maut. Tuhanmu harus tunduk kepada maut, kematian. Kamu harus Sekarang tanya berdoa saya, kepada saya tanya Yesus. kau, Yesus nebus dosa Yesus. kemana? Begini doanya Tuhan Bunda, begini. begini. Tuhan Yesus kasih tahu sama saya, kamu menebus dosa Buntu manusia kan? sama siapa? Ketawa-ketawa dia kan? Enggak. Sekarang nangis. Enggak, kamu Nggak dijawab. bisa kau jawab kan? Kamu enggak. Sekarang kau kamu jawab. enggak mau menerima. Kalau kau nggak bisa jawab, berarti imanmu iman buta. Kamu potong-potong terus. Ya sekarang jawab dong. Buktikan dong, keimananmu itu benar nggak? Jawab, Nggak Tuhan perlu, mati ah. menebus dosa kemana? Ke manusia atau ke iblis? Saya saya Nggak kasih perlu jawab- saya jawabannya. menjawab itu karena Tuhan menebus ke yang manusia atau ke yang iblis? bertanya itu tidak kondusif atau tidak Kan bisa kau dari diajak tadi ngobrol muter-muter dengan baik. ngambang, nggak Mm-mm. bisa jawab. Saya nggak suka jawab itu Berarti nggak ada jawaban. karena yang bertanya tidak kondusif.
Loh, Tidak. saya sudah diajak kasih kau dengan waktu. baik. Sekarang saya kasih waktu ya. Silakan. Tuhanmu nebus dosa manusia kepada iblis Coba atau deh. kepada Tuhan? Coba deh yang lain yang nanya ini atau Mas Juma tadi atau Ah, udah. Bunda ini Tadi nggak sama nggak Gurunda sama kondusif Bang Kores soalnya. kau ketawa-ketawa. Ini kau nangis. Coba kau Main jawab. potong-potong. Coba kau jawab. Coba kau. Kalau kau biasalah tidak bisa jawab perempuan. imanmu iman buta. Ayo jawab. Sorry Bunda, saya nggak bisa Sorry, apa menjawab Bunda, jawab? soalnya Bunda nggak kondusif. Loh, kan kau imani Tuhanmu ini harus mati. Sementara di Bibelmu Bunda. iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu katanya Bunda. menebus dosa manusia. Nebus kemana dong? Ingat ya, Bunda, dari Bunda, Adam saya mau tanya dulu. iblis. Yudas dirasuki iblis. Yang menguasai maut adalah iblis. Dari iblis oleh iblis untuk dari iblis oleh iblis. Bunda, saya mau tanya dulu. Yudas, Bunda kemudian mau untuk siapa Tuhan mau mati tuh? Nebus kemana? Bunda ini mau tanya jawab seperti ini supaya menang kau atau jawab lah. supaya kalah ya? Ayo ulang. Supaya menang atau supaya Enggak, kalah ya? supaya otakmu terbuka, jangan cuma cengengesan tertawa bahwa iman itu iman kalau- buta. Ayo, Tuhanmu nebus kemana? Kalau Ke itu Tuhan- tujuanmu, ke Tuhan yang lain. kondusif. Jawab Berikan dong. orang lain menjawab, Nah, silakan. jawab dan mempaparkannya. Gak usah kau paparkan. Itu udah tahu isi Bible itu. Sekarang kau jawab. Kalau tidak mau dipaparkan jawabannya, maka hanya satu kalimat saya kasih sama Bunda. Tanya sama Tuhan Yesus sendiri. Itu aja Berarti jawabannya. enggak ya, berarti Iya. teman-teman kita bisa simpulkan bahwa imannya iman buta, iman doang. Iya, Nah, itu menurut kamu Dia mengimani ya. Tuhannya mati Itu menebus menurut dosa kamu manusia. Dia karena bingung. kamu Nebus tidak kemana? pernah tahu hal itu. Saya sudah kasih kau kesempatan untuk Kamu menjawab. dijelaskan, Tapi kau nggak bisa jawab, kan? Dipaparkan, kamu nggak mau. Makanya saya Apa yang bilang, kau paparkan? tanya sama Tuhan sendiri. Itu adalah yang kau paparkan karangan bebas. Sementara kami minta dalil. Iya. Ya silakan ngomong aja Bunda, silakan. Nah, berarti kau nggak mute bisa aja. kan? Ya. Berarti imanmu iman buta. Sesuatu yang tidak disampaikan oleh Sang Maha Kuasa kau imani. Iblis yang berkuasa atas maut, Tuhanmu harus tunduk kepada kematian. Oleh Adam yang disampaikan oleh Paulus di Roma bahwa pelanggaran Adam mengakibatkan adanya dosa yang menjalar kepada manusia. Datang iblis merasuki Yudas. Kata Yesus di dalam Yohanes 8:14, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Kenapa sih kau ingin membunuh aku? Sementara yang kusampaikan adalah kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Kenapa kau ingin membunuh aku? Iblislah yang menjadi bapakmu, dia pembunuh manusia sejak semula. Kau melakukan keinginan bapakmu. Jadi menurut Yesus, yang membunuh Yesus kamu adalah mencari menang. iblis. Saya lihat ini. Padahal di sini dong. nggak ada yang menang, nggak ada. Berarti kau nggak bisa jawab kan? Kalah di sini. Nah, berarti imanmu iman buta, asal imani doang. Makanya yang benar kata si Kudis. Oke lah, kamu udah menang. Kata Bunda. si Kudis, Ya, Bunda dengar udah kata si menang. Kudis ya. Ini keresteng loh kata si Kudis. Bunda sudah menang. Ya, Oke, saya turun itu ya. karya iblis. Ya. Ya, penebusan dosa Aduh, itu karya aduh. iblis. Gak bisa kau Ya. jawab kan? Itu namanya iman buta saudara. Belajari bebek bilbelmu. Ya. Jangan cuma imani Ya. doang. Ya, narasimu cuma karangan bebas, tidak berdasarkan dalil pernyataan Yesus. Ya, itu kok cuma terdoktrin di kepalamu. Coba kau ikuti perkataan-perkataan Yesus di Bibelmu. Mustahil kau karisteng. Ya, itu ajaran nggak masuk akal. Tuhan menginginkan kematian manusia, nggak ada. Di dalam 10 hukum Torah, larangannya jangan membunuh. Kau imani pembunuhan berdarah-darah ini adalah sebagai konsep keselamatan. Bullshit, nggak masuk akal. Kau menyalahi hukum Tuhan. Makanya aku bilang, Tuhanmu mati nebus dosa kemana? Kepada Tuhan yang lain Payah yang rasanya tinggi, ngomong sama perempuan atau ini, Kak. kepada iblis. Dua pilihanmu. Ayo. Makanya jangan iman buta saudara. Kau Ya, lanjut, beriman Bunda, patokan lanjut. pada Bibelmu sendiri lah. Jangan karangan-karangan Paulus sama Ya. dogma Lanjut gereja. terus Bunda, lanjut terus. Ya, kau nggak bisa jawab kan? Bisa Ya, kau biar jawab menang itu? kamu lah. Nggak, kau Nggak nggak bisa nggak jawab. biar menang Malah kau kamu. bilang tanya ke Yesus. Nah itu tanda-tanda Ya, nggak bisa sudah saya. down, Ya. sudah bobrok Kamu akal. menang, iya.
kamu Kok menang. nggak bisa Betul, jawab? betul. Ini saudara, ini bukan masalah kalah dan menang, bukan. Ini masalah Enggak, kamu iman menang buta. kok. Yang kau imani itu buta, nggak ada data Iya, iya, dalilnya. kamu sudah menang. Nggak bisa Kamu kan kau sudah jawab menang. tuh? Iya, iya, betul, betul. Kau Ya, nggak imani bisa, nggak bisa. Tuhanmu mati Pokoknya menebus dosa manusia. yang penting kamu sudah menang, kamu sudah menang. Udah, titik. Nggak, dia ini kan Nggak ada yang Tuhan, bisa saudara, jawab. saudara. Dia ini Tuhan loh. Dia harus Nggak ada yang bisa mati jawab. terkutuk di tiang salib. Yang Nembus dosa penting kemana, pokoknya kamu saudara? sudah menang. Nembus dosa kemana nih? Ayo dong. Masa kok ini tiba-tiba botol? Tadi ketawa-ketawa. Nggak Ayo. ada yang bisa jawab itu, Bunda. Pokoknya kamu udah menang. Ah, Titik. itulah Udah aku menang bilang kamu. kawan. Kembali lagi aku bilang imanmu itu iman buta, iman doang tanpa landasan dalil. Makanya tadi kau mutar-mutar kan, kalau mulai saudara-saudara saya, gurunda saya mengunci pertanyaannya, kau mulai mutar-mutar kayak baling-baling bambu kan. Sekarang saya kunci betul-betul kau. Aduh kawan. Jadi begitulah apa ya, landasan keimanan mereka, iman buta. Dia imani Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Nebus kemana dia? Dia kan Tuhan kawan, katanya. Berarti ada lagi Tuhan lebih tinggi dari dia. Nebus dosa ke Tuhan yang mana lagi? Atau jangan-jangan dia nebus dosa ke iblis. Karena iblis yang berkuasa atas maut. Kata Yesus, iblis yang menjadi bapakmu. Sehingga kau menginginkan kematian aku. Data di Bible. Gak bisa dia jawab kan? Karena imannya itu iman buta kawan. Gak ada data di Bible seperti itu. Bertentangan dengan apa yang difirmankan Tuhan dan apa yang disabdakan oleh Nabi Isa atau Yesus. Memang otakmu cuma mau muter-muter kayak baling-baling bambu aja. Mohon maaf, kalau orang begitu kita harus sekat aja dia. Tuhan kok harus mati? Nebus kemana dia Tuhan kok? Ada lagi lebih tinggi dari Tuhan. Atau itu penguasa maut itu iblis. Katanya Tuhannya harus mati. Harus mati ya. Berarti Tuhanmu tunduk kepada iblis dong. Lebih hebat iblis daripada Tuhanmu. Memang oten. Mani-mani doang. Lah kan lanjut yang lain. Itulah kawan-kawan, landasan iman mereka itu nggak berdasar. Kalau kita ini orang Islam ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, itu yang menjadi tuntunan kita dalam beriman. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budini wa qimis sholata li zikri. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, laksanakan sholat untuk mengingatku. Itu yang kita pedomani. Itu yang kita imani. Kemudian diurai oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya kan, yang menjadi landasan kita, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah ini mereka apa? Ajaran manusia, dogma doktrin. Bingung kan dia? Tanya kepada Yesus katanya, aduh mama kampreto. Itu tidak, tadi kita nggak menghujat kawan ya, kita urai. Iblis yang menggoda Adam, taruhlah Adam ya, karena menggoda Hawa dulu, kemudian Hawa menggoda Adam. Nah mereka mengimani akibat ketidaktaatan Adam melahirkan dosa yang menjalar kepada manusia. Ini kan imannya nih. Padahal ini kan perjanjian lama, kitab Yahudi, kitab Kejadian. Orang yang punya kitab tidak mengimani Adam mewariskan dosa. Nah mereka ini yang mengambil kitab Yahudi yang kasih nempel di Bibelnya. Dia mengimani wah Adam mewariskan dosa. Akhirnya Tuhannya harus turun mati terkutuk di tiang salib. Ini kan pagan. Gak nyambung. Makanya kalau kita kunci mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang mematikan, gak bisa. Suruh tanya Yesus. Kan bego. Mereka beriman bukan berlandaskan firman-firman dari Sang Maha Kuasa. Ada kawan. Makanya mencret semen dia kalau diskusi sama apologet Islam. Orang-orang api mencret.
teman-teman yang ini. Lanjut, yang lain. Ustadz, pada tidur kali ya? Masa Tuhan yang harus turun nebus dosa? Apa ada lagi yang kuasa di atas, yang lebih kuasa di atas Tuhan lagi? Berarti Tuhan mau nebus kemana? Nebus ke Tuhan yang lain. Bego benar pemikirannya ya teman-teman. Tuhan itu yang menciptakan kita. Dia yang berkuasa atas diri kita. Kalau kita berdosa, ya Tuhan menuntut kita mohon ampunan. Yesus pun ajarannya seperti itu. Beginilah cara kalian berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kami. Kan gitu cara Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Memohon ampunan kalau kita berdosa, mohon ampunan. Taubatan nasuha kalau di Islam. Nggak ada cerita tuh kita yang berdosa Tuhan harus turun ke bumi mati terkutuk. Benar-benar keresteng. Ayo naik teman, siapa nih yang mau naik? Pangeran Timur, Kristen. Ayo teman-teman Kristen, itu Pangeran Timur. Moderator Pangeran Timur itu Oten kah? Wih, teman-teman di tempatku udah jam 4 ya. Pukul 4. Udah mau subuh. Iya, pada molor ya, pada tidur ya. Moderator tidur ya. Ustadz Arif tidur. Pada tidur. Moderator di bawah. Penonton masih 3 kalo, wih, Masya Allah. Setia benar ya penontonnya netizen ya kalau ada gurunda, Masya Allah ya. Apa yang dilanjut kawan? Gak ada Oten. Ya itu hostnya itu. Kores, kok pada tidur ya? Makasih Bang Haji, syukran. Makasih ya saudaraku netizen ya. Yang mensupport para apologet. Syukran. Jazakallahu khairan kotsiran. Semoga Allah balas dengan segala kebaikan dan keberkahan. Jadi teman-teman, Oten tuh yang ngeyel, kita kunci, kita tembak jantungnya aja. Kalau udah dikasih data-data, diskusi dengan ini dan itu, masih ngeyel ketawa-ketawa, langsung tembak jantungnya, kunci. Biar dia sadar, oh bener ya ternyata aku ini iman buta. Oh Pangeran, host, moderator. Aku bukan moderator Pangeran. Ayo naik. Tapi ini kayaknya udah tidur ini teman-teman yang lain ya. Masih ada nih. Kenapa Bang Pangeran? Ustadz, gak apa-apa nih, lanjut diskusi. Ustadz Arif. Halo, Assalamualaikum. Ini apa yang kita topiknya nih hari ini pagi nih Bunda? Apa yang kita bahas nih? Kau Kristen tapi kau itu berapa Bang? Gak pede kau dengan inimu, keimananmu. Di dalam Bibelmu bahkan bersalam-salaman itu dengan saya murtadin. Coba berapa kali berapa ya? Aku blank ya. Berapa kali orang di dalam wudhu itu, berapa rukunya wudhu itu? Itu masalah anak-anak itu, pertanyaan anak-anak itu. Anak-anak kawan.
Sekarang kau coba Ya, baca. sekarang gini aja. Kau kan murtadin, ku tes dulu lah bang. Sabarlah kau bang. Sekarang gini, Ku tes dulu lah bang. sekarang Bang. gini. Aku bilang, Bang. aku Bang, malas kita itu sini lah. pertanyaan anak-anak Bang, itu. Kita bang. lain aja. Udah lah bang. Kau jangan Bismillahirrahmanirrahim. ikut lah, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kau naik sudah bawa ajaran Paulus yang suka itu bang. Karena berdua iya karena Jangan bawa. mustaqim siratal ladzina Bukan an'amta alaihim Al-Fatihah bang. Bukan Al-Fatihah bang. Bukan. Ayat. Saya menghadapi. Silakan Ustadku. Oke, jadi saya memang buronannya nih, mencari murtadin dari dulu. Jadi gini ya, dulu waktu kamu Islam, Tuhan yang benar itu Allah. Isa utusan Nabi. Nah sekarang ketika kamu pindah ke Kristen, menurut Bible, siapa Tuhan yang benar itu dan siapa itu Yesus? Silakan pakai data. Ayo. Apa saya dulu? Gimana? Yesus itu sebagai kalimat Allah. Maka di dalam Yohanes 1 pasal 1 firman adalah firman yang menjadi manusia, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi nggak salah kalau Isa itu sebagai kalimatullah dan Roh Allah terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi kalian mau bantah kita pilihan sendiri ya. Oke, sudah. Itu doang ya. Oke. Pertama akan saya sanggah Tuhan yang benar di dalam Islam itu Allah yang Esa. Ya, Qul huwallahu ahad. Menurut Yesus juga Allah yang Esa. Markus 12:29. Tuhan Allah itu tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. Menurut Yesus Allah itu juga tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Yesus sendiri mengaku dirinya utusan dalam Al-Quran Ali Imran 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Menurut Yesus diutus untuk Sriwil juga. Matius 15:24. Menurut Yesus di dalam Al-Quran dirinya Nabi. Maryam 30. Menurut Yesus dalam Bible dia Nabi. Markus 6:4. Jadi jelas. Nah sekarang Tuhanmu siapa menurut Yesus? Kan kamu Kristen sekarang. Siapa Tuhanmu menurut Yesus? Kamu kan memakai standar pemahamannya kau. Cuma satu ayat sebagai utusan kalian pakai. Tapi kalau kalian baca Siti Maryam itu Ali Imran 145 itu dia sebagai terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak ada nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Ya, Tuhan yang benar itu Elohim, bukan Tuhan yang dari Arab. Yang benar. Tuhan itu yang disembah yang di Bani Israel. Tunggu dulu satu-satu. Jadi menurut Bible Tuhan yang benar itu bukan Yesus, Elohim. Apa? Ya? Elohim. Jadi Tuhan yang benar Elohim, bukan Yesus. Dia kan begini. Dia kan begini. Dia kan wujud dia sebagai kalimatullah dan Roh Allah. Dia mengajarkan manusia. Gini. Menurut Yesus, Yesus ini bukan kalimatullah. Yesus ini manusia menerima firman. Yohanes 12:50. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa, apa yang kusampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Karena aku ini utusan Tuhan, penyampai firman. Yohanes 3:34. Aku mendengar firman. Yohanes 15:15. Tugasku hanya penyampai. Yohanes 17:8. Yesus sudah pernah mengatakan, Yesus, apakah kamu ini firman? Bukan tahta. Saya ini manusia menerima firman. Nah di mana ucapan Yesus aku ini firman jadi manusia? Silakan. Mantap. Oke, aku bilang sama kau. Dalam Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah, firman yang menjadi manusia. Dan saya tanya, mana Yesus mengatakan dirinya firman menjadi manusia? Sekarang gini, pada mulanya ada. Itu banyak. Sebab akulah guru dan Tuhan. Mau bilang apa kok kalau mau bilang dia mengakui Tuhan? Oke. Dari situ aja dia mengakui dirinya aku. Gantian. Menurut kamu tuh Yesus itu Tuhan. Oke, sekarang yang namanya Tuhan ini kan kuasa. Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya? Bisa nggak? Pakai data ya. Nah, buktinya dia membangkitkan hidup orang mati. Membangkitkan orang yang mati dia. Aku bisa berbuat itu apa-apa kekuasaan dia. Di mana datanya? Dia membangkitkan orang mati. Dia kunci surga. Oke, Yesus, kamu membangkitkan orang mati. Bagaimana caranya? Saya berdoa kepada Tuhan. Yohanes 11:44. Ya Bapa, karena Engkau mendengarkan aku. Dia si malikinas ilahinas. Supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Beri aku mujizat Bapa. Yesus minta. Dia si malikinas. Akhirnya karena Yesus minta mujizat, makanya diberi mujizat oleh Bapaknya.
Jadi di dalam Yohanes 11:44, Yesus bukan menghidupkan orang mati. Dia berdoa minta mujizat kepada Tuhan yang menghidupkan Lazarus, bukan dari dirinya. Ayo, gimana? Yang penting kuasa dia ada sebagai untuk menyelamatkan manusia. Dia ada. Coba pakai data. Enggak mau saya. Gini, aku bisa berbuat apa-apa. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di mana datanya? Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan. Jangan lari. Di mana dia mengatakan aku bisa berbuat apa-apa dari diriku? Mana dari dalilnya? Nah, itu dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tunggu, pakai data dulu, pakai data. Membangkitkan orang mati. Ya kau cari ayatnya itu. Tunggu. Kalau dia membangkitkan orang mati Lazarus di dalam Yohanes 11 ayat 44, dia berdoa minta, Tuhan, beri aku mujizat untuk menghidupkan Lazarus supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Itu bukan mujizat dari dia, minta dia. Berarti bukan Tuhan. Ayo. Kasihan. Apapun ceritanya, dia maha kuasa dia itu. Bertahu bahwa dia maha kuasa. Pakai data. Mana Yesus mengatakan, aku berkuasa. Yang ada. Sus, kamu kuasa nggak, Sus? Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada itu, yang ada. Nggak bisa kemana-mana, pakai data. Makdubi alaihim walad. Waduh, gimana? Dia ungkapkan. Nggak usah kemana-mana, pakai data yuk. Di mana datanya dia berkuasa? Coba. Si malikinas. Langsung pakai data. Kemana dari tadi dah aku Dia nurzana. Ngaku murtad tapi gak tahu apa-apa. Cepat. Dia nurzana. Pakai data. Dia nurzana. Siratal mustaqim. Falakan tarnawat bihunnya siratal mustaqim. Katanya murtad, kau udah pakai data. Kabur. Aduh, kasihan. Makanya tidak usah ngaku murtad ya. Ketika ditanya, ya Allah, siapa Tuhan yang benar menurut Quran dan Bible? Siapa itu Yesus menurut Quran dan Bible? Pelongo Kristen itu kalau ngaku murtad. Oke, puasa udah. Ingat ya, pakai data ya. Sekarang satu-satu dulu. Satu-satu kita bahas. Satu-satu kita bahas ya. Dia begini, dia ada siratal ladzina an'amta alaihim. Dia siapa? Gini dulu. Gini. Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Ladzina an'am. Ayo. Siratal ladzina an'amta alaihim. Qairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah. Falatan taruna wa tabihuni siratal mustaqim. Udah. Nur jannah, cahaya surga. Udah. Murtad odong. Siratal mustaqim. Siratal ladzina. Apa diajak dialog sirot. Botol. Tak cariin otan yang paham Bible ini. Pokoknya kawan ya, Kristen ini paling takut ke Bible Kristen itu. Nggak dia bawa tadi itu siratal, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dia nggak baca selanjutnya itu jalan orang yang engkau. Itu Ustaz yang dia bawa itu di surah Al-Fatihah. Katanya jalan yang lurus itu Yesus. Yesus adalah jalan tuh. Kampreto kan memang goblokers, begoders. Kalau Yesus memang jalan yang lurus. Iya, tapi kata Yesus. Dia masuk Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Lanjut.
Yesus memang jalan yang lurus, karena jalan yang lurus itu innallah wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Itulah jalan yang lurus. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Kalau Kristen, ya jalan bengkok, wong manusia yang dituhankan. Padahal jalan yang lurus kata Isa, yaitu Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Atau Markus 12:29. Dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu Esa. Itulah jalan yang lurus. Kalau Kristen, ya jalan bengkok. Udah tahu jalan yang lurus mentuhankan Allah, malah manusia yang dituhankan. Ya benar, maksud Yesus itu dia adalah jalan, karena melalui pengajaran Yesus, ya orang Israel, umatnya pada waktu itu mengenal Tuhan. Ajaran-ajarannya itulah yang harus diikuti supaya sampai kepada hidupan kekal di surganya, hidup kekal mengenal Engkau satu-satunya. Ini pengajarannya. Hidup kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Itu yang maksud jalan, pengajaran Yesus. Jalan itu atau ajaran syariat yang dibawa oleh Yesus. Kalau kau cuma sampai di jalan, ya nggak belajar apa yang disampaikan oleh Yesus, kau kan nggak sampai ke tujuan, ke surganya Tuhan. Kan? Mengenal Allah satu-satunya, bukan mengenal Trinitas, kawan. Uten-uten. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Itu kan perkataannya. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Tuh, jadi di dalam Bible tertulis, aku adalah jalan, apalagi ya, kebenaran dan hidup. Artinya Yesus itu sebagai seorang rasul memperoleh atau mendapatkan firman-firman dari Tuhan. Nah, firman dari Tuhan yang dia sampaikan kepada kaumnya pun, ya bukan kepada Oten, kawan. Ya. Kepada Israel. Karena dia. Yaitu memframing. Oh, kalian nyembah batu, padahal Tuhannya dia batu. Ya banyak itu. Tetapi wahai Tuhan gunung batuku penyelamatku, ya. Mazmur 62 ayat 2. Jadi Tuhan itu gunung batu. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Ya, ayat 6 itu. Terus di ayat 2, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku. Terus ayat 46, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Ya, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku. Samuel 22 ayat 3, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, gunung batu. Yesaya 26 ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu. Mazmur 42 ayat 9, aku berkata kepada Allah gunung batuku. Waduh. Ibrani 12 ayat 29, sebab Allah kita adalah api. Masa Tuhannya api? 2 Samuel 22:47, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Mazmur 28 ayat 1, dari Daud kepadamu, ya Tuhan gunung batuku. Waduh. Ya, jadi mereka ini musuh terbesarnya Kristen itu ya Bible. Kisah para rasul, Ustaz. Yesus adalah batu. Iya. Jadi mereka ini lucu itu. Nggak pernah baca Bible. Tuh, berarti kalau Yesus adalah batu, ya kau menuhankan batu lah. Jadi kalau kalian naik itu yang diskusi yang bagus-bagus lah. Biar kau dapat kajian pencerahan dari ustadku. Ayo naiklah. Tapi yang bagus diskusinya, jangan nyerocos. Gak bisa. Orang Kristen itu kenapa takut kalau dialog pakai data? Karena tidak paham Bible. Misalnya pahami musuhnya sendiri kan percuma. Untuk apa saya gini, kata Kristen itu. Untuk apa saya paham Bible? Nanti kalau paham ya musuhku sendiri nanti. Mendingan saya tidak tahu apa-apa tentang Bible gitu. Pokoknya Yesus Tuhan gitu. Naik ngoceh terus, gimana kok bisa diskusi? Karena yang menjadi, betul kata Ustadz ya, yang menjadi lawan debat mereka itu Bible-nya, kawan. Kita cuma mengutip Bible, belum ya kadang kita kasih dalil-dalil di Al-Quran ya.
Tapi itu kan mereka nggak imani ya. Yang mereka punya kan Bible. Nah, kita suapi pun dengan Bible, dia bantah Biblenya. Dia debat Biblenya. Tantrum, hujat, kabur. Buktikanlah kalau kau punya akal, pangeran, naiklah. Pakai akalmu dikit aja yo. Diskusi yang bagus. Sini lagi nunggu sholat subuh ya. Tempatku pukul 4.25. Pada tidur takut kesiangan. Naiklah. Ustadz Tahta itu diskusinya bagus. Dia komparasikan ayat-ayat Al-Quran dengan Bible. Supaya kau itu pinter gitu loh. Supaya kau sadar bahwa Yesus itu utusan, hamba, rasul, nabi. Orang sejaman dengan Yesus, gak ada yang pernah menuhankan Yesus. Di Matius kalau kita baca, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nabi kawan. Kalian ada di abad 21 kok Yesus Tuhan. Ayo naik. Tak injilin ya. Tak injilan gratis tanpa perpuluhan. Ayo naik. Naik. Takut. Masa takut ke Bible mereka ini lucu. Kitabnya sendiri ditakutin. Barat paling santun diskusi tuh ustadku lo. Ayo naik. Iya. Ayo naik. Ya naiklah kau pangeran. Jangan kau botol kali lah. 1 Korintus 4:10. Pangeran timur botol karena Kristus. Tuh, 1 Korintus 4:10 loh. Jangan kau wujudkan itu data di Biblemu. Kau botol karena Kristus. Ayo. Pangeran, diskusi yang bagus. Ayo. Apaan kalau kau cuma ngetik-ngetik di bawah? Ayolah. Kau itu, janganlah kau menerapkan 1 Korintus 4:10. Ayo. Buktikan bahwa kau tidak botol. Ayo, pangeran. Itu kata si Paulus mulu. 1 Korintus 4:10. Pangeran botol karena Kristus. Ini tak tampol lagi. Katanya nabimu kok mati diracun loh. Nabi itu diracun tahun ke-7. Sedangkan wafatnya tahun 11. Yang mati diracun tuh Yesus. Ya, karena di dalam Di dalam Bible itu setelah dia diminumin racun, selesai mati dia. Matius 27:47. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam menjadi racun. Lalu mencucukkannya, dipaksa diminumkan ke mulutnya Yesus. Ya. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan nanti mati. Ya. Lalu apa yang lain menjawab? Baiklah, kita lihat. Kalau dia memang, siapa tahu Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ternyata Yesus berseru, bukan Elia menolong, malah dia mengatakan, dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, mati aku. Langsung ya. Jadi kalau dikatakan, siapa nabi yang mati diracun? Yesus. Datanya Matius 27:47. Atau di dalam Yohanes 19:29. Atau Yohanes 19:30. Nah kalau Nabi Muhammad diracun tahun ke-7. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, kenapa engkau mau meracun saya? Loh, dari mana kamu tahu kalau engkau mau diracun? Allah yang beritahu saya. Akhirnya beliau tidak sampai makan. Beda dengan Yesus. Kita lihat. Ayo kita tuangkan mulutnya racun. Kira-kira Elia menyelamatkan dia enggak? Ternyata dengan teriakan nyaring, sakit! Mati langsung. Itu ya. Aduh kasihan, ngomong apa ketampol Bible. Gak berani.
Nggak berani lagi tapping. Nanti tapping ketampol Bible. Tapping ketampol Bible. Ayo yang berani punya nyali naik yuk sama ustadku, ayo yang punya nyali. Gak ada kita ini komal Islam ya, kecuali kau menghujat pasti dilempar lah. Tapi kalau selama kau diskusi sehat, berdata, pasti kau akan dilayani diskusi dengan baik dan benar. Ayo. Ada hal yang namanya Tuhan itu, baik Al-Quran dan Bible, tidak pernah mati. Bahkan dalam 1 Timotius 1:16, dialah yang tidak pernah takluk kepada maut. Kalau Tuhannya Kristen, mati diracun. Kok bisa Tuhan mati diracun? Padahal yang namanya Tuhan kekal, tidak pernah mati. Beda sendiri oten itu. Berarti yang mati itu Tuhan-Tuhanan ya Ustaz? Nah, iya bukan Tuhan. Udah masa ada yang namanya Tuhan kan kekal, tidak pernah mati. Tidak pernah takluk kepada maut. Kan gitu. Bahkan yang ngomong itu kan Paulus sendiri ya, bahwa dia tidak pernah takluk kepada maut. Ini enggak punya Tuhan mati diracun, gimana coba? Kalau kita baca Timotius, setiap kita makan roti dan minum racun ini, kita memberitakan kematian Tuhan. Mama Tuhannya mati, kasih nah. Berarti mereka ini bertentangan dengan Bible sendiri ya. Gimana gitu Ustadz ya, Biblenya saling bertentangan, isi Bible. Aduh. Saya mau naruh piring dulu, Bunda. Saya itu Bunda, di dapur dengerin saya Bunda itu. Karena saya ngambil nasi. Pas mau makan, saya murtad. Panas kuping saya. Saya seneng lawan murtadin itu. Karena saya ingin membuktikan yang namanya murtadin itu botol sebotol-botolnya sudah pasti itu. Saya nggak percaya sih kalau dia orang murtad, dia itu kafir. Enggak, malah saya seneng kalau memang beneran seneng malah saya. Pasti tidak tahu Quran, tidak tahu Bible pasti. Berarti dia murtad bukan karena pinter Al-Quran, pinter Bible, bukan ya. Lebih kepada perut dan bau perut. Misalnya nih ada murtad kawan-kawannya. Akibat kelaparan, nggak tahan hidup miskin kan. Kemudian karena ya kawinisasi, hamilisasi. Itu kan cara-cara mereka itu misionaris ya. Hamilisasi, kawinisasi, indomisasi. Nah cara mereka itu ya pacaran dengan orang-orang muslimah ya. Adik-adik kita. Kemudian dia masuk membawa Biblenya kan, ajaran kasih. Kemudian dia tunjukkan, nih di Bibelku ini ada kata Allah. Tuhan kita sama loh. Cara dia nipu gitu. Akhirnya karena tidak ada pengetahuannya tentang dunia apologet ini, ya ikut aja dia. Udah apa namanya, udah ada perasaan cinta di ininya, gampang dikibulin. Cara mereka itu karena apa? Misi mereka itu dengan Matius 28 ya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu amanat agung. Jadi mereka berusaha itu untuk mengkafirkan saudara-saudara kita. Nah, apologet Muslim ini, ya inilah gunanya supaya ada pembekalan, pengetahuan, edukasi. Kita sapa Peri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang ya? Saya penggemar Muslim. Alhamdulillah Muslim. Saya penggemar Bang Juma. Mau ngomong sama Bang Juma. Kayaknya Gurunda ini mohon maaf udah tidur Bang. Nggak tahu ya, tapi kenapa emang Bang? Boleh kita dengar kenapa? Mau soal agama Islam. Barangkali saudara-saudara saya di situ ada yang bisa jawab. Itu ada ustadku Bang, ada ustadku, Ustadz Tata, silakan. Assalamualaikum Ustaz Tata. Waalaikumsalam. Ada apa Bang? Saya mau tanya Pak Ustadz. Tanya apa?
orang Yahudi kalau berdoa di tembokan atapan terus berbalik muka terus tembok-tembok atap, dia kurang apa Ustadz? Orang apa? Orang Yahudi. Gini bang, memang ajaran samawi itu menyembah Allah itu diberi kiblat. Kalau dulu orang Yahudi itu Baitul Maqdis itu, mereka menghadap ke situ. Makanya Nabi Muhammad awalnya 17 bulan itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, karena di situ kiblat gitu loh. Akhirnya turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Disuruh pindah ke Ka'bah. Lalu orang-orang Yahudi gini, wahai Muhammad, kenapa enak-enak ke Baitul Maqdis, kiblatnya kok pindah ke Ka'bah? Kan Baitul Maqdis ini kiblat yang pertama. Akhirnya turun ayat lagi, katakan Muhammad, justru kiblat pertama itu adalah Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama kali yang dibangun oleh Allah adalah Ka'bah. Karena Ka'bah ini yang membangun Ibrahim. Mana datanya? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah. Jadi justru kiblat itu Ka'bah awalnya. Karena yang membangun Ka'bah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Sedangkan Baitul Maqdis minimal ya Salomo, Yakub, cucunya. Gitu. Makanya orang Sriwil sampai sekarang masih ada kiblat. Gitu loh. Karena mereka tidak mau masuk Islam, jadi mereka tetap kiblatnya masih dipakai. Gitu. Maksudnya gini bang, orang Yahudi kan sama Gusti Allah dikasih kelebihan pikiran, pintar. Maksudnya orang Yahudi berdoa sama ratapan tembok sama di kurang apa? Maksudnya gitu maksudnya. Nah iya, karena memang perintah Tuhan dulu kalau berdoa kurang satu maksudnya bang, kurang Yahudi tuh ratapan apa namanya orang Yahudi? Saya kan orang awam bang. Ustaz. Orang awam. Iya orang awam sama agama Yahudi tuh. Saya kan agama Gini loh, intinya gini, dengerin dulu. Memang orang-orang Yahudi kalau berdoa oleh Tuhan diperintah untuk berkiblat. Contohnya 1 Raja-Raja 44. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kupilih. Memang dulu mereka ini ketika berdoa, ibadah, ditentukan oleh Tuhan menghadap ke ini, ditentukan. Gitu loh. Kalau sekarang tidak usah dibahas itu, intinya mereka itu sudah kafir karena tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Walaupun mereka kiblatnya tidak pindah, ya percuma. Karena tetap saja ketika mereka menolak Nabi Muhammad, mau percuma mereka menghadap kiblat itu. Oke, lanjut dulu Bunda. Saya mau naruh piring, Bunda. Oke bang, apalagi itu namanya tembok ratapan. Bukan ratap tembok ya, tembok ratapan. Apalagi bang, Peri? Di dalam Bible pun ya, Daniel itu 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Jadi itu arah kiblat. Silakan. Jadi teman-teman Islam ini Peri, gak usah kau, yang harus Anda pelajari itu ya tentang Islam aja.
apa firman-firman Allah dan apa sabda Rasulullah. Gak usah kau pertanyakan kenapa dia manggut-manggut ke tembok ratapan. Naik kau si Tom. Tom, ayo naik. Di sini sudah azan ya, Ustadz. Sini udah azan subuh. Sambil menunggu selesai azan, naik kau Tom. Punya nyali nggak kau nih diskusi sama Ustadzku? Ayo. Mas Bujang, selamat malam. Selamat malam, pagi. Udah request ya Tom? Moderator si Tom tuh udah request. Tapi ini Ustadz, ini aku mau sholat Ustadz. Udah ini azan. Ini si Tom ini apologet atau Ustadz udah merungkat? Gimana Ustadz? Ustadz Arif. Tapi Ustadz Tahta ini baru ngomong loh. Apa bunda? Oh oke. Standby Ustadz. Aku mau sholat. Udah azan subuh. Tapi ini Tom ada karesting ini mau naik. Ini silakan moderator dinaikkan ya. Mana ada. Katanya udah request dia katanya. Udah multi. Dijamba aja. Pencipta itu hanya satu. Oke, bagus. Naik bang. Ku sholat, izin sholat ya Ustadku. Iya bunda. Ini siapa minta naik? Mereka itu takut ke Bible loh, mereka itu repot. Ini siapa yang minta naik ini? Siapa yang Kristen ini? Ngomong minta naik tapi tidak minta permintaan. Coba minta permintaan. Cuma minta naik cuma diem. Biar tak injilin ayo. Injilan gratis tanpa perpuluhan. Kamu kalau di pendeta bayar perpuluhan. Tidak minta permintaan mau naik gimana? Oh ini betul. Silakan. Mau dialog atau mau bertanya? Enak. Selamat pagi. Selamat pagi. Mau dialog atau mau bertanya? Mau bertanya, Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Di Quran surah Al-Adiyat ayat 1 itu apa Ustadz? Quran surah Al-Adiyat ayat 1. Kenapa? Ya baca saja. Oke. Anda ini Muslim apa Kristen? Kristen apa Muslim? Halo? Di mute.
Yang gini bunyinya. Quran surah Al-Adiyat ayat 1. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah. Itu Ustaz. Oke. Jadi gini ya. Kalau manusia umat Islam kalau bersumpah itu harus nama wujud tertinggi. Seperti billahi wallahi, demi Allah. Harus wujud tertinggi. Karena kita manusia. Tapi kalau Tuhan tidak boleh dibatasin. Kalau Tuhan harus dibatasin juga. Emangnya ada yang lebih tinggi dari Tuhan? Makanya Allah kalau bersumpah terserah dia, wal fajr, demi fajar, demi masa, terserah Allah. Cuma kata ulama, ketika sesuatu itu dijadikan sumpah, maka ada sesuatu ya yang harus kita cari. Ada suatu keistimewaan di situ. Nah, intinya kalau manusia tidak boleh demi fajar, gak boleh, tidak sah. Karena kalau manusia harus bersumpah atas nama Allah, wujud tertinggi. Tapi kalau Allah bebas, wong tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, maka terserah dia. Itu. Nah terus apa lagi pertanyaannya? Ya, relasinya apa tuh Ustaz dengan di Al-Adiyat ayat 1 itu yang tentang demi kuda perang yang berlari kencang terengah? Nah, iya. Ya tidak ada, cuma sumpah saja. Kan udah aku bilang Allah. Aku masuk Ustaz. Soal kuda perang. Filosofinya gini, ini aku nanti saya tata koreksi ya. Filosofinya soal kuda perang itu, kuda perang adalah ciptaan Allah yang memperlambangkan samina wa atona kepada pemiliknya. Kuda perang itu tahu di depan itu prajurit musuh dengan tombaknya, dengan panahnya, dan dengan kuda-kuda lawannya, dan segala bentuk benda-benda tajam yang siap menghadang kuda ini. Tapi ketika kuda perang dinaiki oleh seorang muslim, lalu kuda perang ini dipacu ke ranah tempur, dia nggak mundur, dia nggak takut, dia maju. Itulah sesungguhnya seorang muslim kepada Tuhannya. Itulah kenapa kuda perang Allah gunakan sebagai percontohan ketika Allah sedang menitahkan firman-Nya kepada manusia. Itu the better. Iya, sama dengan gini. Wal fajr. Loh, kenapa kok pakai fajar? Oh, ternyata apa keistimewaannya fajar? Rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat fajar sholat sunnah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi semua yang dijadikan sumpah oleh Allah itu ada sesuatu yang harus kita cari. Apa hikmah di balik ini? Nah, kayak gitu. Oh, silakan. Apa lagi? Cukup. Terima kasih Ustaz. Mantap. Ada yang record nggak tadi jawabannya? Ustaz Tahta dan aku. Mau dong? Nah, ini nanti saya tanggepin lagi ya. Ini ada mepan api batu hitam dicium muslim di Mekah, itu apa isinya? Perhatikan, yang dicium oleh muslim ketika tawaf itu ada 2. Pertama rukun Yemeni sama rukun Aswad. Kenapa kawan-kawan Tritung penghujat Islam penyembah Tuhan berkelamin cuma ngambil Hajar Aswadnya aja? Kenapa yang sudut Yamannya yang dicium oleh Islam itu nggak dibawa? Kenapa? Kenapa gitu? Jadi rukun Aswad batunya itu di dalam bukan yang abu-abunya, itu bukan batunya itu yang di dalamnya dia ada 7 serpihan. Dulu gede. Lalu kemudian karena pernah dimaling baru dikembaliin 11 tahun kemudian, sehingga sisa serpihan-serpihannya aja. Serpihan itulah yang ada di dalamnya. Dan ingat, yang dicium itu 2 rukunnya loh, sudutnya tuh 2. Sukun Aswad itu yang ada Hajar Aswadnya sama rukun Yemeni gitu. Silakan Ustaz. Lanjut dulu, saya dipanggil Ibu. Oh iya, Ibu, dahulukan. Buton, selamat malam. Assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau konfirmasi aja ini, kebetulan makanya saya naik. Ya. Kan tadi saya ke komalnya si Lina penghujat itu toh. Nah, dia kan mengkonfirmasi kalau dia sudah tantang Ustaz Tahta, Bunda Rahma, terus termasuk siapa tadi, Bunda siapa nih?
Nora, termasuk katanya betul tidak bahwa dia sudah mau adakan debat terbuka offline dengan Bang Kores? Dia ngajak ketemuan ya, gue belum iya kan soal debat terbuka. Cuma gue ngajak ketemuan dia ngobrol. Tapi dia belum balas lagi WhatsApp gue, bingung gue juga. Iya, makanya dia kick saya terus ini kan. Tadi kan saya diskusi masalah konsep alasan dia kenapa dia menjadi murtad. Betul dia murtadin ya? Iya, jadi dia backgroundnya itu awalnya Kristen, lalu kemudian pacaran sama cowok, ya kebetulan Islam. Dia ngarepnya menikah. Patah hati. Lalu dia masuk Islam, gagal nikah, balik lagi dia ke Kristen. Dia kan kick saya terus dari berapa kan dia tahu dia tonton waktu saya debat sama si Edis 2 malam lalu. Dan Edis kan berak itu sampai diakui tentang bagus. Saya bahas tentang peristiwa penyaliban sampai di kuburnya Yesus itu sampai dengan dia dibangkitkan itu. Karena di situ kan Edis yang diakui betul. Oh iya betul. Kalau ternyata Yesus itu saya sudah tidak sepakat kalau Yesus itu dibangkitkan hari ketiga. Edis diakui itu akhirnya dalam diskusi malam itu. Nah, artinya saya bilang berarti mari kita, kau minta aja supaya namanya Jumat Agung itu dihapuskan. Karena kalau kau berpatokan dalam Jumat Agung itu berarti tidak sesuai itu ya, sebagai hari ketiga. Karena kalau kita menghitung durasi normalnya, hitungan kotornya itu nggak sampai 40 jam. Nggak cukup dulu 3 hari 3 malam. Dan itu diakui. Makanya dia kick saya terakhir ke Edis. Gitu, baru dia mau bilang lagi saya berak. Nggak ada dalam rumus saya mau kabur dari rumah orang, nggak pernah. Gitu, itu saja Bang Kores, saya mau konfirmasi. Mantap Aki Buton, bagus. Semakin Edis semakin ditanya imannya, semakin dekat ke Islam dia. Penjelasannya. Begini, saya kan belajar psikolog juga. Jadi sebenarnya saya paham. Di sini sudah akui sebenarnya tentang ajaran Islam ini benar, tapi dia ini kan membawa nafsu pribadinya, nafsu dunianya. Dia ingin cari keuntungan. Dia cuma dendam aja dia. Karena bukan Bang, dia juga karena dalam mindset dia saya lihat itu ketika dia makin kencang menghujat Islam, maka orang-orang Kristen makin mendukung dia. Dan di situ dia mendapat peluang ekonomi, dia mendapatkan support dari sisi finansial, begitu. Iya, bagus. Tapi dalam pemahaman otak warasnya dia tahu itu Islam benar. Itulah kenapa tiap argumennya dekat-dekat sama Islam. Yesus di sorga masih tetap hamba. Yesus itu punya Tuhan, kan gitu. Iya, Tritunggal itu apa dibilang buang ke tong sampah katanya. Ya makanya intinya di sini sebenarnya dia sedang membohongi Oten dengan dia menghujat Islam makin kencang. Oh dapat keuntungan dia. Si Edis itu ya, si Edis kalau dimasuk Islam dibunuh itu. Dibunuh itu si Edis kalau masuk Islam serius. Kan dia itu sendiri Bang, menurut pengakuan Bang Julius, dia itu kan sempat ngemis-ngemis sama Bang Julius di Singapura itu. Dia keteteran itu dibantu sama Bang Julius di Singapura itu. Makanya dia nggak bisa bohong. Ketika saya sampaikan ke Edis, lu di saat titip salam sama Bang Julius, pucat dia. Dan gak berani komen. Iya, karena Bang Julius yang bantu dia itu di Singapura itu. Waktu dia kehabisan duit itu. Hanya itu saja, tapi itu saya salut. Begini, kalau boleh saya ngomong, boleh gak ada sedikit saya bernarasi? Iya. Gini Bang, saya jujur sangat terpukau dengan kehadiran Bang Kores, Bang Zuma, Loditan, dan teman-teman yang lain ini. Jadi berpikirnya begini, bahwa memang setelah kita evaluasi, kehadiran teman-teman di Komal ini kan porsinya kan cuma satu, membela Islam. Toh? Tapi kan dampaknya sudah bisa kita lihat, kalau Alhamdulillah banyak juga teman-teman Kristen yang tercerahkan, akhirnya mereka memilih Islam. Jadi, Alhamdulillah. Iya kan, Alhamdulillah. Saya jadi berpikirnya begini Bang, mungkin nggak suatu saat nanti entah dari melalui lembaga API atau lembaga apapun yang terkait dengan ini dilembagakan dan dijadikan sebuah akademik gitu loh. Minimal kita melatih orang-orang yang kapasitasnya bagus, dilengkapi dengan banyak literasi tentang kekristenan dari Yunani, dari Romawi, dari Mesir sendiri atau dari Arab sendiri, supaya mereka punya literasi yang paripurna gitu loh, sehingga mereka jadi ujung tombak gitu loh untuk bagaimana untuk jadi pelanjut gitu, pelanjutnya Bang Kores, pelanjutnya Bang Zuma ke depan. Ini kan kita tidak bisa melihat kapan sampai kita hidup kan ya. Sementara perjuangannya harus berlanjut. Bisa nggak suatu saat ini kita dilembagakan gitu, ada namanya akademi bikin sekolah. Ya minimal 1 tahun. Kebetulan masih ada Ustaz Kainama kan, masih ada Profesor Manian Ali dan yang lain-lainnya ini. Kepada Bang Zuma untuk bisa jadi mengajarkan kepada generasi yang lain baru ini, jadi mereka jadi ujung tombak gitu loh untuk bisa menjadi apologet terdepan nanti. Itu saya berhayalnya seperti itu jujur Bang.
banyak minta sama Allah, akhi, banyak sholat tahajud, banyak sholat hajat gitu, karena alhamdulillah 55 sampai 60% untuk kesana ada gitu, otaknya ada, programnya juga, proyek kesananya juga ada gitu kan, agendanya kesana ada, dananya yang belum ada gitu. Oke, siap. Saya insya Allah kalau itu ada teragenda, saya secara pribadi mau, wallahi saya akan ikut partisipasi dalam bentuk gitu. Alhamdulillah. Langsung aja, akhi, karena kemarin juga ada ahlus sodako gitu kan, ketika Gurunda sounding untuk pembangunan sekolah api, beliau mewakafkan sebagian rizkinya ke rekening yayasan api gitu. Jadi ke beliau-beliau ya koordinasinya. Enggak, maksudnya gini, ke akhi Buton punya nomor siapa? Nah, serahkan sebagian rezekinya, seridonya ke api, lalu ditutupnya untuk sekolah api gitu. Siap. Ini kan kayak saya gitu. pikirkan untuk Tahu rekeningnya kan? Tahu rekening API tahu kan? Ada dulu sempat saya SSD dulu waktu itu tapi di atas kayaknya ada ini di dalam apa? Di memoriku ada nih, saya SS dulu. Ya, ini di yang tahu Ikhwan tolong diketik aja ya gitu. Jadi kalian yang ingin mendukung regenerasinya ya, karena itu salah satu bagian program Yayasan APII gitu. Betul. Nah, itu bisa ke rekening APII, lalu kalian sampaikan di hotline-nya API. Apa namanya ya, lupa gue. Harus ada generasi akad, jangan lupa akad ya Ikhwan ya. Ketika kalian bersodakoh gitu kan, supaya jelas akadnya, kalian tulis ini sodakohnya buat apa gitu, untuk perjuangan. Kalau untuk perjuangan jatuhnya nanti general, bisa digunakan di mana aja, operasional terutama. Tapi kalau misalnya akadnya udah spesifik untuk mualaf kita kasih, untuk sekolah kita kasih gitu. Saya itu kan bagusnya gini mungkin Bang Kores. Jadi nanti itu teman-teman yang masuk dalam lembaga pendidikan itu, mereka kalau perlu harus bisa dilatih untuk bisa berbahasa Yunani, dilatih untuk bisa berbahasa Aramaik, Ibrani, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Arabnya harus lengkap literasinya supaya nanti jadi ujung tombak ini, karena ternyata memang ampuh dalam mewaraskan orang-orang yang sesat ini, ampuh menuju Islam 100% aja. Tapi saya insya Allah itu juga bagian dalam mimpi saya. Kadang ketika saya berhayal, ya Allah semoga ada rezeki besar nih, kita bisa bantu yang seperti ini, kita support yang begini. Amin. Karena harus ada pelanjutnya, karena Bang Kores, Bang Zuma, Ustaz Tahta, kan kita nggak tahu sampai kapan Allah kasih umur kan, gitu loh. Sementara perjuangannya harus lanjut, ini harus lanjut, gitu loh. Itu dulu Bang Kores, nanti insya Allah siap. koordinasi. Ya, syukron akhi Buton untuk remindernya dengan program-program yang sedang berjalan di API. Siap. Ini kemarin saya sempat dikorek juga sama si Yosep sama si RK tentang itu juga, berak dia, mereka langsung berak. Saya bilang mau sok-sok mau nantang Ustaz Zuma, astagfirullah, baru kau tantang kita aja udah berak. Astaga, baru kau nggak sekolah, kita ini sekolah lah, kita ini sarjana bro. Makasih Bang Kores, salam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini di bawah dibilang ujung-ujungnya duit. Ya kalau misalnya nggak ada uang masuk gitu, terus kontribusi kepada umatnya gimana? Apa yang kita berikan kepada umat itu kan semua butuh uang. Lu bikin sekolah pakai uang, lu nyelamatin mualaf yang dipersekusi pakai uang, lu menyantuni orang-orang yang baru masuk Islam pakai uang. Ya semua pakai uang lah. Nah, supaya amanah, nggak rekening pribadi, maka dari itu kami yang menyadari hal ini bikin yayasan gitu ya. Dari yayasan inilah segala kontribusi umat kembali kepada umat yang membutuhkan. Ustaz jadi nikah nggak Ustaz? Gurunda udah mau nyamperin. Apa ini? Nikah jadi nggak? Waduh, kamu tuh udah jangan bahas-bahas itu. Alhamdulillah. Iya nggak apa-apa walaupun terhitung gitu, karena gini Ikhwan ya, perhatikan semua program yang terkumpul di API jadi barang, bencana alam, Palestina, sekolah, mualaf gitu, sunat, nikah. Sekarang kita lihat terhitung ketika pengumpulan donasi jadi apa? Korupsi, jadi rumah pribadi, beli rumah jatuhnya malah ngontrak, kumpul kebo, apa jadi apa ketika donasi dikumpulkan di mereka?
Kalau kita itu Pin ya. Ya. Kalau kita kan keluar masuknya sedikit banyaknya tahu semua kan, sudah ada yang nangani. Aman kalau api itu aman karena Bang Juma luar biasa. Beliau malah kalau ada apa-apa sumbangannya beliau itu besar-besar gitu. Terus kita keluar kecilnya saja ketahuan ini sekian keluar untuk ini. Tahu semua ya, namanya yayasan bukan pribadi. Yes gitu. Dan kalau misalnya uangnya teledor kepake, guruna kaya ganti itu gampang. Itu benar kata ustadku itu, Ustadz Tata itu, ku jamin karena aku bendahara ya, aku tahu lah. Bendum ini Bunda Rahma, bendahara umum. Ada pertanggungjawabannya semua tuh. Jadi betul-betul dipergunakan untuk umat ya teman-teman. Lanjut. Enggak, izin ini kebetulan sudah ada Bunda Rahma sama Ustaz Tat, saya mau konfirmasi ya. Bunda Rahma, betul tidak kata si Lina itu katanya ditantang Bunda Rahma tapi Bunda Rahma nggak berani? Katanya Mana dia? Si Lina itu berarti pembohong memang. Aku minta naik aja diturunkan, mana ada suruh ke sini yang berani-berani tuh. Siapa? Mikana. Si Bunda Rama, si Bunda Nora udah berkali saya tantang itu nggak berani. Sama termasuk Tata juga, termasuk Tata disebut tuh tadi itu. Waktu mencret dia itu Bang. Nggak ada ilmu memang. Makasih. Gimana saudara ya mereka bisa menang dengan apologet Islam, apalagi di API. Yang dia temani debat tuh Bible-nya. Ayo gimana caranya? Belum kita ke Al-Quran, belum kita bahas tentang Islam. Bible-nya aja seputaran keimanan mereka kita kasih. Dia debat gitu Bang. Yaitu congor itu. Suruh ke sini kalau berani tuh. Lanjut. Ya, sedikit mungkin itu kan begini. Mereka itu mungkin belum pernah paham kalau memang dalam Bibelosnya sendiri itu sudah sangat terang itu kalau Kristen itu akan masuk neraka seperti di Matius 25 itu. Yang 41 sampai 44 yang membahas tentang kambing dan domba itu jelas itu. Kalau itu yang memanggil Yesus Tuhan itu dikatakan masuk kekal di api neraka. Itu di Matius 25 itu 41 dan 44. Dan semua orang Kristen yang ketika saya kejar dengan dalil ini bengkok, nggak bisa bingung dia mau jawab apa. Akhirnya ujung-ujung apa? Iya betul itu Karisteng. Itu tertuju buat Karisteng karena yang memanggil Yesus Tuhan kan cuma Karisteng di situ yang dikatakan sebagai kambing itu. Yang di Matius 25 41 sampai 44. Itu aja mungkin, makasih. Atau saya izin. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Izin turun biar ada teman Kristen yang naik. Izin turun, makasih yo. Waalaikum, Darel. Malam, pagi, udah pagi ini. Darel baru bangun atau belum tidur? Baru bangun aku setengah jam. Ku dengar kok suara si Kores dulu. Si Kores udah bunyi dia. Jangan begadang terus kau Kores. Nanti kau naik asam lambungmu. Gua kan pembela kebenaran, tidurnya pagi. Oh iya. Masuk gini. Lu tidur baru setengah jam. Siapa? Lu tidur jam berapa? Aku tidur jam 11. Jadi bangun aku tengah 6. Oh. Setengah 6. Oh, di WIT ya. Oke. Ini jam berapa ini ya? Jam 4. Iya, di gua masih jam 4. Oh, berarti mataku yang salah. Udah agak remang-remang lihat jam ini. Lu di WIT atau di WITA atau di WIB? Aku di WIB. Oh, berarti setengah 4 tadi aku. Di WIT ya jam 6 dong kalau di WIT. Bener. Oh iya, bukan aku di Indonesia Baratnya. Aku yang oh ya sama jam. Kita jam 4. Berarti lu baru tidur 4 jam gitu. Aku tidur jam 11 tadi aku. Oh iya. Kenapa Rel? Mau nanggepin apa? Oh, iya. Mengenai saran si kawanmu tadi kan sekolah APII itu. Sebenarnya itu nggak bisa terlaksana. Nggak boleh. Karena apa? Karena landasannya nggak ada. Contohnya kalau SMP landasannya SD ya kan. SMA landasan materi ajarnya itu kan dari SMP. Berjenjang, pendidikan itu kan berjenjang. Kalau APII, berdirilah sekolah APII. Kurikulumnya gimana? Kurikulumnya contohnya ini kurikulumnya membahas tentang Matius,
Lo kan jadi salah jurusan. Artinya kan, tetapi harusnya itu sebenarnya bukan di API tapi di IAIN. Contohnya kristologinya itu memahami jadi mata kuliah maksudnya. betul. Jadi contohnya mata kuliah API, mata kuliah apa mau kalian bahas di API? Kan bingung orang. Lah, kalau apa ya, Kak Rel, kalau misalnya berjenjang, kita bikin kurikulum gitu kan? Kurikulum. Apa sih namanya tuh ya bahasa sekarang tuh ya? Yang pakai pengajaran tuh lupa gua. Silabusnya lah, itu jadi Iya, misalnya lu silabusnya, lu bikin di SD dulu ya nggak masuk lah. Contoh nih, kita bikinnya langsung setara apa ya? Kita bikin langsung setara kuliah. Nggak bisa. Karena contohnya pertanian ya, landasan ajarnya kan ada dari biologi, contohnya masalah apalah itu pertanian kan dari masalah di SMA kan biologinya itu, teknik kan matematika, fisika, kedokteran di biologi, ilmu kan ilmu murni, ilmu terapan. Jatuhnya ini ilmu terapan. Terapan. Kalau ilmu terapan dia apa manfaat di masyarakat contohnya nih? Segmented dong. Manfaatnya segmented. Sebenarnya ini API ini sebenarnya hanya lembaganya ini komunitas untuk menangkal. Enggak dong, kita di AHU-nya yayasan, bukan komunitas. Yayasan betul. Yayasan ini kan kalau ditanya apa ya tugas dan fungsi yayasan API, sebenarnya menangkal daripada misionarismenya ini, misionaris yang ada di menangkal kemurtatan, kan itunya motif kalian. Iya, nanti ke sana. Nanti dibikin ilmu-ilmunya, dilebarkan, kita expanding gitu loh. Cuma ya bukan proyek setahun 2 tahun itu, Bre. Iya. Jadi Darel masih bisa tenang lah. Tapi kalau dibilang gini Kores kan, subat lagi ya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Islam itu bisa saja sih level-level itulah dibahas. Contohnya jadi nanti gini, gue kasih tahu sama lu Darel, ketika misalnya ada syubhat soal pedofilia lah, anggap ya, nanti tuh bisa dijawab dengan cabang-cabang ilmu tuh, misalnya ilmu antropologinya, atau ilmu linguistiknya, atau ilmu balago nanti, atau ilmu ya itulah ilmu-ilmu yang menyangkut ke umur, ke kultur gitu. Ke sosiologinya, ke komparasi teologinya gitu-gitu bisa, itu bisa Rel. Jadi Kores, yes. Orang Islam khususnya kalian apologet ini kan mempertahankan tesis ya sebenarnya, mempertahankan karya Al-Quran itunya kalian, mempertahankan kebenarannya, dan kami juga begitu dari pihak Kristen. Kalau ada tuduhan ini, maka kami harus mempertahankan itu, menjelaskan itu, mengapa itu bisa terjadi itu, ayat itu ke arah mana. Nah kalau kalian itu dapatnya di ini loh, itu tuh dapatnya kalau nggak salah ya, nggak di SMP SMA-nya atau di kuliahnya, itu diterusnya di S2 ya, S2 S3-nya itu ya, baru dapat itu. Itu dia banyak belajar lah, contohnya banyak. Iya banyak belajar, cuma di jenjang yang mana baru dapat pengajaran begitu. Di jenjang teologi nggak, di SMA ada sih. Tapi salah dong, kalau teologi baru konsep ketuhanannya, belum membantah belum bereksegesis. Gini, di pelajaran agama Kristen ya, contohnya pernikahan Kristen seperti apa kan begitu di SMA. Tapi contoh Trinitas Tritunggal itu nggak ada di SMA itu, artinya nggak begitu mendalam. Itu akan diterangkan nanti. Bukan Bre, kan lu bukan soal itu Tritunggal, bukan soal Tritunggal konsep ketuhanan, bukan itu. Ya, kan tadi lu bilang soal kalau di Islam menjawab syubhat, di elunya kan artinya apa? Berapologetnya itu loh. Apologetnya itu di S2 S3 kan, di SMA belum ada, S1 D4 belum ada, ya nggak? Apologet ini kayaknya nggak ada disuruh spesifik untuk jadi masuk seperti ini. Oh belum ada matkulnya ya? Mana ada, nggak ada. Tapi kurasa sebagian ada juga mungkin di sarjana teologi. Jadi kalau di Islam itu menjawab syubhat, kalian itu berapologet namanya, karena apologet itu kan akar katanya membela iman. Iya betul.
contoh lah dulu Kores, aku ini naik ke Komal, kadang aku naik ke Komal, sebenarnya karena aku pun paham yang kalian terangkan itu salah, maka aku terangkan. Salah ya? Betul. Ya menurut iman kekristenan yang ku dengar dari pendeta dan pengajaran-pengajaran yang ku dapatkan, salah, nggak begitu. Nggak begitu pengajaran dari pendeta. Ya itulah yang digebrak dalam dialog lintas iman. Betul. Jadi kan kalian kan mengatakan ya sesuai dengan teks yang ku baca, maka orang Kristen akan diusir oleh Yesus. Contohnya akan nyahlah kau. Enggak, jangan yang itu Darel. Yang ini coba jelasin Tritunggal. Kami salahnya di mana? Tritunggal. Iya. Ini kan konsepnya ini. Tritunggal ini kan yang dikonsepkannya ini. Bapak sebagian bapak gereja yang sealiran. Kan ada aliran Oneness nih, ada aliran ini Unitarian, ada aliran ini. Ada aliran Tritunggal, Trinitas. Lu yang mana? Aku Trinitas, aku Tritunggal. Nah, itulah jelasin lah. Jadi begini dia. Bagi ada ayat yang mengatakan Yesus sendiri mengatakan Allah Tuhan kita itu Allah itu Esa, kata Yesus langsung. Iya, itu ada. Ada pernyataannya itu. Lah, ini kau Darel kok bilang Yesus ngomong Esa Satunggal itu kok jadi 3. Kan begitu. Kok beda kok lawan sendiri itu Yesusmu itu, kan begitu. Kalau secara teksnya langsung. Nah, di Alkitab ini enggak seperti Al-Quran yang apa yang dikatakan itu enggak bisa langsung ditelan, dipahami langsung murni, enggak begitu. Sekalipun Yesus mengatakan Allah itu Esa, siapa Allah ini? Allah langsung ini aja lah, langsung Tritunggalnya aja. Contoh analoginya, aku sering analoginya. Jangan dulu analogi dong Darel, definisinya dulu dong, baru analogi. Oke. Tritunggal itu adalah konsep yang dibangun oleh sebagian kekristenan sebagian ya, yang menjelaskan tentang kebagaimanaan Allah itu. Itu ontologis, definisi. Ya itulah dulu kan definisi secara. Jadi mungkin mana mau terangkan lagi sama kau? Ya begitu. Itu ontologis tuh ya, Tritunggal itu asalnya. Tadi lu itu ontologis, asal usulnya. Definisi loh, penjelasannya. Aku kasih kau secara lebih ringkas lagi. Tritunggal itu adalah konsep ketuhanan yang dibangun oleh orang Kristen sebagian ya, yang bagaimana Allah itu, ilah itu dalam 3 pribadi, tapi pada dasarnya sebenarnya dia satu hakikat. Oke. Iya. Oke. Yang mana contoh nih? Nah, sekarang baru analogi. Analogi contoh, mana tunggalnya, mana 3-nya, kan begitu. Ya, jadi tunggalmu itu mana tunggalmu itu? Nah, contoh nih, matahari ini dari matahari kan satunya matahari ini, satu esanya itu matahari itu. Tetapi yang sampai ke jendela kaca rumahku itu cahaya matahari ini kan mataharinya ini yang berasal datang dari matahari si bola panas helium hidrogen sana itu yang meledak-ledak itu. Yang meledak-ledak bola panas api itu mataharinya itu, tapi dari matahari itu keluarlah dia cahaya dan keluar panas energi. Jadi energi ini berasal dari matahari, cahaya yang nyampe ke jendela rumahku ini pun dari matahari juga. Secara itu analogi yang paling mendekati. Jadi jatuhnya matahari ini bukan pribadi ya, hakikat matahari ini ya, bukan benda dia. Ya matahari itu kan hakikat. Bola api itu kan Bapak lah itu. Baru tahu gue matahari hakikat. Biasanya matahari itu entitas, matahari itu. Jadi jadi kayak macam analogi ke aku lah, Darel ini. Aku kan tuh esanya aku ini, si Darel ini, esa. Nah, Darel ini apa? Darel ini hakikat atau pribadi? Contoh lah dulu. Aku ini bisa saja aku dijadikan hakikat. Oke, Darel hakikat. Bukan pribadi. Oh alah. Bisa saja kalau kau mendudukkan aku jadi hakikat. Hah? Ya. Kok bisa saja sih? Berarti ini dong, apa namanya nggak pasti dong. Sekarang begini dia. Tergantung kau mendudukkannya. Coba gini Darel, Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Betul. Aku tanya dulu kau, apakah cahaya matahari itu adalah bola api sana? Cahaya matahari apakah bola api? Bukan. Bukan. Apakah panas yang kau rasakan yang di tubuhmu itu adalah bola api sana? Dari bola api sana, tapi bukan bola api. Betul. Dari bola api itu yang berasal datang dia. Oke.
Nah, coba berarti Bapa, Putra, Roh Kudus ini satu dia. Ya berasal dari satunya itu, mataharinya itu. Bukan, jangan matahari analogi. Bapa, Putra, Roh Kudus ini satu berarti, satu hakikat, nama hakikatnya Allah gitu. Nama hakikatnya matahari. Enggak. Iya itu yang enggak, ini yang Tuhannya Darel. Bapa, Putra, Roh Kudus ini satu hakikatnya Allah atau Tuhan. Allah. Oh, Jadi oke. Nah, sekarang apa? Penalarannya ya ke Yesus lah dulu ya. Kan Bapa sana sang sumber. Jadi yang sampai ke dunia, yang datang ke dunia ini adalah logosnya Bapa, firmannya Bapa, yaitu Yesus. Oke. Kalau gitu Zeus, Poseidon, Hades, ada konsep tiga yang lainnya agak dimirip-miripkan tapi nggak sama. Zeus, Poseidon, Hades, ada tiga juga, Trinity juga, tapi ingat ya, Zeus Hades bukan berasal dari Zeus. Hades ini bertentangan dengan Zeus. Berkelahi ini. nggak apa-apa. Kalau Bapak Putra kan mengasihi, kalau Hades Zeus berkelahi, nggak ada masalah. Yang gua pengen tahu, Hades, Poseidon sama Zeus, hakikatnya apa? Oh beda. Kenapa beda? Hakikatnya apa itu? Kalau Hades bukan berasal dari Zeus. Ngerti, hakikatnya apa? Hakikatnya ya dewa. Oke, hakikatnya dewa. Ada berapa dewa jadi? 3 dewa itu. 3 hakikat dong, Darel. Gimana sih? Beda. Jadi gini dia. 3 dewa ini kan teos. 1 hakikat dong harusnya. 3 hakikat lah itu. Lo enggak 1 lah. Hakikatnya kan dewa. Cuma 1 hakikat. Kores manusia. Ya. Rel manusia, Juma manusia. Kan ada berapa hakikat? Ya 3 hakikat lah. Ya enggak lah. Manusia hakikatnya 1, pribadinya 3, pribadi Darel, pribadi Kores, pribadi Gurunda. Kan gitu. Kita pakai standarnya Tritunggalnya Kristen aja. Jadi kan jadi 3 manusia kita ini. Kalau ya itu pribadinya ada 3, tapi hakikatnya manusia cuma 1. Iya, manusia kan, tapi kan 3 orang manusia kita ini. Ya iya, orang itu pribadi. Iya, jadi gini dia. 3 manusia. Baru dapat logikanya ya. Beda 3 manusia dengan kau kan beda dengan aku beda dengan si. Lah iya, Bapak sama Putra beda, sama Roh Kudus beda, tapi kan satu hakikat Allah. Kita beda, tapi kan satu hakikat manusia. Ya, salah pemahaman. Oh, salah pemahaman gimana? Hakikat kan kita bicara. Ada 3. Coba kita lihat, ada hakikat lain nggak selain manusia di room ini? Sebentar dulu kawan. Ya, coba. Darel tidak berasal dari Juma. Aku bukan bagian dari Juma. Iya, tapi dari ibu kan, dari ibunya Darel. Nah, sekarang aku bukan berasal dari Zuma, kau pun bukan berasal dari Zuma, kita nggak ada hubungan. Iya. Kok nggak ada hubungan? Tapi Yesus berasal dari Bapa, datang dari Bapa. Roh Kudus datang dari Bapa, kan beda. Oh, berarti Darel satu hakikatnya sama orang tua. Sekarang aku tanya dulu kau, beda kan? Apa? Beda. Tapi begitu. Iya, tapi hakikatnya sama gitu. Pribadinya beda-beda, hakikatnya sama. Sama-sama manusia. Memahami hakikatnya itu beda lagi kau. Jadi ada ilah ini, ada Allah itu kan hakikat nih. Kalau Allah hakikat, manusia apa? Bisa juga manusia dianggap hakikat. Ya itu dia gitu kan. Iya, nggak bisa kau samakan hakikat kita dengan hakikat Bapa itu. Nggak bisa disamakan. Bisa lah. Kalau misalnya nggak bisa disamakan, kenapa bisa banyak jenisnya gitu loh? Oh, sekarang analogimu salah contoh hakikat manusia nih, Darel. Iya. Satu hakikat ya. Kita jadi 3. Contoh satu hakikat ini. Contoh satu hakikat. Darel nih, aku ini kan gitu. Kan aku adalah tubuhku, aku adalah pikiranku, aku adalah rohku. Tubuh, roh, pikiran. Tubuh, roh, pikiran. Betul. Oke, hakikatnya namanya apa?
Hakikatnya aku satu hakikat, seorang manusia. Oh, hakikatnya manusia, pribadinya tubuh, roh, pikiran gitu ya. Atau hakikatnya aku adalah manusia si Darel lah dulu gue bilang, nanti manusia jadi banyak kali. Karena aku satu orang manusia aku nih. Jadi Darel itu nama atau hakikat? Nggak apa-apa lah, gini Darel, gini. Misal tubuh, roh manusia, tubuh, roh dan juga pikiran itu hakikatnya manusia. Sekarang gua tanya, emang roh itu hakikatnya manusia, roh itu bukannya roh itu hakikat? Roh itu bagian daripada manusia lah itu. Hakikat bukan roh itu? Bukan, bisa jadi hakikat juga. Tergantung mendudukkan dia. Jadi kalau dia hakikat berarti bukan pribadi gitu loh. Kalau dia hakikat berarti bukan pribadi. Gini dia. Gimana dong? Pada dasarnya aku ini apanya aku ini? Ya nggak tahu Darel. Darel apa Darel ini? Kalau aku ini sebenarnya tubuhku kah aku, rohku kah aku, atau aku pikiranku yang sebenarnya? Aku itu keberadaannya Darel itulah. Jadi gini, gue kasih sama Islam ya Darel ya. Ini gue jelasin dalam Islam. Keberadaan Darel itulah Darel. Nah di dalam keberadaannya Darel itu ada bagi unsur-unsur. Jadi dalam Islam itu gampang istilah-istilahnya. Di dalam zat ada unsur-unsur gitu. Nah unsurnya apa aja? Ada jiwa. Ada sebenarnya kalau di Islam tuh dua, jiwa, jasad. Bukan, ruh, jasad. Ruh sama jasad nyatu jadi nafs. Nah kayak gitu. Nah apa namanya? Zat ini namanya manusia. Keberadaan ini namanya manusia. Keberadaan ini namanya jin. Keberadaan ini namanya malaikat. Nah kami Muslim menyembah zat yang maha tinggi, maha suci. Siapa nama zat yang maha tinggi, maha suci ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gelarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak gitu. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Ilah, Sang Tuhan. Kayak gitu Darel. Nah, jadi gampang kalau di Islam gitu. Makanya syahadat. Kalau di Islam ini gampang memahami Tuhannya. Kalau kami tuh gak gampang memahami Tuhan kami. Oke. Oke. Iya, jadi kami ini bahkan biar kau tahu Kores, pernah aku kan ada komunitas kami YPDPA pendalaman Alkitab gitulah kan. Aku minta materi di dalam gereja. Bukan di luar. Kalau gereja kan ya sekali seminggunya itu. Ada lagi di luar itu komunitas pendalaman Alkitab kami ikuti kan gitu kan. Ku minta lah si pemateri ini, dokter ini, minta dia, Amang ku bilang kan, coba dulu nanti Amang terangkan materi untuk kami itu, ku bilang, tentang Tritunggal, ku bilang. Ini udah dokter ini. Sebelum dia kasih materi, kan ini yang mendengarkan ini kan banyak ini, artinya dari beda, ada yang dari karismatik, ada HKBP, ada ini para yang panelis pendengarnya. Iya, denomnya beda-beda lah. Beda-beda lah, tapi dalam satu komunitas gitu kan. Ya. Nah, si dokter ini udah dokter dia di teologi, dalam menerangkan Tritunggal pun dia permisi dulu dia. Artinya sebenarnya ini katanya konsep Tritunggal ini diterangkan 1 semester katanya untuk konsep ini, tetapi akan kurangkum dalam 1 jam. Anjir, 1 jam, buset. Jadi materi dia itu bagaimana dia merangkum materi itu yang 1 semester ini agar dipahami dalam 1 jam. Artinya itu kan dia ya dipaparkannya adalah slide-slide-nya ini gitu kan. Dia saja pun permisi lagi dia, mana tahu ada tambahan daripada materi ini, saya persilakan karena pendengar pun ada yang pendeta. Begitu, nggak gampang menerangkan konsep ketuhanan orang Kristen, nggak seperti kalian mudah dipahami. Kami memang dia dianalogikan lagi dia untuk dipahami. Nah makanya kalau gini Darel, kesimpulannya itu kalau susah untuk memahami Tuhan, artinya itu bukan Tuhan yang menjelaskan. Oh salah. Tuhan, bagi kami beda lagi. Tuhan yang terlalu gampang dipahami bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang terlalu gampang dipahami, itu Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang menjelaskan ke kita. Kalau manusia ribet Darel. Begitu memang dia. Jadi kalau kalian kan ya akulah Allah, sembahlah aku. Ya, nama kita Allah gitu kan. Tapi kita begitu.
Kristen aneh, Kristen dia beda. Trinitas kok bisa 3 pribadi ini seperti apa? Banyak pertanyaan dalam ketuhanan Kristen, benar, nggak masalahnya itu. Karena begitu kompleksnya ketuhanan Kristen, maka lahirlah namanya banyak denom, pemahaman tentang ketuhanan itu jadi banyak, rame. Itulah. Jadi nggak tahu mana jalan yang menuju Yesus jadinya. Jadi yang salahnya adalah terjadi bentrokan antar ya kalau kau beda pemahaman itu pemahamanmu, itu begitu. Jadi kekayaannya itu beda pemahaman itu, bukan jadi sebuah pertentangan yang gontok-gontokan. Contoh nih, Edis mengatakan tadi kalian bahas ya Edis ya. Edis itu dia dibawakannya ke dalam pemahaman dia memahami tafsir Alkitab itu. Sebenarnya Edis itu pun ada benarnya, ada salahnya juga dia. Ada sebagian pemikiran Edis ini bertentangan dengan teologi kekristenan. Dia terlalu ke kemanusiaannya dia, keilahiannya dia kecilkan, kerdilkan. Ada yang kusepakat dengan Edis, ada yang nggak cocok. Contoh ya, yang sepakat aku dengan Edis itu ya artinya yang dikatakan Edis ini, Tritunggal dibuang ke tong sampah, sebenarnya maknanya bukan begitu. Jika orang berpikir bahwa jika tidak Tritunggal maka tidak masuk surga, salah itu. Artinya surga dan neraka. Besok ku ganti KTP ku ini, ku ganti KTP ku nggak Kristen, bisa aku masuk surga juga. Bukan Edis Kristen itu. Hah? Pertanyaan Edis yang paling tajam itu ini waktu ke RK gitu. Kalau misalnya orang ke Elia Miron. Kalau misalnya orang mengimani Yesus sebagai Mesias, sebagai putra Bapa, tapi nggak mengimani Tritunggal, masuk surga nggak? Elia itu muter-muter jawabnya. Walaupun gua tahu Elia mau jawab nggak masuk surga. Kalau Darren masuk surga nggak? Oh, kalau dia tidak mengimani Tritunggal, tidak berkiblat ke Tritunggal, masuk surga bisa? Edis Tarian. Nggak, aku bukan Edistarian, aku sih di situ. Ini Bunda, Rel lanjut sama yang lain dulu ya. Gue udah di sini udah mau subuh ini malah ada. Oke. Tergabung lagi. Nanti kita sambung lagi lah ya. Yuk. Oke. Sama yang lain dulu aja. Mana? Dialog, ayo. Waduh. Terlambat. Ketik yang ngoten, ketik dulu, ketik. Nah. Siapa yang ngoten ini? Yang minta naik? Silakan notan-notan yang minta naik, ayo ketik dulu. Islam semua tak naikin. Gak ada ini, gak ada autennya nih. Udah di live kan, udah ada auten.
Tes. Halo, ibu-ibu.
Mungkin ini pada sholat Bang Haji Indra, Pak Haji sholat. Gak ada lagi oten kah? Tom, siapa nih Tom? Tom, kalau kau Kristen, apa yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Abraham, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus, itu ajarannya tauhid. Tidak ada yang mengajarkan Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3, tauhid. Ajaran Nabi Musa di perjanjian lama di Ulangan 6:4, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ajarannya tauhid. Nabi Musa pun seperti itu di dalam Bibelmu. Perjanjian baru di Matius, ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, Guru, jadi orang sejaman dengan Yesus manggil Yesus guru atau rabi. Guru, hukum apa yang terutama? Dijawab oleh Yesus, hukum yang terutama itu ialah dengarlah hai orang Israel. Seruannya selalu kepada orang Israel. Nah, Yesus diutus hanya kepada Bani Israel, bukan kepada oten-oten ini ya, yang di luar Bani Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tauhid. Nabi Muhammad pun seperti itu. Beliau Nabi Muhammad SAW, khataman Nabi, penutup para Nabi, mengajarkan seperti apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Jadi pengajarannya tauhid. Nah kemudian datang Pak Paulus, kemudian bapak-bapak gereja, ditambah diperpara penerjemah, ya, mengajarkan Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3. 3 pribadi, 1 hakikat. Hakikatnya sama katanya, sama-sama Tuhan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Mana ada pernah diajarkan seperti itu kawan? Gak ada. Dan yang menjadi suatu problem ketika pengajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama, kalian mau kawinkan, kalian mau satukan dengan ajaran pagan bapak-bapak gereja, pengajaran Paulus dan diperpara penerjemah. Syukran Bang Haji, jazakallahu khairan kotsiran. Kalian mau gabungkan ajaran tauhid dengan ajaran Trinitas ini yang bersumber atau yang berlandaskan paganisme. Gak bisa nyambung, gak bisa menyatu. Ibarat minyak dengan air, gak akan bisa menyatu minyak dengan air. Inilah ajaran tauhid, kalian mau gabungkan dengan ajaran pagan, ajaran Trinitas. Gak bisa bro. Kau lari ke perjanjian lama, membawa YHWH, Tuhannya yang diperkenalkan oleh Nabi Musa. Tidak seperti keimananmu di Kristen. Nabi Musa mengajarkan tauhid. Kalian tempel perjanjian lama yang pengajaran tauhid di situ. Lalu kalian mau gabungkan dengan dogma doktrin Bapak Gereja diperpara surah-surah Paulus. Ditambah lai penerjemah yang menerjemahkan seenaknya, semaunya. Jadilah kalian ini tersesat. Gak nyambung kan kalau diskusi kalian. Gak bisa kan. Tapi Darel kena Darel itu. Soal hakikat sama pribadi kena dia itu. Iya, kena iya. Lanjut. Siapa nih? Muhammad Muslim. Bun, subuh Bun. Udah dari tadi. Mantap. Dante, lanjut Kares. Sip, Dante emang gak dialog dia naik turun ya kayak hantu.
yang apa ya? Jadi Tuhan ini di mereka bisa hakikat, bisa nama, bisa hakikat, bisa jabatan gitu. Bisa, hakikat sama gelar jatuhnya ya. Tuhan itu. Hakikat itu kan keberadaan sebenar-benarnya gitu. Yang nanti ujung-ujungnya itu ya kholik sama makhluk. Hakikat itu. Keadaan sebenar-benarnya. Hakikat sesungguhnya kan gitu. Dan dia tidur dia. Kayaknya karena sinus akut dia. Susah napas itu tidurnya, kasihan. Si Tom itu dari tadi pagi loh, dari tadi malam loh. Di bawah terus dia, hebat Dia terus dia, di bawah terus dia ketik. Buset. Gua salut sama ini lu Tom, apa namanya? Mungkin lu lagi bela iman ya. Dari jam berapa tuh? Jam 12, jam 1-an kayaknya. Ketik, kopi. Orang lain tidur. Dia ngetik. Dialog enggak, ngetik di bawah dia. Nyala terus itu HP. Alhamdulillah. Ya semoga dengan begitu lu bisa dapat hidayah, Tom. Nah dia ngetiknya itu terus ya, pencipta hanya satu, tuh. Bagus kalau satu aja dulu gitu. Tuhan itu satu aja dulu. Karena kalau lu main pribadi ya banyak. Lihat Darel tadi kena skakmat kan. Ini kita di atas ini hakikatnya berapa Darel? 1. Ada berapa pribadi? Oh enggak gitu, beda kalau sama Tuhan beda. Itulah kalau lu main hakikat sama pribadi gitu. Pribadi itu jatuhnya kan jenis pribadi. Quantity, perpeks. Ya Tuhan yang tunggal satu-satunya. Satu-satunya. Nggak ada 2, nggak ada 3. Nggak ada itu di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nggak ada yang kayak gitu. Nah, kenapa nggak naikin itu dia dulu? Apa itu? Wah, naik juga. Lu dari jam 1 ya, ketik di bawah ya? Udah minta naik tadi nggak naikkan tuh. Aduh gimana nih? Dari jam berapa minta naiknya? Wah dari berapa tadi? Buset dah. Di bawah ketik terus buset. Dan naikkan gimana nih Kures ini? Gimana? Enggak tahu, gue bukan moderator. Wah, pada nggak tahu apa gimana ini, apa pada sibuk ini ya. Udah jam penuh juga bre. Kalau Zoom mungkin 200 orang bisa masuk. TikTok kan terbatas. Iya sih, oke, tidak apa-apa, santai aja. Aku sambil menikmati. Tapi lu 2 tangan itu kan copy paste itu kan? Oh, aku kan pakai otomatis. Ini kan TikTok itu kan milik orang Yahudi. Ada kan ada yang buat langsung Skype pencet, aku mengirimkan 50 langsung bisa tuh. Oh, jadi lu pakai aplikasi ngetik gitu. Jadi langsung otomatis. Jadi aku diem kosong dia muncul sendiri dia. Kenapa nggak di room yang Kristen aja supaya naikin viewer? Kalau kayak gitu kan itu dibaca algoritma jadinya. Oh, udah bisa kok, udah bisa. Tuh satu nggak bisa. Enggak, typingan lu itu kan ngitung algoritma itu. Tapi gini, kalau masih orang sama satu, kecuali aku pegang misalnya 5 atau 6 akun tuh ya bisa. Kalau satu nggak bisa. Terus lu berapa HP? 1, 2 HP, satunya apa pakai untuk? Ya udah satu lagi di tempat Kristen kalau gitu. Masa lu nonton di sini mulu, di sana enggak? Aku kan baru aja hari ini pas kosong santai-santai Kures. Santai jadi baru ini kali sekarang ketik kopi. Iya tuh bisa tuh kalau misalnya aku punya. Terus tunggu, lu udah tidur belum? Udah tidur tadi. Jam berapa? Jamnya kan terbalik kita. Jam berapa tidur? Jamnya terbalik kita. Iya, gua tidur jam 5, bangun jam 2, jam 2-an, jam setengah 3-an. Lu tidur jam berapa? Nah ini kan udah pagi, udah siang nih. Oh, lu nggak di Indonesia? Ya gitulah Kores. Paman main ya. Iya, insya Allah kalau ketemu. Iya. Ya, udah naik nih. Mau nanya apa? Udah naik nih? Atau mau mengutarakan apa? Ya cuma itu aja. Jadi kalau apa namanya di Alkitab itu, jadi apa namanya pencipta cuma satu.
Jadi itu Ya yang ngerti ya, Tritunggal juga ngomongnya satu gitu. Terus Tapi lu terus kemudian yang orang Kristen itu semua agak negatif itu begitu muncul Allah dihebatkan 6 itu. Dan Tapi lu Tritunggal. Hah? Tapi lu Tritunggal. Aku mesianik. Oh alah, mesianik. Mesianik itu Mesias. Mesianik ya ujung-ujungnya Jesus only juga. Oh enggak juga. Enggak, Enggak, tunggu dulu. Bapak Yesus bukan? Loh, Bapak ya Bapak. Oh, oke. Bapak itu satu. Dalam Bapak itu ada firman-Nya dan ada Roh Kudusnya. Gitu. Tapi Yahudi Mesianik mainstreamnya Bapak itu Yesus itu sendiri, mainstreamnya ya. Oh enggak. Kamu lihat aja di Messianic Jews for Jesus. Lihat, nanti bisa lihat ya. Tahu. Di video itu ada gini, jadi Bapak itu satu. Dulu di Zoom rame Messianic Jews itu rame dulu di Zoom. Ada Valen udah Islam sekarang. Edis juga dulu dari Messianic Jews dia. Lain. Kalau Valen itu dia memang Messianic, dia memang Yudaisme, dia beda, total beda. Jadi, enggak, dulu Valennya dulu. Valen, bukan Billy, Valen. Sekarang Umar Al-Fariski namanya. Edis juga dulu zaman WhatsApp dia Messianic Yahudi, dia manjangin jambang gitu-gitu. Tapi sekarang di TikTok perdana gua nemu Messianic Jews. Lu itu yang ngomong. Perdana banget gua nemu. Gini, Messianic for Jesus ya. Ada Messianic Jews for Jesus, ada Messianic for Jesus. Nah, aku ini kan bukan orang Yahudi toh. Jadi aku ini Messianic for Jesus, Messianic Jews for Jesus. Ya. Oh gitu. Websitenya ini atau YouTube? Websitenya gitu, websitenya sama. Messianic Jews for Jesus. Ya. Gue Jews for Jesus tahu gue. Ya itu juga sama tuh. Itu basicnya dari Messianic. Dia orang yang percaya Yesus gitu. Orang yang percaya Jews for Jesus ada. Messianic Jews nggak ada, bre. Messianic Jews for Jesus ada. Ya itu. Ya anak kamu lihat aja banyak kok. Kalau di website atau di YouTube? YouTube. Oh, YouTube. Jadi kalau misalnya, tapi intinya sama kok. Dari yang orang. Kenapa dua kalau sama? Kalau aku perhatikan sama. Mereka yang Tritunggal sama aja. Tuhan menjelaskan doang itu. Hanya menjelaskan. Tapi lu berarti nggak menjelaskan ketuhanan nggak pakai Tritunggal ya? Kita nggak gitu ya. Kayak dalam firman Yesus mengatakan bahwa aku keluar dari Bapa dan Roh Kudus keluar dari Bapa. Itu apa sumber satu-satunya itu. Roh Kudus itu apa? Kalau di Messianic Jews? Sama rohnya apa? Bukan, maksud gue setara. Rohnya apa yang itu apa? Iya, setara nggak? Ini nggak ngomong kesetaraan kalau kita ini. Kalau udah satu itu udah ngomong kesetaraan gitu. Bagi kita nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngomong, tadi ada yang ngomong tentang matahari, betul. Matahari udah sinarnya, ada ultravioletnya, ada begitu. Sama, meskipun misalnya sampai di sinarnya, sampai di dunia, dia bisa kembali lagi gitu loh. Jadi kembali ke sana. Tadi tuh Sidarto lupa bahas ini. Kalau misalnya pakai konsep matahari, jatuhnya bukan 3 dalam 1, 2 dalam 1 jatuhnya. Karena satunya itu yang bola mataharinya. Bukan apa namanya? Semuanya ada sinar apa ya? Sinar ultraviolet. Ada lagi. Ada sinar banyak. Sinar panas, ya, bola kan gitu. Jadi, gini, itu kan hanya menjelaskan doang Kudus. Seperti dalam orang Muslim mengatakan tauhid. Ngomongnya pelanin, nggak kejelas gue dengar. Pelanin ngomongnya, nggak usah kayak dikejar-kejar. Jadi di dalam kayak ini penjelasan doang ya. Kayak misalnya dalam kamu orang Muslim ngomong saya itu ada tauhid, tapi nggak ada ayatnya. Cuma itu penjelasan doang itu. Nah itu. Jadi aku enggak mau debat itu, enggak mau aku tuh. Lebih debat saya lebih gini, bukan debat tuh ya. Lebih menjelaskan gini, makanya kalau kita nganukan tuh. Ya udah yang lu suka aja, lu mau menjelaskan kemana deh, enggak usah Tritunggal. Oke. Jadi gini, aku mau nanti kamu boleh gantian nanggah. Iya ngerti. Bernarasi sendiri nanti kamu juga boleh silakan. Jadi gini, di dalam Alkitab itu Bapa Yahweh yang Maha Kuasa itu Maha Pencipta. Nah, dia satu-satunya. Dia memberikan hukum pada Musa. Satu-satunya mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu firman dia ya. Nah, itu melalui firman. Dia menyampaikan melalui firman dia. Dan maka kita ini orang Kristen itu merasa bagaimana mungkin tiba-tiba Allah muncul
abad ke-6 itu yang masalah ya. Sorry, ini maksudnya kita ngomong secara fair ya. Aku ngomong apa adanya ya. Iya ya. Jadi jangan masukkan di hati ini kita ngomong. Enggak, gue udah lama dialog, gue ngerti mana yang ngehujat, mana yang diskusi. Lanjut aja. Jadi itu apa namanya, dibagi kita orang yang Mesian ini percaya pasti Allah ini pasti bukan Tuhan dari Bapa di surga, dan dia pasti bukan dari surga. Kenapa? Karena apa? Namanya sudah spesifik, dan nama dia tidak boleh disebut sembarangan dia. Sementara Allah itu lima kali sehari ini disebutkan keras-keras, malah pakai tua, bukan malah keras ya. Kalau Yahweh tidak boleh, nama dia pun kalau orang Yahudi yang begini Adonai. Kalau dalam Alkitab Yahudi menemukan tulisan Yahweh dibacanya Adonai Elohim. Artinya Adonai Tuhanku, sembahanku itu, sembahanku. Yang itu yang sembahan. Adonai Elohenu sembahan. Elohenu sembahan. Elohenunya iya. Ya, kalau Elohim sembahan. Elohim itu dari bentuk jamak dari sesembahan kita. Dari L ya. Bentuk L kan majestic plural itu bisa jamak, bisa tunggal, tergantung konteks dari ayatnya. Ini kalau L itu nama dia, nama Bapa yang Maha Kuasa itu L. Dia apa namanya sebutannya? Salah satu dari nama. Ya, sembahan itu. Tahu kan, kalau lo Messianic Jews harusnya tahu ada 7 nama kudus yang diagungkan dalam Yahudi. Tahu kan? Ini sebetulnya tuh gini, Korea sedih apa namanya dalam orang Yahudi. Aku bukan ikut Yahudi yang Mesianik. Oh, bagian itunya nggak lo ambil. Bukan. Jadi aku nih orang luar Yahudi yang percaya pada Mesias, Juru Selamat itu, jadi Yesus itu Kristus adalah bahasa atau bahasa Yunani. Jadi gini, aku ulangi dikit ya, kembali lagi tadi saya mau nanya tadi gini. Jadi sembahan itu kita menyembah sembahan. Yesus mengatakan jangan menyebut nama sembarangan. Ya, jangan nyebut nama sembarangan. Jadi nyebut nama dia sembarangan aja tidak boleh itu. Makanya dari Musa, karena Musa yang pertama kali beritahu dia jangan menyebut nama sembarangan. Aku memandang bersalah orang yang bernama ku sembarangan. Betul. Dan nama dia mengatakan namaku turun temurun. Nama Yod He Vav He itu nama turun temurun. Jadi tidak mungkin diganti nama lain tuh. Dan kalau misalnya Indonesia dimakan Allah itu artinya hanya sembahan. Sembahan itu banyak. Ratu siapa kita sembahan ya boleh. Artinya kalau sembahan yang Maha Kuasa itu dia loh. Dan firman yang keluar dari dia juga sembahan. Maka dia mengatakan Ibrani 1. Sembahan juga firman. Ya kan dalam Ibrani 1 ayat itu mengatakan apa? Ketika dia mbak anaknya dan sulung dari dunia, semua malaikat harus menyembah dia. Sembah dia, sembah. Jadi karena firman. Kalau itu Musa waktu dia datang di Sinai, firmannya apa? Musa nyembah firman itu. Sembah Musa. Jadi firman itu hanya firman dia yang dengar dari Musa itu. Sang firman dengar dari Musa. Dan Musanya langsung sujud, tidak berani nengok tuh Musa itu. Jadi semua itu begitu semua. Yang mendengarkan semua nyembah firman-nya. Karena apa? Firmannya dia kan dari Bapa sendiri. Keluaran dari Bapa. Yesus mengatakan, barang siapa menghormati aku, menghormati Bapakku. Barang siapa tidak menghormati aku, tidak menghormati Bapakku. Kan begitu. Jadi kalau manusia sembrono kadang-kadang aku agak dikit marsangre ya orang itu. Karena orang nggak tahu ya, bahwa itu firman. Firman dia yang Maha Kuasa loh. Ya, firman dia yang kuasa. Kemudian Roh Kudus itu rohnya Bapa. Maka dikatakan Roh Kudus menuntun hidup. Roh Kudus itu menuntun hidup kita. Jadi di dalam Alkitab itu mengatakan belum surga, terimalah Roh Kudus. Dia memberikan Roh Kudus kepada pengikutnya untuk menyertai hidup pengikutnya. Supaya apa? Menjaga dua hukumnya. Dua hukumnya apa? 1, kasih kepada Bapa dengan sepenuh hati, menurut jiwa dan raga, dan kekuatan, dan mengasihi sama manusia seperti diri. Ini dua hukum yang mutlak. Jadi 2 hukum yang dikatakan itu mutlak. Jadi nggak ada hukum yang dikatakan oleh Yesus, tidak ada hukum yang lebih utama dari 2 hukum ini. Dari kata itu. Jadi makanya kalau dalam
Torah katakan kan ada dengarlah Israel, itu yang pertama itu, yang tulisannya aslinya itu Yahweh Elohenu. Jadi apa bacanya kan dibaca, nggak baca ya, bacanya begitu. Karena orang Yahudi betul masa itu nggak berani baca mereka sampai detik ini. Kamu ke Israel nggak berani, misal kamu buka atau Quran dibuka, ini bacanya apa? Mereka balik Adonai. Bang Kores, tanggapin. Maka itu jadi apa namanya? Biarin aja dulu. Orang Kristen apa namanya? Kasihan dia udah ngetik lama di bawah. Biarin aja dulu ngomong, nggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa ya ngomong. Oke ya, dikit lagi. Ini kan yang kamu menanggapi lah apa? Ini amasnya dari pihakku loh. Jadi untuk kamu terserah kamu ya menyampaikan yang ini ya. Jadi kemudian bagi orang Kristen tuh merasa ganjil. Ya sudah sampai membaca Alkitab semua pastilah kamu akan merasa ganjil. Ya. Pakai itu pelan-pelan itu loh. Pakai koma pakai titik. Sorry habis sepedaan soalnya. Pelan-pelan ya biar dipahami yang kau sampaikan. Ayo. Jadi makasih. Lah bagi orang di Mesianik gitu, hampir semua dunia sama semua. Dia mempertanyakan dengan kenapa tiba-tiba muncul Allah itu LGBT itu loh. Kan di dalam itu benar ada jadi apa namanya dari mana saja, dan dia hukumnya Allah itu bertentangan dengan hukumnya Yahweh. Yahweh yang mengatakan itu apa namanya misalnya dikatakan dikatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, yaitu lah sementara Allah mengatakan sebagai pencipta, padahal sebelum abad 7 abad 6 itu udah dikatakan semua udah ada. Sebelum Jibril mengenalkan Muhammad di dalam gua itu sudah ciptaan udah ada semua, itu udah ada ciptaan semua udah ada. Lah kemudian dikenalkan nama Allah lah itu, dan ajaran yang kemarin Allah ini bertolak belakang dengan ajaran dari ajaran. Kalau kamu baca, Kores baca 10 perintah Elohim ya, baca 10 perintah Yahweh ya, Elohim, itu nanti kamu nggak tahu. Cuma di Indonesia karena udah diterjemahkan di Allah ya, jadi itu mungkin agak dikit rancu. Tapi kalau kamu Inggrisnya atau ke Hebrunya, kamu akan betul-betul bisa membedakan. Masuk Kores, sudah panjang kali gitu. Udah belum? Cuma nggak apa Bu, ngobrol aja kok. Udah, masuk Bang. Ya. Cuma itu Pak Kures, jadi yang kita nganukan itu. Tapi makanya satu Dandang merasa ngeri ya kalau dengar yang dari surah Muslim itu yang kita nganukan, dengan Yesus itu Bang, begitu. yang kita nganukan maksudnya. Lanjut Bang Kores, jawab tuh, tanggapin. Kenapa? Udah belum itunya Tomnya? Diri. Iya silakan. Jadi itu yang pada menghujat Yesus itu berarti menghujat Sang Firman. Itu hati-hati loh, karena dia akan datang pada akhir zaman untuk membangkitkan seluruh manusia di dalam kuburan sedunia ini, dan dia akan menghakimkan, dia hakim. Itu yang sangat-sangat fatal tuh. Jadi aku nih khawatir kalau teman-teman ini karena kepercayaan tidak hanya karena demi debat ya, itu bahaya sekali gitu loh, karena dia Sang Firman ya, Sang Firman Yahweh yang maha tinggi, itu yang bahaya ya. Nggak sabar. Udah hentikan. Ayo Kores. Ya, jadi pertama tuh gini Tom, kalau misalnya sebelum abad ke-7 sudah ada Tuhan. Ya sebelum abad 15 sebelum Masehi juga sudah ada Tuhan. Sebelum zaman Nabi Muhammad, sebelum zaman Musa alaihissalam ya Tuhan udah ada gitu. Tuhan udah ada. Jadi kalau misalnya dibilang abad ke-7 baru nongol, ya masa kita bilang sebelum abad 15 sebelum Masehi Tuhan baru nongol, kan nggak bisa gitu. Tuhan sebelum penciptaan itu udah ada, itu satu poin. Bukan maksud Bu yang Aloe-WT, bukan Tuhan. Aloe-WT-nya. Kalau Tuhan baik. Iya maksudnya jatuhnya juga YHWH baru ada di abad 15 sebelum Masehi kan kalau dibawa ke sana gitu. Jadi bukan. Di waktu Musa itu dia bertanya siapa nama. Iya, waktu Musa bertanya siapa namamu itu kan itu abad 15 sebelum Masehi, bukan di awal penciptaan kan? Baru nongol ini YHWH. Bisa digituin juga jadinya YHWH kalau dibawa ke sana gitu. Maka dari itu perkara nama ini gue jelaskan di sekarang. Dalam Yahudi sendiri untuk kawan-kawan Mesianik, YHWH itu singkatan, dia bukan nama. Itu bisa dilihat di Penine Halaha kitab 15 bab 16 nomor 1.
Yotibahe, betul. Yotibahe, betul. Itu dia singkatan, bukan nama dia. Singkatan dari Vehaya Hove Veyihye, yang sudah ada, yang telah ada, dan yang akan selalu ada gitu. Nggak mungkin nama Tuhan itu singkatan. Itulah kenapa nanti kalian menemukan di Keluaran 6 nomor 3, namaku belum aku nyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu dibilang. Ya betul. Kalau Musa, waktu Musa, Pak. Di Musa juga belum dinyatakan. Itulah kenapa Yahudi bilang Yahweh itu singkatan, bukan nama, belum nama. Terus belum Tom, baru sedikit gua. Sorry. Sorry, silakan. Iya, gua lanjut ya. Nah, terus ketika dibilang kenapa tiba-tiba muncul ini Allah, enggak. Allah itu enggak tiba-tiba muncul gitu. Karena nama anak yang diberkati dan nama keturunannya Ishak Yakub itu sudah mengandung nama Tuhan yang benar, yaitu Allah. Ada lametnya kalau dalam Ibrani. Perhatikan di situ, ada lametnya, Ismael dan Israel. Kalau misalnya YHWH ini nama Tuhan, harusnya di dua momen penting ini nama anak itu Ismaya sama Israya, tapi kan nggak dipakai. Artinya nama Tuhan yang ada lamnya itu, itulah yang benar gitu. Belum beres. Tunggu. Nah, lalu kemudian dibahas juga mengenai kenapa bertentangan dengan 10 perintah Tuhan. Tidak gitu. Karena dalam Islam itu tauhid itu nomor 1, harga mati itu. Itu rukun iman kami pertama, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau misalnya YHWH yang singkatan ini mau dijadikan entitas Tuhan, syirik itu. Gak bisa itu dijadiin Tuhan. Nama Tuhan itu benar-benar diresmikan oleh Tuhannya sendiri ketika di zaman Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW gitu. Terakhir sekarang, Tom. Nanti lanjut Bunda Rahma aja deh, atau Ustadz Tahta. Menghujat Yesus sama dengan menghujat Sang Firman. Gini Tom, perhatikan. Gua yakin selama gua belajar, nama firman Tuhan itu bukan Yesus. Yakin gue bukan Yesus. Karena Yesus kita tahu sendiri itu nama dari Yunani. Gak mungkin Israel menggunakan nama Avangelion atau nama dari kitab-kitab yang Yesua. Nah, nama Yesua juga itu, mohon maaf, tidak ditemukan dalam kosakata Ibrani. Abad pertama itu nggak ditemukan, itu baru ada di abad 19-20. Jadi gua yakin sekali nama Sang Firman itu bukan Yesua atau Yesus gitu. Silakan Tom, nanti dilanjut sama yang lain ya. Pembela kebenaran harus tidur. Dikit ya. Boleh. Boleh dong, ya. Kan dialog, lanjutlah. Oh iya. Jadi L itu sebutan untuk Yahweh yang Maha Kuasa. L makanya nama dia El Elyon, El Gibor, El Shaddai, El Olam yang Maha Kekal, El Elyon yang Maha Tinggi, El Gibor yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, El Shaddai yang Maha Hebat. Kan begitu. Jadi L itu nama dia, L sebutnya bukan dia, maka dia itu dipanggil dengan L dia tuh. Maka nama dia, maka ada namanya Ismael, Gabriel, kan begitu. Gabriel, Ismael, Mahalael, semua gitu. L itu ada nama dia yang nama dia. Ada di Islam semua itu, Tom. Al-Jabbar, El-Gibor itu Al-Jabbar. Al-Ali, Al-Ala, Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci, Maha Tinggi itu. Semuanya ada di Islam itu. Sama dengan Tuhannya Islam, Tuhan Yahudi. Esensinya. Lanjut, Res. Ya. Jadi namanya tidak sama. Karena apa? Karena pertama itu, dan nama L itu sebutan dia dari sebutan menyebut Yahweh yang Maha Kuasa itu, yang Maha Pencipta itu. Dia mengatakan jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Itu loh. Sementara aku nih tadi ngomong sama Gores di abad ke-6, kemudian muncul ada Alo SWT itu yang sudah, dan lebih lagi tuh lebih dalam lagi ya. Ini tuh ya ilah yang dibuat di Romawi itu. Aduh, Tom. Ustaz Tata, Gini, beda gini ya. Ilah tuh banyak ya. Sudah. Kores, masih kan Kores? Res. Udah lama? Ustaz Tata. Lanjut.
Bang Kores silakan. Oh iya, besok aja kita teruskan lagi ya. Jadi menariklah ngobrol pagi suasana santai. Ustaz mau lanjut? Ustaz? Ini Enggak, saya tanggapi dulu sedikit tadi Bang ya. silakan. Katanya Musa pun menyembah firman. Ini firman ini apa sih? Firman ini apa menurut Anda? Begini, ketika Musa dipanggil Musa, Firman ini apa, Bang? Gak usah panjang-panjang. Menurut Anda firman ini apa? Firman itu perkataan Elohim yang dari Perkataan tuh. Apakah yang Musa datang. menyembah perkataan? Bentar. Jadi Musa menyembah perkataan. Sebentar ya, biarin ngomongnya. Jadi gantian Bu, gantiannya. Jadi Yahweh itu menyampaikan perkataan melalui itu, ya sang firman itu, dan manggil Musa. Dan Musa menyembah dia, Musa itu sujud menyembah dia. Padahal itu adalah favorit firman. Tidak menyembah firman, tapi menyembah yang berfirman. Dia itu loh dikatakan Ibrani 1 Elohim, ketika dengar. sebentar ya, sebentar. Anda aja yang mau ngomong. Gini, biar ngomongnya enak gantian gimana? Kalau Anda kan yang ngomong terus dari tadi. Lah kan tadi sama Kores, ya. Ini kan beda orang. Gini, maksudnya kalau kita ganti orang, kita juga bentar. Ketika Yahweh berfirman, itu kemudian Musa menyembah dia, itu lah. Iya, dia menyembah YHWH, Elohim, bukan menyembah firman. Firman itu perkataan. Dan Yahweh itu berfirman, jangan ada ilah lain di depanku. Jadi dia tidak boleh, makanya ada Elohim itu. Ini yang kita bahas ini, kenapa ada Elohim itu. Dari tadi belum capek ngomong. Loh, gini kan kita tadi sama Kores. Bunda, izin Bang Tom. Gini. Bunda Rahma, kalau Bunda Rahma menyembah firman atau menyembah yang berfirman? Loh. Yang berfirman lah. Oh gitu, iya. Saya baru tahu karena saya kan baru di TikTok baru 2 hari. Bang Tom, kalau Bang Tom ini menyembah firman atau menyembah yang berfirman? Sebentar ya, aku jawab boleh. Biar gantian dulu ya. Sebentar, ya gini. Bentar. Tom, sebentar. Tom, sebentar. Ada suaranya, Tom. Gini, biar nyambung dulu. Oh, ada suaranya? Selesaikan dulu. Tom, geser sedikit, Tom. Sinyal. Biar sinyalnya, Tom. Biar ada suaranya si Tom ini kemana ya? Jangan dipotong. Gak ada suaranya. Jadi gangguan sinyal mungkin ya. Biar saya Bunda, kalau Bunda Rahma ini menyembah firman atau menyembah yang berfirman, Bunda? Barang siapa yang berfirmannya dia memang Bapa. Itu loh. Yang berfirman, iya, tapi dia nggak ada akal. Oh gitu. Yesus mengatakan barang siapa. Jadi bukan menyembah firman ya? Dia muati apa? Oke, Tom, aku bertanya boleh, Tom, sebentar, Tom. Boleh. Kamu sudah benar, kamu lonjol aja masukannya. Enggak, saya bertanya boleh, Tom. Enggak boleh. Gantian dulu. Oke, saya tanya kalau gitu aku sebentar. Sama Firman dulu, aku sama Mbak itu dulu. Tom menyembah firman atau menyembah yang berfirman, Tom? Sama Mbaknya dulu. Kamu kan Tom. Ini nanti dulu. Iya, aku cuma bertanya sekali, Tom. Aduh, dari tadi pertanyaannya kan tadi aku tanya. Oh, nggak bisa. Kenapa ada Allah EBT muncul? Bukan. Kamu menyembah firman atau yang berfirman, Bang? Menyembah firman atau yang menyembah yang berfirman? Dia tidak paham Bible deh itu, tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku menyerocos terus. Lanjut Ustaz Tata. Yesus dengan Musa ini sama, menyembah yang berfirman. Misalnya Musa ulangan 6 Keluaran 3 ayat 2. Musa kan mendengar firman dari siapa? Dari Allah itu. Yesus juga mendengar firman. Mendengar firman Yesus. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Yesus mendengar Bapa. Bapa berfirman. Betul. Jadi gini Tata gini Tata. Jadi Yesus mengatakan, barang siapa menghormati aku, menghormati Bapakku. Barang siapa tidak menghormati aku. Oke, sama. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa menghormati Nabi, ia menghormati Allah. Yesus kan Nabi. Markus 6 ayat 4. Yesus bukan menghormati Yesus sebagai Nabi sama dengan menghormati Allah karena Allah yang mengutus. Kalau kamu enggak menghormati Yesus malah dituhankan. Padahal Tuhan yang benar kata Yesus Allah. Berarti yang kita harus sembah Allahnya, Tuhannya Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus menyembah Allah.
Bukan menyembah Tuhan Yesus, menyembah Allah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Yesus, siapa Tuhan yang kamu kenal? Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Jadi gitu. Ayo. Tata, aku ngomong ya. Ya, silakan. Ya, oke ya. Ngomongnya pelan-pelan gini loh, Tata. Jadi ngomongnya gini. Pertama, jangan kamu menganggap Yesus bukan Isa loh. Pertama secara total kamu menganggap Yesus itu Isa. Berarti ya, karena Isa itu bukan juru selamat, Isa bukan terang dunia, Isa bukan sebagai putra Bapa yang Maha Kuasa, juga bukan Isa itu. Jadi Isa itu hanya utusannya Allah itu dari bagaimana? Oke, sama seperti Yesus, Isa utusan Ali Imran 49 untuk Seriwil. Yesus juga utusan untuk Seriwil, Matius 15:24. Sama kan? Sebentar aku firman Al-Maidah 46. Yesus menerima firman Yohanes 12:50. Sama itu. Tuhannya Isa Allah yang Esa. Al-Zuhruf 64. Tuhannya Yesus Allah yang Esa. Markus 12:29. Sama itu. Tuhannya Isa tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Tuhannya Yesus tidak kelihatan. Sama. Ya, nah sekarang saya tanya ke kamu. Kalau Tuhannya Yesus Allah Bapa yang tidak kelihatan, yang tidak serupa, kata Yesus. Nah sekarang coba saya nanya ke kamu. Tuhannya Kristen siapa? Siapa Tuhan Kristen? Itu Bapa, bukan Allah SWT loh. Oke, sekarang kamu salah. Kamu Allah kamu. Oke, udah. Oke, satu-satu ya. Oke. Jadi Tuhannya Yesus, oke. Tuhannya Yesus Allah Bapa. Nah sekarang Tuhannya Kristen. Jangan mute. Jangan di mute ya. Ya, Tuhannya Kristen siapa? Ya gantian biar gak potong. Gantian. Kamu dulu ya. Kamu ngomong dulu, aku diam ya. Ya, gantian. Silakan. Nggak gini satu-satu aja. Ini aku mute. Ya silakan. Ya, oke. Sekarang saya pakai Quran dan Bible bahwa Tuhannya Isa dan Yesus adalah Allah. Kalau di dalam Al-Quran Al-Zuhruf 64. Kalau dalam Bible Markus 12:29. Nah sekarang kalau Tuhannya Kristen siapa? Ya, jawab ya. Ya silakan. Jawab ya. Jadi Yesus itu tidak datang dari Allah SWT. Yesus datang dari Yahweh atau Bapa. Sebentar. Nggak langsung jawab. Tuhannya Yesus Allah yang Esa. Markus 12:29. Tuhannya Isa juga sama Allah yang Esa. Bukan Allah. Nah sekarang langsung jawab. Allah bukan. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Allah bukan Allah loh. Tuhannya Kristen siapa? Tata. Yesus Bapa juga Bapa. Bukan Yesus. Bapa. Bukan Yesus. Yesus Tunggu dulu. Bukan Yesus. Loh, Yesus itu Tuhan juga dia. Berarti ada dua. Loh, kamu rohmu berapa? Ayo, rohmu berapa? Oke. Tuhanku Esa Qul huwallahu ahad. Tuhannya Yesus Allah yang Esa. Markus 12:29. Jadi Tuhan di dalam Al-Quran dan Bible itu Allah yang Esa satu. Nah sekarang saya nanya ke kamu, Tuhanmu satu atau dua? Ini ya, Robku 3 kan, Robmu ada 2 kan? Robmu 3. Berarti Robmu ada 2, Tuhanmu ada 3. Oke, silakan pakai data. Dengan Seriwil Tuhan itu ada 3 di mana? Bukan Tuhan 3 loh. Kamu salah lagi. Yahweh itu 1. Oke, berarti kalau Tuhan Yahweh itu 1, berarti Yesus Bapa 1. Dalam Bapa ada Firman dan yang saya tanya, Tuhan itu berapa? Loh, Tuhan itu sembahan kok, sembahan itu banyak. Oke, siapa Tuhan itu? Sembahan. Tata. Oke, gini, saya nanya ke Yesus. Yesus, Tuhanmu ada berapa? Ada 1. Mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, Allah, yaitu udah. Bisa, Tata. Oke, nah sekarang kalau Tuhannya Yesus itu Allah kan bahasa Indonesia. 1. Nah sekarang Tuhannya Kristen ada berapa? Kamu nggak fair, aku dimute gimana? Nggak fair kamu. Jawab dengan dimute dong. Aku ngomong dimute gimana? Oke, jawab dengan kalau kamu mau debat, mau boleh, gini loh Tata. Oke. Dengar aku ya, dengar. Jadi dalam Alkitab itu bukan bahasa Indonesia dia. Adonai ada ya itu Adonai, Yesus itu Adonai. Itu jadi kalau kamu orang Muslim sebentar Tata. Kalau Allah tuh Robmu, Muhammad juga Robmu. Tapi kan bukan pencipta Muhammad tuh, itu enggak. Tapi Allahmu kan begitu yang kemandanganmu kan. Sorry, tapi dalam Alkitab Allah itu kan Tuhan. Enggak gini satu-satu aja ya. Kalau saya pakai Quran dan Bible kan Tuhan itu satu Allah menurut Yesus dan Nabi Muhammad.
Nah ini langsung kamu jawab ya. Kalau Tuhannya Kristen ada berapa? Loh, satu. Siapa Oh, dia? siapa satu itu? Bentar ya. Aku jawab. Kan jangan dulu biar Ya, ngomongnya silakan. enak, jangan di-mute. Ya, Ya, silakan. Bapa adalah satu. Dalam Bapa yang satu ada Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Itulah aja. Jadi ada berapa? Loh, Tuhan tuh loh. Tuhan tuh Rob ada Bapa Oke, juga saya Rob. tanya ya, Yesus Tuhan apa bukan? Rob, Yesus Rob, ya. Muhammad Rob Tuhan. bukan. Oke, Muhammad Tuhan. Rob bukan. Yesus Tuhan. Muhammad Rob bukan. Bukan, Nabi Muhammad Nabi. Nah, berarti Nabi. kamu ini aja. Oke, Kamu- gini aja, gini. Kata siapa itu Nabi Muhammad? Oke, Nabi, Al-Ahzab ayat 40. Nabi. Kata, siapa itu Yesus? Nabi, Markus 6 ayat 4. Nah, itu. Nah, kalau memang Nabi dan kalau Yesus dengan Nabi Muhammad seorang Nabi tahta, lalu Tuhan yang benar siapa? Allah, Qul huwallahu ahad. Menurut Yesus, ya Allah Bukan. juga. Markus 12 ayat 9. Iya. Nah, yang beda itu Tuhannya Kristen. Siapa tuh? Iya, iya. Oke, siapa tuh? Iya. Bukan Allah, bukan Allah. Oke, Tuhannya Kristen Yahweh, bukan Tidak ada Allah, Yesus. tidak ada. Oke, berarti Ya. Tuhannya Kristen Yahweh, bukan Yesus. Iya, yo. Yesus dari Tuhan. Oh, berarti Ya. ada dua. Dia lah Bapa, dan lagi Bapa, ya. Loh, oke, coba. Yesus Tuhan apa bukan? Loh, bu istilah aja. Kamu Muhammad Rob bukan Muhammad. Tunggu, bukan. Nabi Muhammad adalah Nabi. Katanya Jupi itu Robnya Muhammad. Nah, gini. Biar enak. Gini, coba yang jelas dulu satu-satu dulu. Yesus ini Tuhan apa Nabi? Yesus ini Tuhan apa Nabi? Robnya Muhammad. Katanya Udah jangan kemana-mana. Yesus ini tuh. Yesus Tuhan apa Nabi? Aduh, udah bisa ngomong kamu kalau kamu udah jawab. Makanya salah. Yesus ini Tuhan apa Nabi? Dia Tuhan. Oh Tuhan. Menurut Kristen. Muhammad Rob Tuhan. Oke. Sekarang kalau menurut Yesus, ya. Oke, gini kita gantian, kita pakai data aja. Oke. Jadi menurut Yesus Tuhan itu adalah Bapa. Itu Rob. Matius 11:2. Bapak. Ya. Jadi kalau Bapak menurut aja, Yesus, yang Tuhan itu adalah Bapa. Matius 11:25. Sedangkan Kamu nggak Yesus fair. sendiri Aku ngaku dirinya Nabi. Kamu nggak fair. Lukas 3 ayat Aku di-mute. 23. Matius 13 Tatan, ayat 57. Markus 6 ayat 4. Nabi dia. Terus juga Yohanes 4 ayat 44. Lukas 13 ayat 33. Terus Matius 21 ayat 10. Terus juga Yohanes 6 14. Nabi dia. Yesus. Nah, sekarang coba ya pakai data ya. Kalau Yesus itu Tuhan, silakan pakai data. Aku dimuna gila. Ya, silakan pakai data, Ya. pakai data. Jadi pakai data. menurut orang Islam Yesus katanya Nabi, enggak, ini Yesus Nabi apa Tuhan? itu Rob, ya. Yesus Nabi apa Allah Tuhan? juga Rob. Tidak bisa. Menurut Tidak bisa ngomong, tidak bisa ngomong. Menurut Karena kamu udah paham. Muhammad Rob. Kamu udah bisa Rob itu- Bible kamu. Rob itu Tidak Tuhan. bisa, jangan kemana-mana. Ayo. Menurut Rifa, Di mana? Muhammad tuh Data, pakai menurut data. Pakai data. itu Rob. Pakai data. Menurut Pakai data, ayo. So halus tadi dengan so halus. Aku di Ayo. Ya Kamu udah tidak tidak. akan. Oke, Kamu tidak hanya di mute bisa ya. Tidak di mute. Takut. Nah, tidak Kamu- di mute tapi pakai data ya. Kamu Oke. Takut Silakan debat. gini caranya Kamu gini. takut debat. Kalau menurut Bible, Yesus ini nabi. Lukas 3 Kamu ayat 23. Kamu Matius jangan. 13 Aku 57. di Markus 6 ayat 4. Kamu- Yohanes 4 Kamu jangan Bapak. Lukas 13 Aku ayat di- 33. Matius 21 ayat Udah ya. 10. Yohanes Ya 4. silakan ngomong aja. Aku mute ya. Lukas 24 19. Jadi gini ya. Kalau kamu debat, saya pakai data banyak Gini, saya. Nah, kalau sekarang, kamu berdebat, saya ngomong kalau nabi. Oke, kalau tidak kamu di-mute, ya. debat, Oke, tidak itu di-mute. jangan mute. Oke, tidak di-mute. Biarkan ngomong. Pertanyaannya, Kalau melain baik, pertanyaannya, iya tidak di-mute. Asalkan kamu sesuai dengan pertanyaan. Yesus nabi apa Tuhan? di mute. Ya, Ngomong silakan, di coba. mute. Gak bagaimana Ya, gantian, coba? coba, Kamu gantian, kan coba. maunya menang sendiri tuh. Kamu Ya, silakan. maunya menang sendiri. Ya, pakai data, ya. Gitu. Harusnya ngomong tuh gantian tata. Oke, Kamu silakan, boleh silakan. ngomong, aku mau Oke. dengar. Dijawab Tom, orang lagi ngomong Kamu kamu juga dengerin. Bukan dengar hanya dulu kamu Tom. ngomong sendiri. Kalau Menurut orang Rifa, lagi bicara, menurut kamu Menurut mute. Rasid, Kalau kamu menurut bicara, Menurut orang lain Muhammad mute. Tiki, Jangan Muhammad lain Rob. orang bicara, Menurut kamu Supei, bicara. Muhammad Rob. Hanya Merepet, kamu yang opo iki? Rob. Iso diskusi nggak awakmu? Tidak paham Bible ya. Dia Kalau kau mengatakan sesuatu pakai data.
Itu Aja ya. congor. Pakai data takut dia. Oh, londo ireng iki londo ireng ngene iki. Oh, anak penjajah ngene iki. Ya udah ngomong. Akan saya dengarkan Bang, ya. Dibuat menit. Tapi pakai data lo ya, silakan. Menitan. Ya silakan. Ayo. Kalau pakai data. Iya. Kadar ngomong numpuin di mute aja. Ya silakan. Apa? Ya silakan, coba. Kayak anak kecil kamu. Ya silakan. Kayak anak Sana cengeng gitu loh. Nangis. Kalau namanya mau debat, Mewek. kamu kan nangis. Wah, sugon. Tapi aku mau layani kamu, tapi kamu jangan main mute. Ya silakan. Biarkan aku Oke, ngomong, silakan. gantian aku diam saat kamu ngomong. Ya Itu. silakan. Orang lain suruh gantian, padahal orang Ustaz Tata bicara kok ngomong terus. Rob. Saiki awakmu ngomong kepengin dirungokno. Ya, benar. Oh, londo ireng anak penjajah ini. Ngomong dulu, benar. Ya. Oke, Jadi- jawab itu pertanyaan Ustaz Tata. Gini. Topiknya tadi pertanyaannya, di mana Yesus mengatakan Tuhan tidak pakai data? Silahkan. Pakai data. Pakai data. Aku pakai data. Ya, di mana Yesus adalah Tuhan? Jawabannya, jawab. Muhammad Jawab. Menurut Rifa, Muhammad adalah Malah Muhammad. Muhammad dar. Inilah anak penjajah ini saya bilang, nyerocos saja. Menurut makanya kalau diskusi gantian, orang lain bicara gantian. Jadi Bapak. Nah berarti Yesus bukan Tuhan, Ustaz Tata dia nggak bisa menjawab. Betul, Yesus bukan Tuhan. Lanjut. Nggak bisa dia. Bapak Oke. Ya, Jadi dulu kamu, toh. oke saya pakai data ya. Mute. Oke saya pakai data. Kamu diem. Oke. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Rob. Nabi Muhammad ini sama seperti Yesus. Mute lagi. Ya, Mute lagi. Katanya disuruh. Mute lagi. Kamu kamu ngomong dulu. Apa debat macam apa kalau Udah, gini? silakan, kamu Debat ngomong tuh dulu, yang ayo. enak ngomong Ya kayak udah, tadi silakan, kayak kamu Polres kan ngomong enak dulu, ayo. kita ngomong enak. Ya, dia ngomong aku dengerin. Ya silakan. Aku ngomong dia dengerin. Ya, Kalau silakan. begini kamu orang denger Ya pun nggak enak. silakan. Ya, Kamu mau mungkin bagaimana sementara menurut silakan, ngomong. Yusofi, menurut Rifa, Ya, menurut silakan. banyak orang itu katanya Muhammad Rob. Allah juga Rob. Ya, pakai data, Pertanyaannya pakai data. ada berapa Pakai Robmu? data. Tata, Pakai data dulu. ada berapa Robmu? Tunggu dulu. Kamu kalau mengatakan Nabi Muhammad Rob, pakai data dulu, silakan. Menurut Rifa itu Muhammad. Ya udah, menurut Rifa pakai data apa? Silakan. Menurut Yusofi itu juga Rob. Saya udah ngurus mau ngurus siapa, menurut siapa? Menurut Ini pakai data Al-Mantiki. apa? Pakai data apa? Allah itu Rob, Muhammad juga Rob. Ya, ini kan bertanya ada berapa Robmu? Gitu. Oke. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah dan penutup para nabi. Al-Ahzab 40. Maka nama katanya gantian. Yang janggal itu. Kata gantian. Mau gantian yang apa? janggal. Oh, berarti tidak bisa ini. Ada berapa Rob? Oke. Menurut Kamu mau tak jawab ya? Menurut Ustadz YBI katanya Muhammad itu Rob. Allah Gini bang, saya tidak peduli mau kata siapa, ada tidak peduli. berapa Rob? Intinya pakai data, Betul. silakan pakai data. Oh Nabi Muhammad itu tata Rob. Di mana datanya? Data di mana? Lah mute lagi. Ya, oke, pakai data ya, silakan pakai data. Mute lagi. Ya, Lagi. pakai data. Mana datanya? Jadi aku Mana mengembalikan pola pikirmu data. Iya, Jadi silakan pakai data. menurut Yusofi Jangan menurut pakai data. Muhammad itu Rob. Pakai data, silakan. Menurut Pakai data, jangan Muhammad itu Rob. Tidak usah menurut pakai data. Menurut Lagi. Menurut lagi. Muhammad Pakai data. Gini loh caranya. Jadi Data. Siapa itu Nabi Muhammad? Mute. Nabi Muhammad adalah utusannya Ya, Allah mute. dan penutup Mute. para nabi. Al-Ahzab 40. Mute. Oke. Mute. Oke, kamu tidak akan di-mute ya. Silakan pakai data. Mute. Silakan pakai Jadi data. Ya. Tata aku mengembalikan pola pikirmu, pola dangkalnya pikirmu tuh lah. Aku balikan Ya, ya. silakan, pakai data, pakai Menurut Menurut lagi. Pakai data. menurut aku Menurut. mute Oke, lagi. tidak akan di-mute asalkan pakai data. Kalau Tata kamu mute. pakai data tidak akan di-mute. Janji Tata pakai mute. data ya. Tata mute. Oke, silakan tidak di-mute. Ayo lah, Pakai di mute data. lah mute yuk. Jadi Coba gantian. Tunjukkan Aku nih yang balik. selama hidup beliau Nabi Kayaknya Muhammad diam dulu. di dalam Biar referensi Tata dulu. Islam ya dijuluki Jadi sebagai pokoknya Jadi kamu gini. kalau tidak pakai data tidak boleh ngomong. Tidak boleh ngomong kalau tidak pakai data. Mute. Waduh, gimana ini? Mute.
Oke, silakan. Pakai data ya. Kan pakai referensi data bahwa selama hidup Nabi Muhammad dijuluki Rob di mana? Ayo. Silakan. Pakai data. Ayo kamu dulu Tata. Pakai data. Ini Tata. Kita belum selesai. Saya aku dulu ya. masih mengembalikan pola pikirmu yang dangkal Tata. Ya, silakan. Jadi Siapa aku itu? hanya mengembalikan pola pikirmu. Oke, silakan. Siapa itu Nabi Muhammad? Merasa menang kalau sama orang-orang yang bisa remeh-temeh gitu. Ya, pola silakan. pikirmu tuh dangkal. Dan enggak langsung pakai data. Kalau kamu lawan saya menguasai Bible. Ya. Ya. Oke, sekarang kalau Jadi ya, kamu menguasai Bible, Aku silakan jelasin pakai ya. data. Iya, silakan. Tuhan itu artinya sesembahan. Gusti, tanda. Gusti itu di Indonesia, misalnya kamu di Jogja itu ada namanya Gusti, Raja itu Gusti. Tapi ada namanya Gusti yang Maha Kuasa itu Gusti juga. Kamu harus tahu itu. Demikian juga Rob. Jadi kalau Riva sama teman-temanmu itu mereka mantan Muhammad Rob, tidak salah. Kenapa? Karena bagi mereka dia Pakai data, Gusti bagi mereka, gitu loh. Tapi ada yang bidangnya siapa? Itu Allah. Aduh, nyerocos terus. Pola pikirmu itu Apa diskusi begini? Tuhan di akhirat itu artinya hanya Sumpah Kak naikkan oten yang lain Hos yang agak waras dikit. Cari otan yang paham Bible aja. Ini udah tahu apa-apa ini orang. Tak buat mainan aja lah. Tak buat mainan aja. Tak buat mainan aja. Tetap mute. Ya, terserah. Terserah. Yang penting kamu udah pakai data. Ngapain saya ngelayanin orang udah tahu Bible? Ngelayani wong sinting. Wong nggak waras. Wong Jawa Tengah gitu Londo ireng. Orang dialog itu pakai data. Mau tiba-tiba menurut dia itu Rob. Ini di mana datanya? Wong jelas dalam Al-Ahzab ayat 40. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad utusan Allah dan penutup para nabi. Apa tugasnya nabi? Dia penyampai firman. An-Najm ayat 3. Terus yang mau itu siapa? Allah Tuhan langit dan bumi. Al-Taghabun 13 Al-Mu'minun 116. Sama seperti Yesus. Yesus, kamu siapa? Saya utusan utus Sirwil. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Emangnya kamu menerima firman? Iya. Yohanes 12:50. Bagaimana caranya? Ya aku mendengar Yohanes 15:15. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa. Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu? Tuhanku. Matius 11:25. Di mana? Di langit. Matius 18:19. Enak kalau nanya ke Yesus. Tapi kalau nanya ke Kristen, botolnya luar biasa itu. Makanya menurut saya Yesus ini apologet dulu. Api mungkin dia itu. Pakai data itu kayak Bang Juma kalau debat. Pakai data. Mungkin api dulu Yesus itu. Yakin saya itu. Apakah Muhammad itu nabi? Oke, nabi. Ya, coba surah Ankabut ayat 27 kau baca. Oke, di situ menceritakan tentang Nabi Sriwil. Nah, kalau kamu mengatakan apakah Nabi Muhammad nabi? Iya, Al-Ahzab 40. Nah, sekarang saya nanya balik, apakah Yesus nabi? Tak kasih puluhan data kalau kamu ngomong tidak. Ayo silakan, tanya balik ini. Apakah Yesus ayat 27 baca dulu. Sudah tak baca. Udah malu baca Al-Quranmu. Saya sudah tak baca itu. Itu menjelaskan Nabi Sriwil, Isa, Yakub, Abraham. Terus kenapa? Mana Abraham, jangan kau tambah-tambahin. Aduh. Oke. Nah, kamu kan sudah aku jawab kan? Apakah Nabi Muhammad nabi? Saya jawab, iya, Al-Ahzab 40. Quran itu baca dulu bagus, sudah malu kau. Loh, malu apanya? Baca dulu Ankabut ayat 2. Kamu kan nanya, Tata, apakah Nabi Muhammad nabi? Iya, Al-Ahzab 40. Nah terus? Kau kafir, kau gak baca bagus. Aduh. Kristen itu gak bisa, dialog gak bisa. Nah, kenapa oten ini panas semua ya? Pagi-pagi panas semua oten, pulang mabuk. Ankabut ayat 27 dulu baca dengan bagus lah. Aduh. Sekarang saya nanya balik. Kalau kamu nanya tentang Nabi Muhammad, apa nabi? Ya, Nabi. Al-Ahzab 40. Nah, sekarang saya nanya, Yesus Nabi apa bukan? Kabut 27 kau baca dulu Al-Quran, kau malu kau. Udah aku jelasin tadi. Saya suruh baca, bukan saya suruh jelasin kok. Ya sudah aku jelasin. Bukan saya suruh jelasin. Ya terus apa ya? Kenapa kau suruh-suruh orang, kau baca sendiri? Kau baca sendiri, suruh-suruh orang. Coba gantian. Umat Islam itu sudah hafal. Ustaz Tata sudah hafal. Langkah baca dulu.
Tapi nggak jelas. Baca dulu dulu Ankabut ayat Baca. Coba Anda baca. Coba. Aduh. Baca dulu, yuk datanya. Al-Quranmu udah malu kau bacanya. Lah sudah kau kan sudah jelaskan. dihafal. Isa, Yakub itu nabi. Terus kenapa emangnya? Terus apa yang kamu tidak paham? Wong di situ menjelaskan Allah mengutus diantaranya Isa, Yakub. Nah terus apa yang kamu tanyakan? Dulu yang bagus bro. Aduh, masa Al-Quran gitu kau bikin bacanya. Gimana sih? Sudah ku baca dari tadi kan sudah ku jelasin di situ Allah menjelaskan nabi-nabi 1000. Saya bukan minta kau jelaskan baca dengan bagus Al-Quranmu ayatnya. Kenapa nih penjajah nih selalu merintah terus? Kacau. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim. Oke, saya baca. Oke, saya baca ini. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim. Tunggu dulu, katanya disuruh baca. Gimana sih? Oke, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Isa dan Yakub, dan kami jadikan kenabian. Nah itu kenapa emangnya? Di mana? Katanya nggak ada Ibrahim, Ustadz katanya tadi ngomong tidak ada Ibrahim. Original teksnya mana Ibrahim situ? Jangan kau, aduh takiyah aja kau berbohong aja. Mana original teksnya Ibrahim situ? Loh, itu domir hu itu apa domir hu itu? Ibrahim mana di situ original teksnya? Jangan kau tambah-tambah Al-Quranmu. Lahu itu siapa? Coba saya nanya. Dalam ilmu nahu sorob, wahabna lahu hu itu siapa? Saya suruh hu di situ siapa? Hu di situ? Hu di situ siapa? Itu bisa. Hu di situ siapa? Enggak. Hu di situ siapa? Lahu di situ siapa? Di situ nama Ibrahim. Iya, saya nanya. Wahabna lahu hu di situ siapa? Nama Al-Quranmu. Wah, makanya kamu botol dan ngerti bahasa Arab. Botol. Lo nggak ada baca sebelumnya ayatnya itu. Iya. Udah ada. Bani terjemahan yang ini ya repot ya. Nyerocos, ya Allah Akbar. Jibril ditanya tadi hu di situ itu artinya dia itu siapa, merujuk kepada siapa, begitu. Itu gampang kok. Itu namanya domir Jibril. Domir itu kata ganti dia ini siapa? Mencret siapa? Luar biasa Ustaz Tata. Luar biasa Ustaz Tata ya, pintar ya. Dia situ kata pengganti siapa dia Al-Hadid ayat 3 itu juga. Jadi Ustaz Tata ini memang orang yang bijaksana, bijak sini, bijak situ ya. Ustaz Tata ini ya, jadi luar biasa ya, cerdas gitu ya. Cerdas, selain cerdas dia juga cermat gitu ya. Sehingga banyak pendeta-pendeta yang takut sama Ustaz Tata, menangis, mencret gitu. Karena Ustaz Tata ini pintar. Selain pintar, Ustaz Tata ini ganteng orangnya ya, ganteng, masih muda, smart gitu. Wajahnya hebat gitu ya. Tidak pernah makan babi. Lanjut Ustaz Tata. Ya, dia tadi kan sudah ku jawab. Dari awal sudah ku jawab ayat itu. Main-main. Tadi nanya, di mana Nabi Muhammad Nabi? Itu Allah. Main-main. Lah ya sudah, coba apa pertanyaannya kamu? Apa pertanyaannya? Jangan main mute lah, gentleman kau sikit. Ya apa pertanyaannya? Kau bilang tadi kan Muhammad itu nabi. Ya Al-Ahzab 40. Ya, kau baca Ankabut ayat 7, Ankabut 27 dan ini saya baca. Al-Jasiyah ayat. Ya udah. Jadi gini ya, dalam Al-Qur'an itu termasuk Yakub, Ishak itu nabi. Dulu katanya minta dijawab. Katanya minta dijawab, gimana sih? Minta dijawab, gimana sih? Minta dijawab, tapi ngomong. Ini tak jawab semua ini, pakai Quran dan Bible ya. Oke, pakai Quran dan Bible. Lo gimana ini? Mau dijawab? Iya, mau tak jawab ini. Gimana ini? Katanya nanya, jawab ini. Hah? Ya tak jawab ya. Oke, di mute, tak jawab. Jadi gini ya, dalam Al-Quran, nabi-nabi diceritakan dalam Al-Quran, Isa, Yakub, dan nabi-nabi Siriwil itu Al-Ankabut 227. Sedangkan untuk yang nabi yang lain, misalnya Nabi Isa itu seorang nabi, Maryam 30. Musa juga seorang nabi, Maryam 51.
Ibrahim juga nabi. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad. Al-Zasiyah ayat 16 itu kau baca, Al-Zasiyah 16. Ya, ini gimana? Gimana sih? Bisa diskusi nggak? Kalau nggak bisa diskusi, saya lempar kau. Waduh. Lempar ke neraka. Buang bahasa. Buang balik. Tak jawab tuan. Udah. Jadi gini ya, tak jawab pakai nama nabi-nabi dalam Quran dan Bible. Musa seorang nabi, Ulangan 18 ayat 18, Ulangan 24 ayat 10. Daud juga nabi, Kisah Para Rasul 2:29. Yesus nabi, Markus 6 ayat 4. Dalam Al-Quran Isa nabi. Qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya, Maryam 30. Bahwa sesungguhnya Isa itu hambanya Allah dan nabi. Musa juga nabi, Maryam 51. Warkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlason wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Ibrahim juga nabi. Maryam 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Ceritakan Muhammad kisah Ibrahim dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Begitu juga Yakub nabi. Maryam 5:49. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Isa wa Yakub wa kullan ja'alna nabiyya. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepada Ishak dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Ismail juga nabi. Mana datanya? Maryam 54. Warkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakan Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Jelas. Mau pakai Quran mau pakai Bible sama saja. Ngeyel dari tadi. Luar biasa guruku. Sebenarnya gini Ustadz, Ustadz ini kan yang Ustadz Hatta, Bang Juma ini kan atau yang lain-lain gitu debatan Muslim ini kan pintar-pintar cerdas. Mereka tuh panik gitu ketika melihat kok paham Bible ya, perjanjian lama, perjanjian baru dikuasai. Kalau Al-Quran sudah pasti gitu udah ada hafal di kepala. Nah pertanyaan kenapa Ustadz sampai memahami Bible gitu, Bible dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai kitab Wahyu ini hafal semua. Cerdas, kenapa Ustadz? Maaf Ustadz, saya bertanya, silahkan Ustadz. Ya kalau kitab suci kan butuh 15 ilmu. Kayak Al-Quran harus menguasai nahu, sorob, balaghah, ilmu bade, bayan, ma'ani, ilmu lugat. Lalu saya disuruh belajar Bible yang bukan kitab suci. Saya tutup mata, baca-baca, udah kuasai itu. Karena bukan kitab suci. Sama dengan saya belajar Quran. Apakah membaca Quran, apakah saya harus pakai guru? Koran. Pak, kalau beli koran, siapa gurunya? Ini bukan kitab suci, ini koran, tinggal baca. Sama seperti Bible. Tapi kalau kitab suci, Taurat, ya Rabi yang paham. Al-Quran, ulama yang paham. Karena kitab suci. Nah kenapa kok Bang Juma, Ustadz Sugi, Bang Handi, apologet semuanya, kenapa paham Bible? Karena bukan kitab suci. Siapapun bisa menguasai. Siapa yang rajin baca, dia yang menguasai. Nah mereka ikut debat dah pernah baca Bible. Akhirnya dibuat mainan sama Bang Juma. Wong Bang Juma menguasai Bible. Gitu. Luar biasa. Oh gitu alasannya Ustaz Tata karena bukan kitab suci ya. Jadi memang tidak ada kaidah-kaidah untuk mempelajari, bebas, gampang gitu. Betul juga sih, mereka juga kadang-kadang bebas juga untuk menyampaikan. Kadang-kadang Kristen satu mengatakan lain, Kristen yang lain juga mengatakan berbeda, seperti itu. Nah Ustaz, masalahnya gini Ustaz. Mereka kan sudah menggunakan bahasa Indonesia yang sangat sederhana dan dibuat sederhana supaya paham itu. Tetapi mereka kok nggak paham-paham. Hanya pahamnya Yohanes 1 pada mulanya. Kenapa Ustaz? Hanya itu aja yang dia paham. Silakan Ustaz. Bukan gitu. Mereka itu ayat yang jelas tidak mau. Yang tidak ada diada-adakan. Misalnya, Tata, kenapa kamu tidak percaya Yesus Tuhan? Wong dia bermujizat. Loh, emangnya mujizat untuk Tuhan? Mujizat itu pemberian Tuhan. Al-Quran, Al-Ma'idah 110. Bible, Kisah Para Rasul 222. Pemberian Tuhan.
Makanya Yesus ketika menghidupkan Lazarus berdoa dulu kepada Tuhan. Yohanes 11:44. Nah, kalau mereka karena bermujizat dituhankan, padahal mujizat pemberian Tuhan. Justru kalau dia bermujizat menandakan dia utusan, bukan Tuhan. Nah, jadi mereka ini bukan tidak paham, mereka ini hal-hal yang tidak ada diada-adakan. Yang jelas mereka tidak mau. Ya contohnya, coba kalau ingin selamat mengaku Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Aku dan Bapak satu. Bukan itu pertanyaannya. Nah, kalau kita, Yesus, bagaimana caranya hidup yang kekal? Kamu harus mentuhankan Allah dan aku sebagai utusan. Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17:3. Kan jelas. Kalau mereka, kalau ingin selamat, imani Yesus sebagai Tuhan, mana datanya? Pelangak-pelongok. Nah kalau kita, Tata, kalau ingin selamat menurut Yesus, harus mengimani Yesus sebagai apa? Kita langsung dulu, sebagai utusan. Uang ini pengakuan Yesus. Sebagai nabi, mana datanya dia nabi? Matius 13 ayat 57, Markus 6 ayat 4, Yohanes 4:44, Lukas 13 2 ayat 33, Matius 21:10, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Yohanes 4:19, Lukas 7 ayat 16. Banyak nabi dia ngakunya. Terus Tuhan yang benar siapa menurut Yesus? Allah Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Jadi jelas siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Sangat jelas Yesus mengenalkan itu. Nah kalau mereka, kenapa Yesus Tuhan di mana ayatnya? Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Loh, dan nanya itu. Mereka itu lucu. Kalau cuma aku dan Bapa satu, mereka juga satu. Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14 ayat 20, aku Bapa mereka satu. Kenapa tidak dituhankan mereka? Itu luar biasa ya, pantesan gitu ya. Jadi tadi mengatakan memang Ankabut itu menceritakan tentang Nabi Ibrahim dengan nabi-nabi lainnya. Kan sudah jelas di ayat 16-nya itu. Wa Ibrahim idza qala liqaumihi ibudullaha wattaqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan gitu Ustaz. Nah, maka kemudian domirnya itu di bawahnya merujuk kepada siapa? Ya Ibrahim lah. Itu sampai ayat 27 itu. Ayo naik lagi. Iya. Jadi mereka comot-comot ayat, tidak membaca ayat sebelumnya. Di situ kan dia tidak dia melihat terjemahannya kok nggak ada Ibrahim di dalam kurung. Padahal di sana kan tadi dikatakan ada huwa gitu kan. Huwa ini kan merujuk kepada dia ini merujuk kepada ayat sebelumnya kan. Udah domir. Merujuk kepada ayat sebelumnya, dia ini siapa kan gitu. Nah Ustadz, gini Ustadz, mereka ini kan di Eropa udah punah, ya dikatakan punah lah, di Amerika punah, di Australia punah, bahkan Bible ini di Amerika sudah dilarang di beberapa negara bagian ya. Insya Allah mungkin Indonesia juga akan berlanjut ya, Insya Allah. Tetapi gini Ustadz, kenapa mereka di Indonesia minoritas terus? Kasihan loh Ustadz, saya ini kasihan gitu loh. Kenapa minoritas? Artinya generasi milenial ini kan seharusnya generasi milenial kan generasi yang banyak sekarang ini ya. Angkatan yang banyak sekarang, yang banyak milenial. Tetapi kok nggak berminat gitu Ustadz? Ini kenapa tidak berminat sama menyembah manusia gitu yang bangkit dari kubur? Ustadz, silakan Ustadz. Naik pada hotel boton. Jadi kenapa tidak minat mentuhankan Yesus? Karena gak ada data. Itu masalahnya. Kecuali ada data dalam Bible, aku adalah Tuhan. Dan hukum yang terutama, dengarlah Sriwil, Tuhan itu aku. Baru masih seru debat itu. Loh, pertanyaannya semuanya Yesus ketika mengajarkan sama seperti nabi-nabi yang lain. Alhamdulillah ayat 25. Kalau ada orang ngomong jangan dipotong tikus. Lanjutan. Iya. Aduh, ini anu aja. Yesus kata aku yang memberi hidup kekal. Oke. Aduh, tikus. Gantanya tikus. Gak bisa dia, gak bisa. Ini ada pertanyaan menarik di sini dari orang kafir laknatullah dari penyembah manusia. Allah Subhanahu wa taala yang zat itu nggak ada di surga. Sadar nggak katanya? Loh, surga itu kan ciptaan ya, Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi gini.
Al-Quran ketika Juga surat Al-A'raf ayat 53 katanya Tad. Waduh. Jadi gini, ketika kita ditanya tentang Allah, sama seperti Yesus itu loh jawabannya. Kadang-kadang Yesus mengatakan, Bapakku yang di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Sama seperti Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi kadang-kadang Yesus mengatakan oleh Bapa yang diam pada diri saya. Ini sama dengan Toha ayat 5. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Maka yang benar yang mana? Di langit apa bersama kita? Yang benar adalah Allah itu bukan makhluk, tidak butuh tempat. Makanya ketika Nabi Muhammad itu diberitahu oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 186, katakan Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat. Ya, bahkan di surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Jadi Tuhan itu tidak butuh tempat. Kalau butuh tempat ya makhluk. Makanya kata Yesus, ada pada diri saya. Berarti kan sama dengan Toha 5. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Maksudnya dekat, meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi bukan bingung Yesus itu. Ya kadang-kadang mengatakan langit katanya. Kadang-kadang ada pada diri saya. Maksudnya dekat. Dekat kepada semua makhluk sudah. Ya makanya katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku di langit. Bukan gitu. Aku dekat. Fa inni qarib. Gitu, karena bukan makhluk. Gitu. Dan surga itu diciptakan bukan untuk Tuhan. Surga itu diciptakan untuk manusia. Yesus, ya Tuhan. Kamu saya utus kepada siapa Tuhan? Kepada Sriwil, Matius 15:24. Apa tugas saya Tuhan? Ajak mereka ke surga. Caranya gimana? Kenalkan Tuhan itu Allah dan kamu ngaku utusanku. Yohanes 11 juga. Maka Yesus kata, aku yang memberi hidup kekal. Apa ini? Akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Apa kau tikus? Kata. Oke. Jadi gini ya. Walaupun Nabi Muhammad ini memberi hidup kekal di surga. Mana dalilnya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu? Mereka yang tidak mau taat kepada Nabi Muhammad. Mereka yang tidak mau masuk Islam. Sama seperti Yesus. Aku adalah jalan kepada Bapa. Barang siapa ya yang percaya kepada Tuhan itu Allah dan aku utusan, mereka hidup kekal di surga. Nah kalau Kristen mau masuk surga gimana? Udah tahu tuh hidup kekal di surga mentuhankan Allah, mereka mentuhankan Yesus. Sama seperti Al-Quran. Kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Kok tiba-tiba ada umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad? Ya tidak mungkin selamat. Ya tidak mungkin masuk surga. Karena tidak ada dalilnya. Kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah Nabi Muhammad. Gak ada. Sama seperti Yesus. Gak ada dalilnya mentuhankan Yesus masuk surga itu. Yang ada, Yesus utusan. Yang Tuhan Allah. Gitu. Jadi mereka itu cuma tahu Yesus mengajak hidup kekal di surga. Ketika ditanya caranya gimana, bingung mereka. Ustadz, izin Ustadz. Mereka kan kadang-kadang tidak paham gitu ya, mana manusia, mana Tuhan gitu, mana utusan, mana yang diutus gitu, mana sorga, mana langit. Nah kalau kita Ustadz kan menyampaikan bahwa yang dimaksud di situ kan Yesus naik ke Uranon. Uranon itu original teksnya Uranon. Uranon itu kan langit. Tapi mereka dirubah itu makanya. Mereka tidak bisa bedakan mana langit mana surga gitu loh. Uranon dia bilang oh itu surga kan ya. Padahal itu terjemahannya kan Uranon. Kalau surga ini kan paradiso istilahnya kalau nggak salah. Apa ya? Surga ini. Itu. Ya betul seperti itu. Di sana kan Uranon langit. Makanya mereka kadang-kadang kayak paradiso. Nah, kemudian Ustadz, dalam Islam Ustadz, sebelum ke Islam ya penilaian saya nih kan. Kenapa Yesus ini harus turun lagi gitu kan? Menurut pengamatan saya begini Ustadz. Wah ini kalau sekolah ini Yesus ini kena remedi saya bilang.
Harus dia mengulang kembali karena tidak berhasil, gagal artinya kan. Ada kan anak sekolah nih, oh di remedi dia, kamu ujiannya di bawah rata-rata di bawah angka 5, merah karena rapotnya merah lah istilahnya, makanya di remedi gitulah, gagal gitu ya, mungkin kurang cerdas gitu. Nah, apakah Yesus ini semacam hal itu kah Ustadz, karena waktu itu gagal gitu menyampaikan ajarannya gitu Ustadz, maka harus turun ke yang kedua kali. Maaf Ustadz, saya bertanya aja Ustadz, silakan. Iya, ini biar paham, tak ajalkan, tak jawab pakai jangan naikkan dulu siapa-siapa. Saya itu terganggu nanti dipotong-potong. Ya, jadi gini. Jadi pertanyaan Bang Baal ini biar nyambung. Ibaratkan gini loh, Bang Juma ini mengutus saya ke Papua, dakwah untuk api lah ya. Juga mengutus Bang Baal ke Jawa. Terus mengutus Ustadz Arif ke Sumatera. Saya berhasil di Papua. Ustadz Bang Baal di Jawa juga berhasil. Giliran Ustadz Arif di Kalimantan lah ya. Mau disumpit, mau dibun-bun dia. Akhirnya ditarik oleh Bang Juma. Udahlah Ustadz Arif, kamu tak kasih tugas lagi, nanti gagal kamu dah. Gitu. Karena mau dibun-bun sama orang Dayak misalnya. Nah kalau saya tugasnya selesai, ya udah tidak usah dibahas, sudah saya ini. Kalau tugasnya selesai udah. Bang Baal juga iya, di Jawa sudah selesai. Nah Ustadz Arif karena dia gagal mau dibun-bun sama Bang Juma dikasih tugas lagi. Ya, nanti aja kamu tak kasih tugas lagi. Sama seperti Nabi Musa diutus penyampai firman, berhasil disampaikan Taurat. Karena sudah berhasil ya wafat. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna agama. Ya, diselamatkan oleh Allah. Udahlah Yesus, kamu saya angkat daripada kamu ditelanjangin, diludahin sama umatmu. Kamu tak tarik aja dulu. Ya, nanti kamu tak kasih tugas membumbun Dajjal menjadi umatnya Nabi Muhammad nanti di akhir zaman. Ya gitu memang. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu dijelaskan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membumbun Nabi Isa dengan tipu muslihat, maka Allah gagalkan. Ya, diselamatkan oleh Allah. Diangkat ke langit orang non langit. Makanya ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Isa, bukan di surga, langit nomor 2. Nah nanti diturunkan lagi. Karena tadi kata Bang Baal, karena dia itu ibaratkan tidak berhasil ya, dikasih tugas lagi. Udah saya tarik kamu, kata Bang Juma. Nah kenapa bukan tahta yang ditarik? Loh kalau saya berhasil di Papua, Bang Baal berhasil di Jawa. Ya tidak usah dibahas sudah. Makanya ketika ditanya tahta, kenapa bukan Nabi Musa, bukan Nabi Muhammadmu yang diturunkan lagi? Loh, karena Nabi Musa dengan Nabi Muhammad udah berhasil, tugasnya selesai. Sedangkan Yesus diangkat, masih hidup dia, ya turun lagi nanti. Wong dia belum mati, diangkat hidup-hidup. Gitu. Justru karena Isa ini ya diturunkan lagi, karena tidak mati dia diangkat hidup-hidup. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang diturunkan? Nabi Muhammad udah selesai wafat. Nabi Musa selesai wafat. Gitu. Secara logika saja kayak gitu, nyambung gitu. Oke. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang ya masuk logika sih, benar sih. Karena Yesus turun kedua kalinya bukan karena apa-apa. Karena memang ada tugas yang belum diselesaikan sama dia. Waktu itu tugas pertama dia gagal. Makanya mungkin kalau orang ini disekolahkan lagi lah biar pintar gitu kan. Yesus ini disekolahkan lagi biar pintar. Nanti udah pintar suruh menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena terbukti kalau para nabi dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa itu kan Daud sampai Rasulullah gitu ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan berhasil gitu, pengikutnya banyak gitu, sampai berbondong-bondong. Nah kalau Yesus kan cuma 12 gitu kan, 12 pun, aduh kasihan kan dengan apa mereka ini ya, yang tadi itu kafir ini Ustadz. Mereka ini kan kafir Ustadz.
itu ya, selalu memang tidak mengikuti ajaran Yesus gitu ya. Kenapa Ustadz mereka dikatakan kafir? Silakan Ustadz. Jadi kafir itu menutupi kebenaran, tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Udah tahu Nabi Isa utusan, Ali Imran 49, malah dijadikan Tuhan. Udah tahu dia Nabi, Maryam 30, diangkat jadi Tuhan. Udah tahu Tuhan yang benar itu Allah, Al-Zuhruf 64, Yesusnya yang dituhankan. Maka disebut kafir. Kafir itu apa? Tidak sesuai dengan yang semestinya. Udah tahu bukan Tuhan, dituhankan, ya kafir. Gitu. Misalnya saya mentuhankan Nabi Muhammad, ya kafir saya. Kafirnya dalam hal apa? Wong kata Allah, Nabi Muhammad ini Nabi bukan Tuhan, kok saya tuhankan? Kafir saya. Gitu, tidak sesuai dengan dalil dari Tuhan, firman Tuhan tidak sesuai gitu. Oke. Silakan Marlen, selamat pagi. Marlen. Gak ada suara turun di Marlen ya. Oh silakan Marlen. Marlen. Oh nggak ada suara. Kemudian gini Ustadz, tolong jelaskan apakah para nabi itu menyampaikan Tuhan yang satu, ada Tuhan yang tiga atau yang 4, 5, 6 dan lain-lain gitu ya, para nabi ini. Silakan Ustadz disampaikan. Masalahnya gini Ustadz, saya menemukan gitu ya, ada yang menuhankannya itu banyak Ustadz. Ada yang Tuhannya Bapa, Tuhannya Anak, ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhannya yang burung merpati, atau Tuhannya si Firman gitu kan. Ada yang Tuhannya yang keluar dari ininya wanita gitu kan. Banyak Tuhan ini. Ada Tuhannya di lubang hidung lagi, ada Tuhannya di lubang hidung, ada juga Tuhannya di lubang hidung. Nah, Ustadz di sini bagaimana Ustadz? Apakah nabi-nabi yang lain mengajarkan demikian Ustadz? Silakan. Kita pakai data Quran dan Bible ya. Jadi dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, mereka diperintahkan supaya memperkenalkan Tuhan itu Allah satu-satunya. Contohnya Musa, Toha 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Begitu juga Isa, ya, dia juga menyampaikan bahwa Tuhan itu Allah yang Esa. Al-Maidah 72. Apa kata Isa? Wa qala al-Masihu ya bani Israel, ubudullah rabbi wa rabbukum. Rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad haram Allah. Wahai bani Israel, ya. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Maksudnya apa? Tuhan itu cuma Allah, jangan disekutukan dengan apapun. Begitu juga Nabi Ismail, Ibrahim, Isa, Yakub. Mana datanya? Ya, Al-Baqarah 133. Mereka semua memperkenalkan Tuhan itu Allah. Ya sama dalam Bible. Kalau tadi kan pakai Quran. Dalam Bible juga sama. Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi penglihatan untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Atau dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Yesus sama. Markus 12:29. Allah yang Esa. Atau Yohanes 17:3. Nabi Yesaya juga sama. Mengenalkan Tuhan Allah itu yang Esa. Yesaya 44 ayat 6. Daud juga memperkenalkan Tuhan itu Esa Allah. Samuel 7 ayat 22. Ya. Atau di dalam Mazmur 85 ayat 8. Begitu juga Nabi Salomo. Memperkenalkan Tuhan itu Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. 1 Raja-Raja 8 ayat 22. Sama, mau Quran mau Bible sama. Gitu. Luar biasa ya. Solusi 2, selamat pagi. Sebentar Ustaz ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sebentar ya, saya sebelum Bang Solusi mungkin ada yang mau disampaikan. Gini Ustaz, mereka gitu ya. Ini saya juga heran. Tadi disampaikan dari Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Daud, Musa itu kan, kemudian semua mengajarkan Tuhan itu Esa gitu ya. Tuhan ini satu gitu loh. Esa ini artinya tidak berbilang, tidak ada setengah Esa, sepertiga Esa. Esa tidak bisa dibagi, artinya memang itu mutlak, itu absolut. Nah kemudian gini, ada kelompok nih kelompok mana kok
ini kelompok ini mengatakan Tuhan tuh banyak ini. Ini ajaran dari mana Ustadz? Kalau mungkin selama ini Ustadz kan berpengalaman ya, bijaksana, bijak sini, bijak situ, kan cerdas gitu, kadang-kadang sombong gitu kan ya. Ini ajaran dari mana Ustadz? Silakan. Jadi kenapa para nabi itu memperkenalkan Tuhan itu Allah yang cuma satu, tidak ada yang lain? Karena ajaran samawi itu ajaran yang benar. Tapi kalau ajaran di selain samawi itu Tuhannya lebih dari satu. Arab sendiri berhalanya banyak. Berhala Lata, Uzza, Manat. Ya tiga-tiganya dewa. Di Mesir juga sama. Dewanya banyak. Horus, Osiris, Isis. Kalau di India juga Tuhannya banyak dewanya. Dewa Brahma, Siwa, Wisnu. Di Yunani juga 3. Yang terbesar. Zeus, Hera, Athena. Di Romawi juga 3. Jupiter, Juno, Minerva. Maka Kristen ikut-ikutan. Aku juga 3 loh, Bapa, Anak, Roh Kudus. Gitu. Jadi mereka ikut-ikutan ajaran pagan itu gitu. Ya. Oh luar biasa Ustadz. Ya memang saya baca juga literasi data yang valid ya, bahwa yang Tuhannya banyak ini ajaran pagan gitu kan, betul. Mungkin mereka mengadopsi gitu. Tapi artinya tadi mengatakan bahwa itu bukan ajaran Yesus gitu Ustadz. Tetapi mereka ini gini Ustadz. Mengklaim bahwa itu ajaran dari agama samawi lah istilahnya, seperti itu yang Ustadz selalu dengungkan, agama samawi gitu. Dari Yahudi, dari Yesus, dari Isa alaihissalam, dari Musa katanya. Kalau mengklaim begitu sah nggak itu Ustadz? Hanya mengklaim-klaim begitu, silakan. Ya kalau dalam Islam kayak gitu tuh ya kafir, sebagaimana Al-Maidah 72. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam. Jadi kalau nambah-nambah Tuhan itu menyekutukan Allah. Udah tahu Tuhan itu Allah doang kok ditambah-tambah. Makanya dalam Islam itu atau Kebun 13 Al-Mu'minun 116. Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia. Kalau ditambah-tambah ya kafir. Bahkan kata Isa, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah. Diharamkan masuk surga. Gitu. Oh berarti di neraka Ustadz ya? Oh iya. Ini bicara neraka gini Ustadz, saya ini kan mimpi lagi nih, 2 hari yang lalu mimpi gitu. Saya mimpi begini, saya ini kan di surga nih kan, saya ini kan anak baik kan ya Ustadz ya. Anak baik, saya masuk surga karena saya muslim terutama seperti itu. Saya seorang Islam, saya masuk surga nih. Nah pada saat di surga saya diperlihatkan bom-bom nih. Bom-bom pendeta-pendeta dan pengikutnya pendeta itu ada di neraka nih Ustadz. Apakah memang orang kafir-kafir ini akan masuk neraka Ustadz? Maaf nih, kadang-kadang kasihan sama mereka itu, dibakar di neraka itu, dia nangis. Oh, aku minta maaf sama Ustadz Tata, sama Bang Juma, katanya dulu dikasih tahu gak mau dengar. Dia nangis terus, dia gak mau dengar waktu diskusi katanya. Ini memang orang kafir-kafir mereka ini di neraka Ustadz. Silahkan Ustadz. Iya kan sudah dijelaskan. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi kalau masuk surga itu harus mentuhankan Allah. Syaratnya. Begitu juga Al-Baqarah 25 wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, beriman kepada Allah. Surga. Nah sekarang orang mau masuk surga tapi tidak kenal Allah. Ya neraka, nangis mereka. Makanya rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat nangis mereka. Ya Allah, kenapa dulu saya tidak muslim gitu? Rubama yawaddul ladina kafaru kan itu. Ya gitu. Nangis mereka nanti, menyesal gitu. Masya Allah ya. Tapi gini Ustaz, ada permintaan mereka nih. Baal, tolong sampaikan karena si Bang Juma, dia kan ngomongnya gitu. Si Bang Juma, si Ustadz Tata, tolong dong mintakan sama Tuhan, kan saya ingin ke dunia lagi. Aku mau bertobat, aku mau menyembah Tuhan satu aja, Allah, yaitu Allah. Nggak mau menyembah Yesus lagi, aku salah sembah gitu. Dia minta tolong seperti itu. Kira-kira gimana Ustadz? Minta tolong kembali lagi ke dunia katanya. Silahkan. Ya, jadi hidup itu satu kali sudah. Makanya orang itu mau tobat silahkan. Pintu tobat dibuka oleh Allah. Malam yugorgir, selagi belum sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, udah mau mati, ditutup pintu tobat. Nggak bisa sudah, tinggal penyesalan. Sesuai dengan Al-Hijr ayat 2. Ya, orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat mengatakan, menginginkan,
kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Ya tidak bisa, sudah minta tolong gimana gak bisa. Untuk apa dulu dia hidup? Apalagi sudah debat dengan Bang Juma, udah dikasih tahu Tuhan yang benar, ngeyel. Ya nanti, ya menyesal itu udah. Tidak bisa kembali lagi. Ya Allah ulang lagi dong, seperti dulu, tidak bisa. Pokoknya di dalam ayat ini menyesal sudah. Gitu. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Tinggal penyesalan udah. Tidak bisa kembali lagi, tidak bisa diulang lagi. Luar biasa ya. Jadi memang kalau sudah jadi Tuhan ini membuka pintu tobat selebar-lebarnya ya pada saat di dunia ya. Ketika mereka sudah dicampakkan ke dalam neraka ya sudah tidak ada ini lagi ya, tidak bisa diulang lagi ya. Karena kesempatan sudah diberikan. Nah, dalam hal ibadah Ustadz, di dalam ibadah kan di dalam Islam ini memang ada syariatnya, ada tuntunannya ya. Bagaimana beribadah kepada Allah ini kan ada tuntunannya, harus bersih, toharo dan lain-lain ya. Hadas besar, hadas kecil selalu dijaga seperti itu. Nah, saya ini pernah Ustadz dulu waktu saya gitu ya masih muda gitu, saya sampai sekarang masih muda sih. Saya suka ikut-ikutan gitu. Istilahnya di mereka ini ada kebaktian gitu kan. Kebaktiannya tuh atau ibadah anak-anak muda ini kebaktian di rumah-rumah, digilir. Kalau minggu ini di rumah siapa, minggu depan di mana gitu kan. Saya ikut-ikut Ustadz karena anak muda gitu. Saya ikut makan kuenya di sana. Mereka berdiri, saya berdiri. Mereka nyanyi, saya ikut-ikut nyanyi. Nah, pada saat sedang ibadah yang mereka katakan ibadah kebaktian Ustadz, ada teman saya ini kentut Ustadz, ini Kristen nih, Oten ini kentut Ustadz, bau. Dia bilang, siapa nih kentut? Dia bilang, katanya ibadah kentut katanya. Terus saya tanya setelah ibadah itu, kok ini kan ibadah tadi? Dia bilang, kenapa kentut? Nggak tahan, nggak apa-apa kok katanya. Nah Ustadz, dalam pandangan Islam, bolehkah kita sedang beribadah kepada Allah seperti sholat atau apapun, ngentut gitu Ustadz? Kan jorok Ustadz, nggak sopan dia bilang. Silakan Ustadz. Jadi kalau sholat itu harus punya wudhu suci. Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu, usap ya. Lalu kedua kakimu dibasuh. Ya, jadi iya rukunnya wudhu itu. Pertama niat membasuh muka, tangan, mengusap sebagian kepala, kaki. Maka kalau ada orang, jangankan sholat, mau sholat kentut, batal wudhu lagi. Apalagi ketika sholat, tambah gak boleh. Mau sholat aja, kentut harus wudhu lagi. Apalagi ketika ibadah sholat, ya harus keluar, batal gitu. Lanjut. Luar biasa Ustadz. Jadi ya itu pengalaman pribadi. Saya bilang, oh ini orang ini kemana? Dia bilang, dia nyanyi, Yesus tidak berubah, perut, apa sambil ngentut loh. Aduh ampun, dia bilang, itulah Ustadz saya bilang. Kemudian Ustadz ini, di dalam Islam, ini kan ada yang saya pernah baca bahwa ketika sahabat Nabi itu berjalan dengan perempuan ditaruh di belakang. Kalau berjalan tidak sama-sama, atau laki-laki yang di depan. Kalau yang zaman sekarang mengatakan ladies first katanya, perempuan yang di depan. Padahal kalau ini kalau salah dikoreksi ya. Kalau dalam Islam ini sahabat menunjukkan bahwa kita laki-laki yang di depan, artinya bagaimana bahwa laki-laki itu melindungi perempuan gitu kan. Nah, kenapa di depan laki-laki? Karena laki-laki itu menghadapi mara bahaya yang datang dari depan. Kalau ada jurang, ada paku, ada apapun yang di depan jadi yang dihadapi oleh laki-laki dulu sehingga perempuan ini aman gitu. Nah, Ustadz, bagaimana cara menghormati wanita di dalam Islam? Silakan Ustadz. Jadi kalau dalam Islam itu apa ya? Ada tata krama tentang masalah apa? Tentang akhlak. Misalnya wasiru bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah istrimu dengan akhlak yang baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai suatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Atau hadis, ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya.
Dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku. Pada istri-istrinya kayak gitu itu. Ya. Jadi di dalam Islam sangat ya menjunjung tinggi keluarga, terutama istri gitu. Ya, banyak hadisnya. Ya. Hadis seperti itu. Makanya ada juga gini, sa'altu Aisyah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi alihi qalat kana fi. Nah, gini. Arti aku pernah bertanya kepada Aisyah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah selama di rumahnya? Aisyah berkata, beliau membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Maka apabila telah masuk waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Ya, jadi banyak hadis-hadis tentang memuliakan istri itu. Kepada Rasulullah kepada istrinya. Bahkan ada juga hadis gini. Ya Rasulullah, orang bertanya ya kepada Siti Aisyah. Ya, diantaranya Hadatsani Abu Abdullah Al-Jadali. Qala qultu li Aisyah, kaifa kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi? Qalat kana ahsanan nasi khuluqan, lam yakun fahisan wala mutamahisan wala sakhaba bil aswaq. Ya. Telah menceritakan kepadaku, langsung bunyinya ya. Aisyah berkata, ada orang menanyakan, bagaimanakah akhlak Rasulullah terhadap keluarganya? Aisyah berkata, baginda adalah orang yang paling baik akhlaknya, tidak pernah berbuat keji, tidak bercakap dengan kata-kata yang kotor. Jadi gak ada, perempuan guguk gak ada. Tidak berteriak-teriak di pasar, dan tidak pernah membalas dengan kejahatan yang sama yang diperlakukan kepadanya. Jadi beliau walaupun diejek, dihina, tidak pernah balas dengan ucapan yang sama, gak ada. Akan tetapi baginda seorang yang pemaaf dan pengampun. Hadis Ahmad nomor 24797. Ya, atau gini, fakultu ya ummil mukminin. Ya. Aku berkata, wahai ummul mukminin Siti Aisyah, beritahukanlah aku tentang akhlak Rasulullah. Maka Siti Aisyah bertanya, bukankah engkau membaca Al-Quran? Lalu aku menjawab, iya Siti Aisyah, aku baca Quran. Lalu Siti Aisyah berkata, kalau kamu baca Al-Quran, ya itulah akhlaknya Rasulullah. Sesungguhnya akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Kemudian aku hendak berdiri dan tidak bertanya kepada siapapun tentang apapun hingga aku mati. Maksudnya apa? Akhlaknya Rasulullah Al-Quran itu maksudnya apa? Kan jelas dalam Al-Quran itu. Ketika bersosial, jangan berkata kasar. Ali Imran 1:59. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Maksudnya apa? Tidak boleh berkata kasar gitu ya. Terus Nabi tidak pernah marah sesuai Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaid wal 'afina 'anil nas. Ali Imran 134. Atau Nabi ini selalu berbaik kepada orang lain. An-Nisa 36. Dan Nabi juga tidak sombong. Luqman 18. Dan Nabi selalu memaafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Hudil af wa'mur bil uf wa'arid anil jahilin. Dan Nabi berbicara dengan nada halus dan sopan. Jadi banyak. Kalau kita gabung dengan hadis itu, waduh, ribuan nanti itu dalilnya itu tentang akhlak. Maka dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah tauladan yang terbaik, yang baik. Gitu. Capek. Masya Allah ya, luar biasa. Silakan Bang Ray, selamat pagi. Ray. Yuk. Selamat pagi Ray. Ray, selamat pagi. Oke, sehat selalu ya buat keluarga ya. Dari Katolik atau dari mana Bang? Halo Bang Ray. Mic, open mic Bang. Dari Konghucu Bang. Konghucu. Oh, Konghucu nggak bisa. Kalau Konghucu kita nggak ada masalah dengan Konghucu. Diturun aja Kang Ray ya. Maaf ya Kang Ray ya. Konghucu. Oke, kita lanjut Ustadz. Maaf Ustadz. Bagaimana
tentang Islam menghargai wanita gitu ya, tidak rasis gitu ya, sehingga dihormati gitu ya. Nah, kemudian ada pernyataan Rasulullah ini begini, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik. Jadi akhlak dulu, memang akhlak ini luar biasa ya, diutamakan oleh baginda Rasulullah, bahwa mukminin yang paling sempurna imannya itu adalah yang akhlaknya baik. Jadi kalau kita ini iman belum sempurna kalau tidak berakhlak. Makanya Islam ini jarang ya dalam diskusi ini selalu bijaksana dalam berkata, bertutur kata gitu ya. Dia hati-hati, tidak sembarangan ngomong. Lain dengan teman kita yang Kristen ini biasanya menghujat aja. Karena yang saya baca satu hadis lagi mengatakan sesungguhnya aku ini diutus untuk menjemurnakan akhlak gitu ya, yang baik gitu. Jadi memang akhlak yang diutamakan, sama halnya yang disampaikan Ustadz Hatta itu. Bagaimana Ustadz, tolong dijelaskan tadi. Ya memang itu ada dalil. Bu'istu liutammima solihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu. Makanya banyak ya tentang dalil-dalil itu. Di Al-Qur'an. Tadi udah Ustadz, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang berakhlak baik. Kenapa akhlaknya diutamakan dalam keimanannya, Ustaz? Kaum mukminin yang paling sempurna, yaitulah imannya, yang sempurna imannya adalah yang akhlaknya baik. Kenapa, Ustaz? Ya karena tujuan mencari ilmu kan akhlak. Orang rajin cari ilmu agama kan supaya punya akhlak. Makanya orang punya ilmu kalau tidak berakhlak kan percuma. Ketutupan ilmunya nanti, tetap dilihat orang jelek. Bahkan orang tidak punya ilmu, kalau dia berakhlak, orang segan. Memang tujuan akhlak, makanya dalilnya bu'istu liutami masolihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, gitu. Luar biasa ya, berhasil kan waktu itu kan di Arab sana kan terkenal dengan zaman jahiliyah, kebodohan di sana itu, kejahatan luar biasa ya, bahkan ada anaknya yang dikubur hidup-hidup dan lain-lain gitu ya. Datangnya baginda Rasulullah ini berubah total gitu kan, mereka beradab gitu, dia berakhlak gitu ya dengan datangnya ajaran Rasulullah ini. Tetapi gini Ustaz, kenapa di mereka ini, maaf ya, di mereka ini kok dalam diskusi, dalam bertutur kata ini nggak punya akhlak Ustadz gitu. Kenapa ini ajaran Tuhan atau bukan ajaran Tuhan Ustadz? Silakan. Karena mereka kan tidak punya ayat dialog. Kalau kita wala tujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina dzalamu minhum, kecuali mereka dolim, kesurupan, menghujat atau ya, kan banyak ayat-ayatnya bahwa kita itu kalau dialog, ada dalilnya dialog Islam itu. Ya, kalau kita baik-baik ya kita layani dengan baik. Ya kayak Bang Juma, kalau mereka santai, ya gitu Bang Juma. Tapi kalau mereka sudah larinya menghina Nabi marah. Berarti illal ladzina dzalamu minhum. Ya, wong ayatnya wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Ya kecuali mereka zalim. Ya gitu. Makanya kita ini apa-apa ada ayatnya, dalilnya gitu. Oke. Oh iya, oke Ustaz. Jadi akhlak memang menyempurnakan iman ya. Kalau beriman saja percaya kepada Tuhan, melakukan tapi tidak berhalak ya tidak sempurna. Betul ya Ustaz ya. Memang seperti itu ya ajaran Islam, sehingga Islam ini semakin diminati oleh terutama generasi milenial, karena generasi milenial melihat bagaimana orang muslim ini praktek di lapangannya berakhlak gitu kan, tidak pernah mencuri, tidak pernah macam-macam lah istilahnya seperti itu ya. Dia bersopan, tutur katanya bagus kepada orang tua, kepada sahabat gitu. Kemudian gini Ustadz, ini ada kejadian Ustadz, ini ada pendeta katanya, dia berbicara kasih. Nah, tetapi istrinya sudah 20 tahun istrinya dihantami terus Ustadz, dihajar terus Ustadz, sampai dia ingat katanya tidak boleh bercerai, yang dipersatukan tidak boleh dipisahkan katanya, artinya tidak boleh dicerai. Tetapi sebenarnya kalau saya melihat bahwa ajaran Yesus ini boleh bercerai kok,
Memang yang dipersatukan tidak boleh dipisahkan dalam arti yang lain. Tapi Yesus mengatakan begini, maaf ya, di Matius 5 dikatakan, telah difirmankan juga, kata Yesus nih, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Artinya memang boleh bercerai. Nah makanya dari itu ada saat ini pengalaman, saya lihat di ini ada pendeta punya istri sudah 20 tahun mendampingi dia, dihajar katanya. Karena pendeta ini suka selingkuh dan lain-lain, main perempuan. Nah dalam Islam Ustadz, menghormati perempuan ini di dalam rumah tangga gimana Ustadz? Silakan. Tadi kan sudah aku tahu kasih ayatnya. An-Nisa ayat 19. Wa ashiru bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan akhlak yang baik. Washiruhunna. Atau juga khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Makanya tadi pengakuan Siti Aisyah itu kan banyak. Oh, Nabi paling baik akhlaknya kepada keluarganya kayak gitu. Bahkan membantu saya rumah tangga. Ya, nanti kalau sudah adzan baru beliau keluar sholat. Sebelum adzan beliau bantu-bantu saya. Ibaratkan kan ada tadi hadisnya banyak. Gitu, karena memang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, telah ada terhadap dalam diri Rasulullah apa? Akhlak yang baik gitu. Sebagai panutan kan untuk kita gitu loh. Makanya tadi saya sebut ayat-ayatnya banyak. Ya, bahwa akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Al-Quran mengajarkan bagaimana tata kerama akhlak kepada yang lebih tua, kepada tetangga, kepada tamu. Islam itu lengkap. Oh, kalau akhlak terhadap tamu apa? Oh, tamu itu seperti mayit. Maksudnya tidak usah bilang-bilang, Baal saya ini tamu raja, minum saya Sprite misalnya, tidak usah. Kayak mayit itu diem udah. Tapi kalau tuan rumah, maka dalilnya bagi tuan rumah muliakanlah tamu kayak raja gitu. Maka kasih makanan minuman yang enak-enak. Tapi kalau tamunya jangan. Pokoknya diem kalau tamu itu. Mau dikasih apa kayak mayit itu maksudnya apa? Mau dikasih apapun oleh tuan rumah silahkan. Terserah tuan rumah. Nah tapi kalau tuan rumah harus benar-benar memperlakukan kayak raja. Itu makanya Nabi itu kalau ada tamu itu luar biasa menyambut itu. Ya disambut dengan baik, dikasih makanan, minuman yang enak-enak udah gitu. Ya, jadi lengkap kalau dalam Islam itu akhlak itu banyak. Ya mau akhlak dengan apapun, hal kecil pun ada tuntunannya gitu loh. Luar biasa ya. Jadi ada banyak pertanyaannya. Lanjut. Ini akhlak ini luar biasa ya. Islam ini terbukti ya di lapangan itu yang memang ini diaplikasikan ya, dipraktekkan gitu ya. Bagaimana mendudukan kita sebagai tamu, bagaimana mendudukan kita sebagai tuan rumah, ini memang ada porsinya masing-masing. Jadi memang selaras akhirnya ketemu antara tamu, dia tamu bagaimana, tuan rumah gimana. Tetapi tadi berbicara tentang perceraian Ustadz. Ini kan kasihan sekali yang wanita di mereka ini, yang kasihan yang di Kristen ini. Dia disiksa, dipukul, ditampar, ditendang, ada diselingkuhi, gitu kan, segala macam itu harusnya diam terus gitu loh. Diam terus karena tadi itu didoktrin bahwa yang dipersatukan ini tidak bisa dipisahkan katanya. Padahal Yesus tidak mengajarkan demikian ya. Yesus mengatakan kalau mau menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai gitu kan. Nah dalam Islam mereka gini Ustaz, contohnya seorang laki-laki ini termasuk laki-laki yang tidak istilahnya tidak bertanggung jawab sama istri. Di mereka kan biasa mabuk gitu kan, pulang mabuk, ngamuk-ngamuk gitu, udah duit nggak punya, datang ke rumah dihantam istrinya, nggak nyiapkan minum mungkin ya, nggak nyiapkan makanan, anaknya nangis, ditendang juga nangis, kasihan ini. Tetapi mereka bilang harus sabar katanya, perempuan ini harus sabar. Kan ini artinya tidak emansipasi kepada perempuan tidak ada ya, menghormati perempuan tidak ada. Jadi perempuan ini jadi budak bagi mereka gini. Di dalam Islam ketika ada suami yang tidak bertanggung jawab, tolonglah ya, dia sholat tidak, ibadah tidak, istilahnya mabok kerjanya gitu ya, tiap hari mukuli istri gitu loh. Bagaimana Ustadz hak-hak wanita di dalam Islam, silakan. Jadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia ini tujuannya untuk ibadah. Makanya mau perempuan mau laki-laki harus tahu tujuan itu ibadah. Makanya kalau dia menikah, sekiranya dapat
suami yang bisa membimbing ke ibadah. Nah sekarang ada suami mukul-mukul, mabuk-mabukan, ndak ngasih pendidikan, ndak ngasih ilmu. Maka dalam Islam itu cerai. Ibaratkan gini, ya Allah, saya ini menikah supaya saya tambah dekat kepadamu. Ini kok tambah jauh ya Allah. Ya harus cerai itu. Karena kebahagiaan itu bukan hanya untuk laki-laki. Sakinah, mawaddah, warahmah itu untuk dua-duanya. Nah kalau perempuan tidak boleh cerai, seakan-akan yang bahagia laki-laki itu doang dong. Walaupun perempuannya disakitin, diem. Ya berarti kebahagiaannya untuk laki-laki. Kalau Islam enggak, boleh hulu. Ya, saya tidak kuat, masa suamiku itu udah tanggung jawab, udah ngasih nafkah. Ya, suka mabuk-mabukan, tidak membimbing saya. Untuk apa? Kalau saya menikah tambah jauh dari Allah. Nah, boleh akhirnya gitu, cerai. Oh iya boleh. Jadi memang solusinya seperti itu ya. Jadi tujuan menikah ini adalah ibadah. Kita ibadah tentunya dengan rasa tenang, rasa nyaman, damai gitu ya. Tapi kalau istrinya seperti di mereka kan dihajar, dihantam gitu ya, nggak dinafkahi gitu ya, mabok, dipukuli. Bagaimana dia bisa beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan sementara dia tiap hari dihajar terus seperti itu. Ustadz mungkin ada tamunya, disapa dulu Ustadz. Tambah ada deh ya. Rolling Stone pagi. Rolling Stone pagi. Kena ya, mute-nya buka bang. Rolling Stone. Rolling Stone. Gak ada suara. Turun aja Rolling Stone ya. Oke Ritik. Pagi Ristik. Ya. Ya. Muslim atau Kristen bang? Kristen bang ya? Kristen Protestan. Oke baik. Ada Ustaz Tata, silakan diskusi. Saya tadi mengisi waktu aja. Silakan dengan Ustaz Tata, mungkin ada yang mau didiskusikan. Silakan Ustaz Tata, ada tamu kita. Tadi harus dihormati. Pokoknya selama tamu ini hormat, kita hormati. Silakan Ustaz. Iya Bang Kritik, mau minum apa? Gimana Pak? Ya silakan, mau bertanya atau mau diskusi? Tinggal dipilih. Mau sembarang aja teman-teman. Nah kalau sembarang gimana? Gini aja, yang abang kuasai apa dalam Bible itu kira-kira? Yang bisa kita dialog pakai data kira-kira apa? Tema apa kira-kira? Kasih. Hah? Apa? Roti. Kasih aja. Kasih. Ya udah silakan pakai data. Bahwa Yesus mengajarkan ajaran kasih di mana datanya. Nanti kita kasih data juga. Yesus mengajarkan apa? Aku datang bukan membawa damai tapi pertentangan. Kalau kamu ingin menjadi muridku, kamu harus membenci kedua orang tuamu, istri mana. Itu nanti tak kasih juga nanti data, ayo. Nah sekarang kamu dulu. Markus 12:29 hukum terutama kasih. Kasih apa? Kasihilah siapa? Tuhan Allah, sesama. Kasihlah Tuhan Allahmu. Nah Tuhannya Kristen siapa? Bapa. Bukan Yesus. Yesus juga Tuhan. Oh di mana datanya? Dengar siriwi Tuhan itu aku dan Bapa di mana? Yohanes 1 nomor 1. Di mana di situ? Aku dan Bapa adalah dua-duanya Tuhan, itu di mana? Maksudnya sama-sama Tuhan. Oke, iya di mana data? Tuhan itu ada berapa sih? Menurut Yesus? Ya? Kalau Tuhan menurut Yesus pencipta langit dan bumi. Siapa? Apa? Oh, berarti Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus Tuhan yang tidak bisa menciptakan gitu. Yesus Tuhannya manusia. Oh, kalau Bapa Tuhan, Bapa Tuhannya Yesus, Yesus Tuhannya manusia gitu. Ya, tidak ada jalan menuju Bapa selain melalui Yesus. Ya makanya harus pakai data. Yesus kan anak manusia juga, sama seperti saya. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia, nah itu.
Matius 17:22, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan. Nah, anak manusia sama. Matius 18 ayat 11, karena anak manusia datang bukan untuk menyelamatkan. Atau Matius 19:28, anak manusia sama. Yesus itu pohon kehidupan. Ya di mana datanya? Aku bukan manusia tapi pohon kehidupan, di mana? Bukan begitu dia. Betul gimana? Kan pakai data kita. Kalau Bapak sudah di Kristen, pasti Bapak paham. Loh, kalau saya pahamnya menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Saya pahamnya menurut Yesus. Saya tahu semua menurut Yesus. Kalau menurut Kristen saya nggak tahu. Di Kejadian 3 nomor 22, di situ itu Tuhan aja ketika manusia jatuh dalam dosa, takut kalau manusia makan buah kehidupan, hidup kekal. Ya memang gitu. Terus masalahnya kenapa? Wong yang diperjanjian nama Tuhan itu Allah itu Tuhan. Nah pertanyaannya, Tuhannya Kristen siapa gitu loh. Kalau perjanjian lama kan Ulangan 6 ayat 4, dengan Asriwil Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Tidak bisa kamu lihat, Keluaran 33:20, tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Nah pertanyaannya, Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Di mana datanya? Hukum yang terutama dengan Asriwil Tuhan itu aku, di mana? Kalau Tuhan bicara satu itu, iblis juga ngomongnya Tuhannya satu, Pak. Oh, berarti sama Tuhannya Yesus dengan Tuhannya iblis gitu? Beda. Siapa Tuhannya iblis? Pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhannya Yesus? Pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhannya Kristen? Yesus. Yesus. Jadi gini kawan, makanya saya lebih percaya ke Yesus. Kalau ke Kristen kan Tuhannya Yesus. Tapi kata Yesus Tuhan yang benar, Allah. Itu. Makanya jadi Kristen ini beda, bukan pengikut Yesus. Kristen ini ingin menyaingi Yesus gitu. Gitu Pak. Bagaimana Pak Tahta bisa mengenal Tuhan? Bagaimana caranya? Loh, saya nanya ke Musa, Yesus. Musa, siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Ulangan 6 ayat 4. Kalau kamu siapa Yesus? Sama Allah Bapa juga. Markus 12:29. Bisa kelihatan Musa? Tidak, Allah tidak bisa dikelihatan. Keluaran 33:20. Kalau Tuhanmu Yesus gimana? Sama, Tuhanku tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Nah di Al-Quran juga sama. Tuhan itu Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Tidak kelihatan, Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Sama. Tuhannya Kristen yang beda. Saya lihat punggungnya Tuhan. Di mana datanya? Itu ada itu, cuman saya nggak bawa Bible ini. Salah. Ulangan 4 ayat 12. Musa hanya mendengar suara. Ayat 2. Oh, kan anak Bapak Petra Buku. Bisa lihat punggungnya Tuhan. Jadi Tuhan punya punggung? Lah kuasanya. Kuasa apa punggung? Katanya Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Kata Yesus, Tuhan itu roh. Emangnya roh punya punggung? Pinggul. Namanya Tuhan kan suka-sukanya dia lah Pak. Ya sudah, pakai data kalau suka-suka Tuhan. Pakai data. Kalau cuma suka-suka ada data ya percuma. Di Keluaran 33 18 sampai 23 itu Musa lihat punggung. Di mana enggak Ulangan 4 ayat 12 cuma suara yang dia dengar.
Keluaran 33, Pak. Ulangan 3 ayat 4. Jadi Musa mudah dibantah. Kata Musa, Keluaran 33:20. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Nah itu. Kata Yesus, kamu tidak bisa Keluaran melihatnya. 33. Ya sudah saya bantah. Nah coba. Ulangan 4 ayat 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar. Tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara. Nah baca. Jadi kamu ngomong apapun bisa dibantah pakai Bible. Karena musuh terbesarnya Kristen, ya Bible. Gitu. Itu di Keluaran 33 nomor 23. Dibaca lah, saya barusan tak baca. Musa. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Begitu, Pak. Belakang gimana? Uang kata Musa, Tuhan tidak mau, dalam perjanjian lama Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 tahun. Wajahnya yang nggak bisa, Pak, dilihat. Wajahnya mulia. Di mana? Kan 33 nomor 23 itu coba Bapak baca. Itu Musa lihat punggung. Terus bagaimana dengan ayat yang lainnya banyak itu? Ya yang lain itu rupa. Rupa itu wajah, Pak, bukan punggung. Ya coba baca. Coba ulangan 33 nomor 23. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Begitu, Pak. Iya, coba baca di mana? Coba baca. Keluaran 33:23. Iya, betul. Coba Bang Baal baca, bener nggak? Itu naik kiasan itu membelakangi itu nggak bakal kelihatan. Kan nyata, Pak. Aku pasti agak berat, Bang. Jadi susah diskusi. Gak pernah mau bohong saya, Pak. Di mana itu? Di Gunung Sinai? Nah itu harus masuk Kristen dulu biar paham, Pak, belajar. Oke. Wong kamu udah tahu kok Tuhan yang benar beda Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus kok. Ngapain saya masuk Kristen? Wong saya percaya ke Yesus. Kalau saya ikut Kristen, ya saya musuhnya Yesus saya itu. Karena Kristen tidak kenal Tuhan. Itu punggungnya, wajahnya yang bisa dilihat wajahnya Yesus. Begitu, Pak. Oke, sekarang apakah di Tuhan yang di Musa itu Tuhannya Yesus juga? Ya itu Yesus, Pak. Di mana datanya itu Yesus? Wong Yesus punya Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, firman itu kuasanya, itulah Yesus. Yesus juga menerima firman, Yesus. Selamat pagi, Bang Tahta. Silakan, selamat pagi. Saya boleh bantu jawab? Bantu saja, nanti tak bantah pakai Bible, ayo. Ya, silakan dulu Bang Ritik. Nanti kalau apa saya tambah. Silakan. Lanjut, Bang. Aku di alat berat, Bang. Aku sambil dengar diskusinya. Silakan. Oh ya, oke. Jadi tadi pertanyaannya apakah Tuhannya Musa sama dengan Tuhannya Yesus itu? Iya, sama apa beda? Pakai data ya? Iya. Silakan. Kalau kita kalau lihat, menurut Yesus sama. Kalau tota skripturanya, Bang, tota skriptura ya. Jadi secara keseluruhan Alkitab itu Yesus adalah Yehova itu. Ya di mana Yesus mengatakan? Yesus kan menerima firman kan? Seperti Musa. Iya. Yesus adalah Yehova atau yang disebut Bapa itu. Terus dia menerima firman dari siapa? Dia menerima firman dari dirinya sendiri, Bang. Di mana datanya? Aku menerima firman dari diriku sendiri. Nggak ada demikian. Oke. Kalau Bapak ada.
Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Nah itu. Kok Ya, tidak ada menurut? tapi narasi Bible secara keseluruhan menjelaskan hal tersebut. Nah, tapi kamu udah pakai data. Kata kamu Yesus menerima firman dari dirinya. Ada punya data kamu. Kalau saya punya 5 data. Ya, untuk membuktikan dia menerima firman dari dirinya, kita harus buktikan dia adalah Yehova itu. Oke, Pertama-tama silakan itu. pakai data. Aku menerima firman dari diriku sendiri. Silakan. Ya, pertama-tama kita membuktikan dia adalah Yehova. Langsung Yehova. pakai data saja. Langsung pakai Ya, data. ini saya lagi bahas ayat, Bang. Ya, Memang saya silakan. hanya pegang satu device lah. Ya, Tapi- silakan pakai data. Langsung. Ya. Aku menerima firman dari diriku sendiri. Silakan. Oh, jangan, bukan ikut sesuai dengan. Ya kalau tidak ada ya kemauan sudah. Abang. Biar saya yang pakai data. Gimana? Gini, pertama kan tadi saya sudah bilang, argumen ini harus dibenarkan ketika kita dapat membuktikan Yesus adalah Yehova itu. Gitu. Oke, menurut Kristen ya, kalau menurut Yesus dia menerima firman dari Allah. Iya, dan sekarang saya katakan bahwa Yesus adalah Yehova itu. Maka Oke, saya akan sekarang membuktikan Allah itu dulu. dengan Allah dengan Yesus lebih tinggi mana? Yesus adalah Yehova, Yesus adalah Lebih Elohim. tinggi mana yang saya tanya pakai data jawab. Yohanes 1 ayat 1 pada Lebih tinggi mulanya mana? pada mulanya adalah firman, Saya firman itu dan Anda, yang bersama-sama dengan saya Elohim tanya, dan aku firman dan itu adalah Bapa. Elohim. Aku dan Bapak lebih tinggi mana? Bukan masalah lebih tinggi mana, Bang. Saya nanya itu. Dia sendiri adalah Elohim Saya itu. nanya. Dia sendiri adalah Elohim itu. Saya nanya lebih tinggi mana Yesus dengan Allah? Gimana? Misalkan saya lebih tinggi mana dengan diri saya Bilang sendiri? aja kamu tidak bisa jawab gitu loh. Nggak mungkin abang Oke, bertanya Yohanes pertanyaan yang Yohanes 13 ayat 16. Gini, Bang, ya. Bapak lebih tinggi daripada aku. gini, Bang, ya. Ya. Gimana abang bertanya bahwa saya lebih tinggi dari diri saya sendiri misalkan? Nggak mungkin toh. Nah, Yohanes 13. Kan Yesus sendiri Elohim. Di mana di situ? Aku sama-sama tinggi dengan diriku sendiri. Di mana? Dia adalah Elohim, Bang. Ada Yang berapa Elohim kalau Tidak gitu? punya data kamu. Yang ada Kalau kita datanya ada berapa Bapak Elohim? lebih tinggi daripada Ada aku. datanya. Tadi sudah saya kasih. Ya coba silakan. Yohanes ya. 1, dalam Betul, Yohanes betul, 1. betul. Gini tertulis. caranya dialog tuh gini loh. Kata Bapak dan Yesus lebih tinggi mana? Menurut Yesus lebih tinggi Bapak. Bapak lebih tinggi daripada aku. Yohanes 13 ayat 16. Nah sekarang giliran kamu. Bahwa Yesus dan Bapak sama-sama tinggi. Di mana datanya? Ya, menurut Bible Yesus adalah Elohim gitu. Oke. Kalau Yesus Elohim. Lalu dia mendengar firman dari siapa? Elohim. Di mana datanya? Nah itu abang yang bilang sendiri dia mendengarkan Ya, firman datanya, dari bapaknya. Apakah bapaknya bukan Elohim? Bukan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Pergi ke siapa itu? Dan pergi kepada Elohimku dan Elohimmu. Oh, iya, berarti itu kalau ayatnya pergi. nggak putus sampai di situ. Nah berarti kalau pergi, berarti kan ada dua sosok. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Yesus, di mana Bapakmu? Di langit. Matius 18:19. Berarti Yesus bukan Bapak. Tapi konsekuensinya abang mengakui berarti secara nggak langsung Yesus Elohim karena ayat tersebut ada lanjutannya, Bang. Ya makanya Itu mau pergi ke konsekuensi siapa dia? logis. Oke, mau pergi ke siapa dia? Di dalam Yohanes 20 ayat 28. Mau pergi coba ke siapa dibuka. dia? Dia sendiri Elohim. Coba. Aku akan pergi kepada diriku sendiri. Di mana datanya? Itu kepada Bapakku Bapamu, Elohim Nah, Elohimmu. berarti Yesus bukan Bapak. Kenapa dia pisahkan? Bapakku Bapamu, Ya, Elohim memang berbeda Elohimmu. kok. Dia di bumi, bukan Bapak Bapaknya di kita. langit. Bukan Bapak Wong kita, Bapaknya di Elohim langit. kita gitu. Loh Bapaknya kan di langit kan? Bener nggak? Kan dia katakan kepada Maria saat itu, jangan kau sentuh aku Saya belum nanya, kembali." Bapaknya ada di mana? Ya semua ada penjelasannya, Bang. Allah Bapak Kalau itu ada di mana? ada penjelasannya semuanya. Tunggu dulu jawab satu-satu. Allahnya Yesus Bapak itu ada di mana? Ya saya yakin abang itu pasti bisa untuk mendengarkan dulu ya. Allahnya enggak, kamu itu mau lari-lari itu melulu. Gak ada lari-lari. Saya menjelaskan gitu. Ya udah silakan jawab. Allahnya Yesus ada di mana? Oke, dia adalah Elohim itu sendiri. Gimana mau Ada di mana dikata? Elohim itu menurut Yesus? Dia berkata bahwa Bapa Ada di di dalam mana aku, Yesus ada di itu? dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, satu mereka. Oh, berarti mereka juga Tuhan. Aku dan Bapak mereka satu. Aku dan Bapa adalah satu. Kamu melihat aku, kamu lihat Iya, Bapa. aku Bapak mereka satu. Mereka Tuhan juga. Enggak, dia adalah Bapa. Dia katakan kamu melihat aku melihat Bapa. Ketika dia ngomong, jawab ya. Ketika dia ngomong, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ada di mana Allahnya dia? Ya dia harus kembali kepada Bapaknya gitu. Allah, iya Bapaknya ada di mana? Dia menjadi Bapa gitu. Ada di mana Bapaknya? Dia di dalam dia. Oke, saya nanya ke Yesus. Di dalam- Yesus, di dalam Yohanes 20 ayat 17, kok kamu mau bilang pergi ke Bapak? Di mana Bapakmu? Bapak saya di langit, Tata. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Nah, pintar Ya Yesus. dan dia bilang pun Bapa ada di dalam dia. Gimana mana yang benar? Di langit atau dalam dia? Ya, makanya mana yang benar? Ya sama-sama benar di mana-mana. Sama benar. Wong Karena dua, dia dua, Bapa. dua gitu. ayat yang berbeda kok.
dia kembali kepada kemuliaan Bapa yang ada di sorga, namun dia sendiri adalah Bapa gitu. Ya di mana? Aku adalah Bapa, di mana? Bapa di dalam aku, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Itu. Loh, Bapaknya di langit kata dia. Ya tapi dia bilang kamu lihat aku, kamu lihat Oke, Bapa. berarti dia mendengar dirinya sendiri. Itu perkataan yang tinta merah loh. Yesus berkata Ketika sendiri. dia nggak masuk ketika dia mengatakan aku mendengar suara Bapa, terus mendengar suaranya sendiri dia gitu, ngomong sendiri, didengar sendiri. Dia gitu. katakan bahwa tidak ada seorang pun dapat mendengar suara Bapa. Saya nanya, ketika dia ngomong mendengar suara Bapa, apakah dia Mana? mendengar Di suaranya mana sendiri? ayatnya itu, Bang? Oke, Yohanes 15:15 coba. Iya, apa bunyinya? Saya pakai satu device. Loh, dia itu gini, aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40. Iya, tapi kenyataannya Alkitab tidak mencatat ketika Bapa berbicara kepada Yesus. Tunggu, gini, ini ya dalilnya. Makanya Kristen tuh tidak ada yang paham Bible. Di mana datanya? Padahal datanya banyak. Yohanes Iya, saya 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Mendengar dia. Iya, saya tahu, tapi harus tahu skriptura, Bang. Oke, di mana datanya? Coba, Artinya di mana Bible datanya? secara keseluruhan, Ya coba, Bang. di mana datanya? Di mana Contoh, datanya? contoh, saya kasih contoh. Data dulu, data. Ada suara dari langit. Data dulu, di mana dia mendengar? Ada suara dari langit berkata. Iya, di mana datanya? Data. Ini yang saya katakan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Misalkan, Siapa inilah yang anakku ngomong yang itu? kukasihi. Siapa yang ngomong itu? Itu dikatakan, ya ada suara nggak disebut bapak atau anak. Suaranya siapa itu? Ya dibaca aja. Itu bukan Oke, suara suaranya spesifik Bapak. siapa. Oke, suaranya Bapak. Yesus ada di mana saat itu? Di bumi. Oke, berarti Yesus bukan Bapak. Apakah Yesus menyahut balik? Ya ini, Yesus nggak menyahut balik loh. Sekarang gini ya, misalnya gini ya. Ya, orang-orang bersama Yesus. Itu ada Orang-orang kan bersama Yesus. Lalu ada suara, inilah anakku. Aduh, jangan Berarti ini. Yesus bukan Bapak. Ya, Kan Yesus ngomong ke anaknya, Bapak ngomong ke Yesus kan ke orang-orang. Apa kata Bapak kepada orang-orang? Menunjuk ke Yesus. Inilah anakku. Berarti Yesus bukan Bapak. ini di mute nih. Berarti abang akui ya, Yesus itu satu-satunya anak Elohim gitu. Bukan anaknya, banyak anaknya. Iya, itu kan anakku yang Pakai apa? Sriwil disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Orang yang bawa damai disebut anak Allah. Salomo Ya, disebut Yesus. orang yang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Banyak. Ya, Yesus bilang kepada mereka, iblislah bapamu gitu. Ya sama. Apa? Sama apa? Beda tuh, Bang. Iya kan banyak anaknya Allah. Bukan cuma Yesus kan. Coba baca. Keluaran 4:22. Sriwil disebut anak Allah. Nah, Terus bisa Salomo disebut anakku. 2 bisa- Samuel 7 ayat 8. Terus bisa orang yang dia- bawa damai disebut anak Allah. Matius Iya. 5 ayat 9. Waduh. Orang yang dibimbing oleh roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Banyak anak Allah bukan cuma Yesus. Ya, gini, saya mau tanya, kenapa saya selalu di mute gitu? Loh, karena kamu, uang saya pakai data, kamu udah pakai data. Saya pakai data, yang saya bahas. Oke, tuh sekarang ayat anak Allah itu Alkitab siapa belum saja? masuk. Ayat Pakai data Bible. coba. Pakai data. Anak-anak Allah itu siapa saja? Pakai data. Ya, di dalam Injil itu Yesus berkata bahwa bapaknya, dan orang-orang Yahudi berkata bahwa dia itu memanggil Bapa dalam miliknya sendiri, bapaknya sendiri. sekarang Maka dia Yesus menyamakan itu- dirinya dengan Elohim. Itu Oke, sekarang makanya saya dia mau tanya. dibunuh gitu. Yang benar, Yesus ini Allah atau anak Allah? Elohim. Itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Berarti bukan anak Allah. Elohim. Ya, Berarti dia juga bukan anak Allah. gini ya, dia Elohim, dia anak Elohim, Oke, dia anak saya manusia. tanya. Yang benar Yesus itu Allah sendiri atau anak Allah? Ada banyak gelarnya. Elohim, anak Elohim, anak manusia, Pakai data lalu semua, Bapa pakai yang data kekal. satu-satu Itu semuanya. data semua di dalam Pakai Yesaya data, 9. silakan. Yesaya Pakai 9 ayat satu-satu. 5 misalkan. Yesaya 9 Satu-satu. ayat 5. Yesaya 9 Satu-satu. ayat 5. Dia akan disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Penasehat. Bapa yang kekal, Raja Nah, damai. penasehat. Raja damai, Oke, Allah yang saya perkasa, nanya, Bapa yang Tuhan- kekal. Oke, Yesus punya Tuhan apa tidak? Kalau di dalam daging dia punya Tuhan. Ya sudah, siapa Tuhannya Yesus? Dia sendiri. Di mana datanya? Tuhanku adalah diriku sendiri. Datanya adalah dia adalah Elohim itu. Silakan pakai Selesai. data dulu. Yohanes 1 ayat 1. Pakai data. Tuhanku Yohanes adalah 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Saya bukan- nanya, Tuhannya Yesus Bapak atau di dirinya mute lagi, sendiri? di mute lagi. Ya, doang kamu tak pakai data. Pada mulanya adalah firman. Nah, dia bukan itu. Yohanes Tuhanku 1. adalah diriku sendiri. Ada nggak? Yohanes 1 ayat 1. Saya ada nanya firman. Yang saya tanya, Yohanes Tuhanku, di mana datanya Yohanes- Tuhanku adalah diriku sendiri? Di mana? Di mana? Data dulu, data. Yohanes 20 ayat 28. Gimana bunyinya? Tuhanku adalah diriku sendiri. Di mana? Yohanes 20 ayat 28, Yohanes 1 ayat 1. Oh, bukan, saya ada nanya itu. Ya itu Oke, saya nanya ke Yesus ya. So, Itu Yesus jawaban. siapa Tuhanmu? Allah Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Oh bagus. Ya sudah.
Kalau percaya perkataan Yesus, maka Yesus sendiri berkata begini Bang Berarti di Tata. ayat itu, Jikalau di ayat kamu, itu siapa Tuhannya Yesus? Yesus berkata sendiri. Saya nanya, berarti siapa Tuhannya di situ? Saya di mute. Ya, kalau kamu udah pakai data, tidak bisa. Ada data. Oke, silakan. Ingat ya, Tuhanku adalah diriku sendiri. Silakan. Yesus berkata bahwa jikalau kamu tidak percaya aku adalah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yesus berkata. Dia di situ Mesias, bukan. Salah, bukan. Saya nanya. Dia di situ adalah Bapa. Tuhannya Yesus dirinya sendiri. Dia di situ adalah Bapa. Pakai data. Lihat konteks ayat. Pakai data. Konteks ayat tersebut itu. Pakai data. Mereka lagi berbicara. Pakai data, silakan pakai data. Ya udah. Pakai data, silakan. Ya udah saya di mute terus nih. Ya pakai data, coba Anda di mute pakai udah data. saya udah pakai data dari tadi. Ini pertanyaannya. Kata Yesus, Tuhannya itu Allah Bapa. Kata kamu, enggak. Tuhannya Yesus dirinya sendiri. Pakai data. Tuhan adalah diriku sendiri. Silakan. Ya udah. Dia bilang bahwa jikalau kamu tidak percaya aku adalah. Saya dananya itu Tuhanku diriku sendiri mana? Itu jawabannya. Bukan. Wong akulah dia Mesias itu. Bukan Tuhan. Dia itu nggak perlu di mana pengakuan Yesus? Aduh, udahlah. Saya di mute terus nih. Ya kamu udah pakai data. Ada saya pakai data tadi. Silakan pakai data gini. Dengar Sriwil, Tuhan itu aku sendiri. Di mana datanya? Ya jangan ikut maunya abang gitu. Ya, saya nanya. Saya itu nanya. Bible sendiri menceritakan. Saya nanya. Bible sendiri menceritakan dengan. Makanya di mana datanya hukum yang dengan terutama? caranya. Sriwil, Tuhan Allah Ya udah, itu. Aku sendiri di mana? Oke lah, Bang Tahta ya. Seru nih diskusinya, tapi ya udah saya. Iya, yang seru itu kalau paham Bible. Kalau Kristen tidak paham Bible, tak buat paham dong. Jangan framing, malah saya di mute terus. Gini, kalau pingin seru harus lawan pendeta yang paham Bible. Kalau orang tidak paham Bible, tak buat mainan pakai Bible. Nggak ada kayak gitu. Nah, sudah, ini hanya. Oke, sekarang hukum yang terutama apa? Kalau nggak main mute ya udah saya bisa lanjut. Ya, silakan. Bahwa Tuhan yang benar itu aku sendiri di mana? Ya udah. Dia berkata bahwa kalau kamu tidak percaya aku adalah dia, aku adalah Bapa. Yang saya tanya di mana? Maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itu perkataan Yesus sendiri. Di mana? Bagaimana mungkin Yesus berkata dia adalah Bapa? Di mana Yesus mengatakan hukum yang terutama dengarlah Sriwil, Tuhan itu aku sendiri yang esa. Karena satu-satunya juru selamat. Di mana datanya? Tidak boleh. Ya udahlah, gitu. Tidak boleh, harus pakai data. Ya, thank you ya, Bang Tahta semua. Jangan lari. Saya di mute soalnya ini. Jangan. Oke, silakan pakai data dulu, pakai data. Ayo. Ganggu udah. Ya pakai data, silakan. Nanti saya balik lagi lah gitu. Jangan lari, nanti tidak punya mainan saya. Ya, see you. Wong saya itu Salam pengen damai sama Bible. Saya nonton dari bawah lah. Gitu. Ya. Panggil temanmu yang paham Bible ayo. Jadi mereka ini mulai dari kapan itu? Kalau ditanya itu tidak bisa pakai data. Kalau saya kan misalnya apakah Bapak dengan Yesus lebih tinggi mana? Sama-sama tinggi. Tidak punya data. Tapi kalau kita umat Islam, lebih tinggi Bapak. Yohanes 13 ayat 16. Bapak itu Yesus sendiri. Mana datanya? Karena kata Yesus, aku dan Bapak beda. Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, Yohanes 5:26. Karena Yesus bukan Bapa, dia mau pergi ke Bapa. Yohanes 20 ayat 17. Bapaknya di mana? Di langit. Matius 18:19. Berarti Yesus bukan Bapa. Langsung kembali ke Bang Baal lagi. Ya itulah mereka nih mengklaim, tapi rujukan dasar imannya dari mana kan begitu. Tapi nggak bisa menjawab. Kenapa ya Ustadz ya? Pertama, tidak paham Bible mereka itu. Tidak tahu apa-apa tentang Bible. Padahal Bible-nya sudah bahasa Indonesia, tebal lagi itu. Kenapa tidak dibaca ya? Ya kalau dibaca paham ya, nanti musuhnya sendiri nanti. Kalau saya paham Bible sama saja saya musuh. Punya musuh Bible nanti gitu. Oke Kang Kinder Joy, selamat pagi. Kinder Joy, suaranya Kang nggak ada. Kinder Joy, pagi. Nggak ada suaranya Bang. Aduh, nggak ada suaranya. Spesial pagi.
Spesial, selamat pagi. Aduh, gimana ya Ustadz? Naik 2, nggak ada suara. Spesial pagi. Speak up. Nah ini Ustadz bingung kita ini kalau ada yang naik ingin banyak loh ingin mengalahkan Ustadz tapi banyak sekali ngantri. Tapi di bawah hanya tapping aja gitu kan. Seharusnya selain tapping naik juga lah gitu. Coba saya ingin sekali Ustadz Tata ini menurut saya ini sombong gitu kan. Dia aku paham Bible. Ternyata betul paham kok. Aku mau bilang sombong nggak berani. Membuktinya Ustadz Tata pintar kok. Saya bilang. Tapi mereka kadang-kadang ditanya datanya pelongok, tantrum gitu loh. Ustadz, kenapa kok bisa ini tadi itu kan Ustadz Tata bilang Bible ini bukan kitab suci jadi gampang dipahami. Tetapi kan kadang-kadang tidak semua seperti itu Ustadz. Ustadznya diberi kelebihan bisa paham gitu tentang Bible. Silakan Ustadz. Nah, selain paham harus jujur. Gitu loh. Kayak kita ini ya, Nabi Muhammad utusan dan Nabi. Al-Ahzab 40. Tugasnya penyampai firman. An-Najm ayat 3. Diutus untuk seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Kan jujur ini. Berarti siapa itu Nabi Muhammad tahta? Ya barusan itu. Nabi, utusan, penyampai firman, diutus untuk seluruh alam. Tuhan yang benar siapa? Allah. Atau Gabun 13 Al-Mu'minun 116. Siapa yang harus disembah? Allah. An-Nisa 36. Jujur namanya. Nah sama dengan pakai Bible. Kalau kita jujur, siapa itu Yesus? Utusan untuk Israel. Matius 15:24. Seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman. Yohanes 17:8. Yang Tuhan Allah. Matius 11:25. Jujur. Ya. Mereka tuh gak mau. Ayat-ayat jujur kayak gitu gak mau. Maunya gimana ya caranya mentuhankan Yesus ya? Wong udah Tuhan kok dicari. Wong bukan Tuhan dicari siapa sekiranya jadi Tuhan? Ya gak bisa. Coba sekarang. Saya ingin mentuhankan Nabi Muhammad pakai Quran dan hadis. Ya gak bisa. Sama dengan orang mau mentuhankan Yesus mau pakai Bible. Ya gak bisa. Kalau dipaksa ya bertentangan. Gitu. Akhirnya mereka untuk satu-satunya mentuhankan Yesus adalah Tuhan. Karena aku dan Bapa satu. Karena dia bermulut. Lanjut Ustaz. Iya jadi lucu. Ayat yang jelas tidak mau mereka. Kalau ingin masuk surga, kata Yesus jujur. Mentuhankan Allah. Yesus utusan. Ini jelas ayatnya ini. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Kalau kita rubah, masuk surga harus mentuhankan Yesus. Ya gak ada dalilnya. Oh gak ada. Oke. Ada tamu Ustaz. Jadi poinnya bahwa memang kita harus jujur ya dalam diskusi ini ya. Tapi gini Ustaz, karena mereka ini sudah biasa banyak Tuhan. Bahkan Nabi Muhammad pun dijadikan Tuhan oleh mereka, luar biasa ya. Tinggi derajatnya Nabi Muhammad, mereka dijadikan Tuhan. Oke Ustaz, ada tamu, kita sapa dulu ya. Oce, bisa monitor. Woi, gimana ini? Noise sekali nih. Sotaulu. Pagi. Oke, pagi Bang Woce, selamat pagi. Bang Sotaulu, selamat pagi. Sotaulu, silahkan diskusi dengan Ustaz Tata ini. Ustaz Tata ini kan orangnya pintar, cerdas gitu ya. Bijaksana, bijak sini, bijak situ kan. Ganteng lagi, smart gitu kan. Wah luar biasa, pokoknya dia hafal dari Kejadian sampai Wahyu, Al-Quran hafal semua gitu ya. Banyak pendeta nangis si bom aja sama saya, WA saya. Omong kosong, kenapa si Ustaz Tata ini kok pintar, aku ingin belajar. Wah, begitu, silakan. Seperti itulah hebatnya Ustaz Tata. Silakan tahu diskusi. Sombong. Oke, terima kasih. Jadi saya mau tanya Ustadz nih. Ustadz siapa tadi? Ustadz Tata ya. Ustadz,
Berarti Ustadz ini nggak hafal, dibilang tadi katanya hafal Alkitab. Tetapi Enggak, saya bilang menguasai yang mau dialog, tapi tentukan temanya. sabar dulu. Anda paham Bible nggak? Bukan, sabar dulu, Tat. Saya kan nggak dipromosikan tadi, Sat. Nah, saya mau dialog yang paham Bible. Saya mengklaim saya paham, maka saya mau dialog. Tapi bagi Kristen yang paham Bible gitu loh. Iya, sebentar, Tat. Kan tadi Ustadz bilang tadi itu apa tadi, bahwa aku adalah utusan, bahwa aku bukan saja bahwa aku ada utusan. Orang jelas-jelas ditulis di Injilnya Yohanes itu bahwa firman itu telah jadi daging manusia. Ya jangan ditanya, kalau udah jadi manusia itu dia utusan, dia manusia, dia makan, berarti 100% kemanusiaannya itu kan, kepenuhan manusia itu semua ada di situ kan. Berarti kalau saya ingin masuk kekal di surga, sebentar, itu sebagai apa? sebelum tapi Ustadz tidak pernah membaca kata Tuhan Yesus bahwa apa yang kamu sebutkan itu, aku adalah guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab aku adalah dosen dan Tuhan, katanya. Berarti aku siapa? Di atas kalian dari bersama bawah. dengan mereka dong. Aku adalah jalan dan kebangkitan dan kehidupan. Ya, lalu pertanyaannya berarti sebentar, yang Tuhan itu siapa? Nanti Ustadz sanggah, sanggah ya. Bahwa apa tadi, jadi lupa, jadi saya Ustadz nyerobot melulu gimana, Tat. Dan aku adalah jalan, apa tadi? Aku adalah jalan dan kehidupan, tak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan aku mengampuni segala dosa-dosa manusia. Nah, semua perkataannya itu dia buktikan, jangan dia buktikan dengan perbuatannya juga, Tat. Jadi dia bisa membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia bisa mengampuni dosa, dia menyembuhkan berbagai macam penyakit, dia memberikan makan 5.000 orang. Dia juga bahkan bangkit dari kematian itu, Tat. Nah itu Ustadz enggak. Dan naik ke surga, itu Ustadz enggak baca. Kitabnya gimana dong, Tat? Sudah? Sudah, silakan. Oke. Pertama, Yesus adalah jalan. Tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Ya jelas. Kan para nabi memang jalan mengenal Tuhan. Misalnya Musa, ayat 4. Dengarlah siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Musa ini jalan supaya umatnya kenal Tuhan. Sama seperti Yesus. Hukum yang terutama, dengarlah siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya jalan dia. Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illahu. Akhirnya kita kenal Tuhan umat Islam. Berarti Nabi Muhammad jalan. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa. Salah. Yang mengampuni dosa itu Tuhan. Karena Yesus ini dalam Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. So Yesus, ya Tuhan, sampaikan kepada wanita itu, dosanya diampuni. Oke. Wahai wanita, dosamu diampuni. Ini bukan Yesus yang mengampuni. Tugas dia penyampai firman. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Makanya Yesus mendengar Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Apa yang didengar disampaikan. Nah, caranya menghapus dosa, kata Yesus, bertobat. Mana datanya? Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya tobat? Istighfar, minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Disuruh minta ampun kepada Bapa. Kenapa? Karena Allah Bapa Maha Pengampun dosa semuanya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Makanya oleh Yesus disuruh minta maaf ke Tuhan kalau ingin diampuni. Terus, Yesus membangkitkan. Membangkitkan itu karena dia diberi mujizat. Kalau dalam Al-Quran, Al-Ma'idah 110, Isa membangkitkan orang mati atas izin Allah. Kalau dalam Bible, Kisah Para Rasul 2:22, mujizat pemberian Tuhan.
Makanya ketika Yesus menghidupkan Lazarus, berdoa dulu dia. Tuhan, Engkau mendengarkan ucapanku, karena banyak orang yang mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Ibaratkan gini, Tuhan, Musa dipercaya sebagai utusanmu, karena dia diberi mujizat oleh kamu. Nah sekarang saya beri juga dong, supaya mereka percaya bahwa aku ini utusan juga. Yohanes 11:44. Jadi Yesus ini bukan menghidupkan orang mati, bukan dia, tapi dia meminta karena Bapa ini pemberi mujizat. Yang kedua, Yesus bangkit, dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Kisah Para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan. Dibangkitkan, masa ada Tuhan dibangkitkan? Oke, silakan. Ya, oke. Apa yang dikatakan Ustadz benar semua. Kan saya udah bilang tadi bahwa dia itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Berarti dia ada dua natur, ada natur ilahi dan natur kemanusiaannya. Jadi Ustadz, semua yang Ustadz katakan itu benar semua, nggak ada yang disanggah gitu. Karena di dalam Yohanes 10:30 itu dia juga mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya otomatis kalau udah satu itu udah nggak bisa dibeda-bedakan, Tat. Berarti dia Tuhan juga dia ilahi juga dia manusia. Nah, itulah ketuhanan Yesus, Tat. Nggak ada yang semua perkataan Ustadz itu benar semua. Cuman Ustadz belum membaca ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, gitu loh, Tat. Gimana dong, Tat? Gampang itu. Tapi kalau ke Yesus, Yesus kamu ini firman jadi manusia, tak? Enggak, Tata. Yang benar aku ini manusia menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Jadi yang benar dia menerima firman. Kok bisa Yesus? Kamu bukan firman jadi manusia. Firman itu ucapan, tidak mungkin menjelma. Mana datanya ucapan firman itu? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yeskel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, bukan menjelma, diperdengarkan. Musa mendengar firman, Keluaran 3 ayat 2. Yesus mendengar, Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Jadi yang benar kata Yesus, aku ini manusia menerima firman. Kata siapa firman jadi aku? Gak ada. Terus, aku dan Bapak satu, mereka juga satu. Yohanes 17:21, Yohanes 14 ayat 20. Aku, Bapak, mereka satu. Tapi kan Yesus bukan dari dunia, Tata. Sama mereka juga bukan dari dunia. Mana datanya? Yohanes 17 ayat 14. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Tapi kan Yesus berasal dari Allah. Sama mereka juga berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4. Tapi Yesus di dalam Allah. Sama mereka juga di dalam Allah. 1 Yohanes 4:13. Oh, sama dong dengan mereka. Iya sama. Berarti bukan Tuhan. Bukan. Itulah ya. Jadi gampang. Untuk membantah dalil-dalil itu gampang kok. Gitu. Silakan. Apa lagi? Bos. Ya kan? Musa dan Bapak itu ngerti? Musa dan Muhammad itu dua. Ya, Musa dan Muhammad dua kan? Yesus dan Bapak itu satu. Oh, satu. Iya. Berarti Yesus mendengar firman dari siapa? Hah? Mendengar firman dari siapa Yesus? Itu firman Bapa. seperti kau lah kan? Kau kan namamu siapa? Tata kan? Ini tubuh Tata, ini roh Tata, ini kepala, ini jiwa Tata, gitu. Berarti kalau Yesus buang air besar, Bapak buang air besar juga satu gitu. Apanya? Kalau Yesus buang air besar kentut, Bapak kentut juga gitu. Kau tahu apa beda Bapak firman dari manusia? Oh gimana coba? Aku dan Bapak satu itu gimana maksudnya? Enggak, kau tahu nggak firman itu jadi manusia, Bapak dan Gak ada, firman itu didengar Yesus. Yang ada Yesus mendengar firman. Firman itu jadi manusia kan? Jadi daging. Ya kan dia diperanakkan, Bapak nggak pernah diperanakkan. Terus? Mana mungkin Bapak disalibkan? Gimana sih pikirannya? Berarti Bapak dan Yesus satu. Oke. Bapak dan Yesus satu apa dua?
Hah? Bapak dan Yesus satu atau dua? Angin bisa disalibkan. Ya, Bukan satu yang atau dua? Kau bisa salibkan angin. Saya bukan. Itu dia berangkat. Jadi bahas Tuhan ini. Dan Bapak itu, ya kan? Satu. Bedanya Bapak nggak diperanatkan, Yesus diperanatkan. Oh, berarti. Makanya dia disalibkan. Oke, berarti Yesus bukan Bapak. Berarti Yesus bukan Bapak. Yesus itu Bapak. Oh, berarti kalau Yesus mati Bapak mati. Bapak. Berarti kalau Yesus mati Bapak mati. Iya, kau ini nggak ngerti. Yo, katanya satu. Yang mati itu adalah, ya kan, dagingnya yang mati. Ya, berarti Bapak bukan Yesus berarti. Loh, kenapa? Loh, katanya Ya Yesus kan? dan Bapak satu apa dua? Bapak dan Yesus itu, Yesus diperanatkan, Bapak nggak diperanatkan. Dia tetap. Nah, berarti kalau gitu ya Bapak bukan Yesus. Kan udah jawab. Katanya Bapak tidak diperanatkan, Yesus diperanatkan. Berarti Yesus bukan Bapak. Bapak nggak diperanatkan. Ya berarti beda dong. Loh, Sebelum diperanatkan dia sama-sama roh. sama-sama roh. Di sorganya. Oh, berarti ketika dilahirkan berpisah. Berarti ketika dilahirkan berpisah Bapak dengan Yesus. Gini. Gimana? Aku baca ya. Aku datang dari Bapak. Dari Bapak, bukan dari Maria. Ya kan? Udah. Yesus ini. Maka dia masuk ke dalam rahim Maria jadi manusia. Gitu. Yang melahirkan Yesus siapa? Apanya? Yang melahirkan Yesus siapa? Yang melahirkan Yesus. Ya Bunda Maria. Ya sudah, berarti datang dari Bunda Maria. Tapi sebelum dia jadi manusia itu roh sampai Nah, sebelum jadi manusia ya Maria belum melahirkan. Jadi sekarang aku tanya lah kau. Ya kan? Jadi ya sekarang pakai data. Sekarang pakai data. Sekarang enggak pakai data. Pakai data dulu. Pakai data dulu. Sebelum aku lahir aku roh lo. Di mana datanya? Di mana? Ayo di mana? Aku sebelum lahir roh lo di mana? Ayo. Jangan cuma nyerocot di kamar mandi ngomong. Keluar dulu lah. Videonya, woi. Bantu tetap layar teman-teman, bantu tetap layar dulu teman-teman. Kenapa Muhammad tidak manggil Allah itu Bapak? Kenapa bangsa Israel manggil dia Bapak? Cepat, jawab dulu. Oke. Kenapa saya manggil Tuhan itu Allah? Karena tidak ada di langit dan di bumi nama itu gak ada selain untuk pencipta. Kalau saya manggil Tuhan Bapa, apa bedanya dengan iblis? Kata Yesus, iblislah bapakmu. Kalau saya manggil Bapa, Tuhan itu beda sama dengan iblis nanti. Ya, iblis dipanggil Bapa, Tuhan dipanggil Bapa. Apa bedanya? Tapi kalau saya manggil Tuhan itu Allah, tidak ada di langit dan di bumi nama itu selain hanya untuk pencipta, Tuhan pencipta. Keren kan? Keren. Oke, lanjut. Bangsa Israel manggil Allah itu Bapa. Iblis bisa nggak dipanggil? Kau aja manggil Allah. Kalau kami manggil dia Bapa. Oke, saya nanya ke Musa. Musa, siapa Tuhan itu? Dengar sirwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, siapa Tuhanmu? Hukum yang terutama dengar sirwil Tuhan Allah kita. Allah juga itu. Kenapa Muhammad tidak ada yang Yesus mengatakan hukum yang terutama dengar sirwil Tuhan itu adalah Bapa. Nggak ada. Hukum yang terutama ya. Muhammad tidak memanggil. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapak. Kenapa Muhammad nggak bilang itu? Karena Bapak itu bisa disebut kepada iblis. Ya, iblislah bapakmu kata Yesus. Kalau saya manggil Tuhan itu Allah, pemain sepak bola gak ada nama Allah. Tapi kalau Gabriel Jesus ada, Manchester City Jesus. Kau tidak mengenal dia, kau dikatakan bapakmu iblis. Nah, orang apa bangsa Israel manggil Bapak, kami manggil Bapak, kau aja manggil Allah. Loh. Berarti kau nggak kenal Bapak. Oke, gini. Yesus manggil Tuhan Allah, ya Pak. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Manggil Allah juga Yesus. Sama dong dengan aku dong. Baca ke bawah itu, baca ke bawah. Yang kamu coba gini. Coba baca Yohanes 17:3. Coba baca. Takut. Baca sampai ke bawah. Siapa nama Bapak? Baca. Coba kamu yang baca. Coba. Nama Bapak siapa? Allah. Allah.
Allah. Coba baca. Oke. Kamu kalau saya tantang pakai data, tidak mungkin berani kamu. Coba baca. Amos. Saya minta kamu baca. Amos 5:27. Coba baca. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah. Kasihan. Amos 4 ayat 13. Sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Ya. Aduh, Allah namanya katanya. Aduh, tidak ada. Bapak namanya gak ada. Karena sama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu Esa. Ngerti kau itu? Ulangan 6 ayat 4. Iya, Tuhannya Yesus Esa, Tuhannya Kristen 3. Allah kami Tuhan, Allah kami Tuhan. Di mana datanya? Dan Di Tuhan mana itu datanya? Esa. Di mana datanya? Dengan hasil Tuhan itu Tuhan. Di mana datanya? Ayo pakai data, ayo. Apa? Pakai data, siapa Tuhan itu? Apanya? Ya, Tuhan itu. Ya Tuhan itu yang apa? Datang ke dunia itu menjadi manusia. Dia di mana datanya? Gini. Pakai data. Saya agak suka nyerocos sudah pakai data. Sebutkan. Dengan hasil Tuhan itu sudah menjadi manusia. Aku ini orangnya sudah datang Tuhan. Tuhan datang jadi aku. Di mana? Hah? Tuhan punya kuasa nggak? Oke. Kita pakai data ya. Apakah Tuhan Allahmu kuasa tahta? Ya. Tunggu dulu gantian. Gantian. Pakai data. Gantian pakai data. Tunggu dulu. Iya, makanya bisa jawab. Saya mau jawab gantian. Saya mau jawab gantian. Kamu kan nanya, Tata apakah Tuhanmu maha kuasa? Iya. Ali Imran 186. Walillahi mulku samawati wal ar. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah kalau Tuhanmu kan Yesus. Yesus mengatakan, Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lanjut. Lumpuh berdiri, lumpuh jalan, tuli mendengar. Apa itu? Banyak kali bacotmu. Lumpuh berjalan, tuli mendengar. Apa ngomong? Dengerin dulu. Katanya kamu kan tadi nanya. Gantian. Kamu kan tadi nanya. Ya, Tuhan, apakah Tuhanmu maha kuasa? Iya, Ali Imran 189. Nah sekarang Tuhanmu kan Yesus. Maha kuasa enggak dia? Ternyata Yesus ngaku tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5:30. Yesus bisa memasukkan orang ke surga. Biar kau tahu, Yesus bisa masukkan orang ke surga. Oke, saya bantah. Yesus, kamu bisa nggak memasukkan orang ke surga? Bisa, tahta. Syaratnya manusia itu harus mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi syaratnya masuk surga kata Yesus harus mentuhankan Allah. Yesus sebagai utusan. Bukan kau itu. Menurut Yesus. Menurut Yesus. Kamu kok ngomong saya pakai data ucapan Yesus kok menurut saya gimana sih? Sungguhnya hari ini kau ada bersamaku di Firdaus. Biar kau tahu, diputarkannya orang masuk surga. Kau belum tentu di surga kau. Kau pasti di neraka karena gini kan. Tidak mungkin orang mengatakan Yesus Tuhan kalau dia tidak dari Roh Allah. Enggak gini. Kita pakai data ya. Ada enggak? Kalau kamu pingin masuk surga, Tuhan kanlah aku Yesus. Di mana datanya? Yes, kalau tidak mungkin orang mengatakan Yesus. Di mana datanya kalau masuk surga mentuhankan Yesus? Di mana datanya? Ada. Silakan. Karena di surga itu nggak usah karena langsung pakai data. Kalau kamu ingin masuk surga, Tuhan kan laku Yesus. Di mana? Silakan. Mana datanya? Yang di surga itu bersaksi firman, ya kan? Dengerin. Langsung pakai data. Kalau saya kan pakai data. Kata Yesus kalau ingin masuk surga, mengakui Yesus sebagai utusan. Datanya punya 5 saya. Punya 5 data saya. Ngalah, menang miut kau. Kamu nama pakai data. Pakai data.
Banyak kali ceritamu. Pakai data. Tuhanmu aja gak punya kuasa. Pakai data. Mati 3 hari, Nabi juga bangkit. Mana kuasanya? Mana? 3 hari Nabi mati, tidak bangkit. Mana kuasanya? Pakai data, pakai data. Banyak kali ceritamu. Tuhanmu tidak kuasa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa? Mute? Nangis. Nangis. Jangan nangis. 3 hari. Begini tak. Mana kuasanya? Gini Tat, saya jawab dulu Tat. Jadi kesimpulan begini Tat. Kan tadi saya udah bicara bahwa Yohanes itu menulis Injilnya itu. Injil itu kan kabar biografinya Tuhan Yesus yang ditulis oleh 4 orang nih. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kenapa dia menulis itu? Dia kan hidup bersama Tuhan Yesus, jadi dia perhatikan ini orang, diperhatikan gitu loh, kok bisa membangkitkan orang mati, kok terakhir dia bisa bangkit dari kematian dan banyak mujizat yang lainnya. Makanya para Injil orang-orang itu menulis nih, kayak si Yohanes ini, setelah dia berarti dia apa namanya, pada mulanya adalah firman itu berasal dari firman itu adalah segala sesuatu dijadikan di Kristen perdana tidak pakai data. Sebentar, ini siapa sih? Iya gantian. Jadi apa yang dituliskan oleh Yohanes itu, yang disebut oleh Ustadz itu benar semua, karena ternyata setelah diselidiki sama dia, firman itu telah jadi daging, yaitu telah jadi Yesus Kristus gitu. Ya kalau udah jadi manusia, ya apa yang Ustadz bilang itu benar semua. Tetapi Ustadz tidak membaca dari segi keilahiannya, yang membangkitkan orang Lazarus itu kan mujizat-mujizat yang dia buat itu kan berarti keilahiannya. Nah, Ustadz juga di mana datanya bahwa Yesus sebelum Yesus lahir ke dunia itu banyak sebenarnya datanya. Kalau Ustadz baca ada di Lukas, kesempat Injil itu pasti ada. Contohnya di Lukas tuh, dia berkata, aku berkata kepadamu, kata si Tuhan Yesus itu kan, sesungguhnya waktu Ustadz bilang dia memasukkan, siapa tadi bilang dia memasukkan ke dalam surga itu bawa manusia. Pada saat disalibkan itu kan ada salah satu yang sebelah kirinya itu, sebelah kanannya itu, bahwa dia percaya Tuhan Yesus, hari ini juga kamu bersamaku dalam Firdaus, kata Tuhan Yesus. Ya, langsung dia masuk Tat, nggak pakai antar dulu gitu. Udah. Sebentar Tat. Jadi sebentar. Ustadz kan tadi minta datanya di mana bahwa Tuhan Yesus memasukkan orang. Ya itu udah masuk dia. Udah. Nah, pada saat yang sebelah kirinya karena dia menghujat Yesus, terakhir dia nggak masuk ke surga Tat. Dia dimakan burung gagak Tat, dimakan burung gagak itu ya Tat ya. Nah itu Tat, bahwa dia telah memasukkan manusia ke surga, bahwa bahkan dirinya sendiri kan ke surga. Udah jangan diulang-ulang. Oke. Sudah. Jadi ini saya kan kalau datang ke Komal-Komal, penginjilan gratis dari tahta tanpa perpuluhan ya. Jadi gini, Yesus ini kalau ajaran pagan, orang yang mempunyai kelebihan itu dikatakan dewa. Hercules dikatakan putra dewa Zeus. Berarti punya sifat kedewaan, keilahian lah kalau di Kristen itu. Tapi kalau dalam ajaran Samawi, Yesus menghidupkan orang mati ini mujizat. Mujizat pemberian Tuhan. Kisah para Rasul 2:22. Makanya ketika Yesus menghidupkan Lazarus, dia berdoa dulu supaya diakui sebagai utusan. Bapak, mumpung ini banyak orang menyaksikan aku ini, beri aku mujizat supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Kan ibaratkan gitu itu. Akhirnya diberi mujizat. Karena mujizat di dalam ajaran Samawi, pemberian Tuhan. Kalau dalam Al-Quran, Al-Ma'idah 110.
Mujizat itu biizni, atas izinku, kata Tuhan. Jadi ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati itu atas izinku. Kalau dalam Bible Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Mujizat itu pemberian Tuhan. Yang kedua, bahwasan kalau menurut pagan memang Yesus ini layak jadi Tuhan seperti ajaran pagan karena hebat. Hercules saja dikatakan putra dewa Zeus. Masa Yesus tidak layak dituhankan? Layak, kata mereka. Mereka itu udah ngerti ajaran samawi. Ya, mungkin Musa kalau dipromosikan Tuhan juga menurut pagan itu. Karena bisa membelah laut gitu itu. Nah, itulah ajaran pagan. Tapi kalau ajaran Yesus, aku ini utusan. Yesus, apa tugasnya utusan? Pertama, penyampai firman. Yohanes 3:34. Yang kedua, melakukan perintah Bapa. Yohanes 14 ayat 31. Yang ketiga, melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 6:38. Emangnya kamu menerima firman Yesus? Iya. Yohanes 12:50. Sama seperti Musa. Mujizat juga diberi Tuhan sama seperti Musa. Berarti Tuhan yang benar siapa? Allah Bapa. Yohanes Matius 11:25. Jadi yang mengutus kamu siapa? Ya Allah Tuhanku itu dan Tuhanmu. Gitu. Jadi jelas kan? Makanya hidup yang kekal, kata Yesus, mengimani Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Gitu. Silakan. David dengan Yuto ini, dengan Sutau ini gantian, nanti tak tanggapin pakai Bible. Ini penginjilan gratis dari tahta. Ayo. Oke, terima kasih waktunya. Oke, silakan. Kristen itu saya mau tanya dulu. Tahta 04 itu kan akun YouTube. Akun TikTok. Kalau nama asli Tahta 04 itu siapa? Tahta Tampan. Tahta Tampan nama asli. Tahta 04 itu akun YouTube kan? Akun YouTube. Benda mati. Benda mati tulisan. Jadi Tahta 04 dengan Tahta Tampan itu satu atau dua? Satu. Tapi Tahta 04 kan akun YouTube, benda mati. Iya, benda mati. Tahta Tampan yang hidup itu satu atau dua? Satu kan, bukan dua. Satu. Tahta Tampan itu kalau dibunuh, dimatikan, Tahta Tampan tetap hidup kan? Mati. Tahta Tampan yang sekarang bicara, Bapak lagi bicara di mana nggak tahu. Bapak hidup kan? Hidup, manusia hidup kan? Pokoknya tak turutin aja, biarin. Ya, oke. Kita santai. Ayo, Bapak nama asli kan Tahta Tampan. Iya. Nama asli, nama KTP. Iya. Tetap hidup kalau Tahta 04 dibunuh kan? Dimatikan TikTok. Benar. Terus. Ya, berarti Tahta 04 dengan tahta yang hidup, manusia hidup, itu satu atau dua? Iya, satu. Terus? Satu, benar. Yesus dan Bapa adalah satu. Oh, satu. Berarti mereka juga Tuhan juga. Aku, Bapa, mereka satu. Tahta 04 itu manusia atau akun hidup? Nambah satu lah. Kan Yesus 3. Aku, Bapa, mereka satu. Tahta 04 itu akun TikTok saja atau manusia hidup? Ya terus mereka ini gimana? Kan bukan cuma Yesus dan Bapa satu. Mereka juga satu. Karena ada roh. Sedangkan Tahta 04. Oke, di antara tiga ini, aku, Bapa, mereka satu. Yang mana yang kamu tuhankan? Mereka, semua. Yesus atau Bapa? Semua. Oh, berarti Tuhanmu ada 15. Oh, tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Ya, oke. Jadi begini. Kristen itu diawali oleh kesaksian murid-murid Yesus. Bukan dimulai di Antioquia yang benar. Jadi bukan. Jadi kan ada dalilnya itu. Ketemu setelah Paulus, kan dulu namanya bukan Kristen. Dia dulu namanya ada beberapa nama orang percaya Yesus. Ada kemudian. Jadi nama Kristen itu dimulai dari Antioquia. Tapi jadi Tuhannya Paulus dengan Tuhannya Yesus sama apa beda? Sama. Apa Tuhannya Paulus? Tuhannya Paulus siapa? Sama. Mereka Yesus itu Tuhannya Paulus siapa? Ya, orang disebut Elohim lah, itu Yahweh lah. Oh, bukan Yesus. Bagaimana? Bukan Yesus Tuhannya Paulus. Yesus kan manusia.
Oh, berarti bukan Tuhan Yesus ya, manusia ya? Yesus itu manusia. Oh, Begini, manusia, bukan Tuhan ya? Tuhan. Loh, katanya manusia, gimana? Yang benar mana? Manusia atau Tuhan? Tahta 04 itu yang benar akun YouTube atau manusia itu? Enggak, saya udah nanya tahta. Nah, saya juga tanya. Tahta Yesus 04 enggak, itu yang akun saya YouTube tanya atau Tuhan hidup? ini yang Tuhan Yesus ini manusia apa Tuhan? Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Dulu saya cerita begini, saya cerita ya, Pak Ustadz, terima kasih. Gimana? Bisa bersabar dengan saya. Begini, di perjanjian lama, itu Allah beberapa kali menyatakan dirinya. Jadi seperti tadi Pak Sotau atau yang tadi mengatakan bahwa itu roh, Allah itu roh. Allah itu kalau berbicara kepada manusia atau bukan, sebenarnya bukan berbicara ya, menyatakan diri pada manusia itu membentuk sesuatu yang bisa diterima oleh nalar manusia. Jadi dulu tiang awan, tiang api. Muter-muternya sudah? Hah? Muter-muternya sudah? Ah, tidak, saya cerita itu tidak mutar-mutar. Perjanjian lama kan begitu. Nah, Yesus Allah mau menyatakan diri pada bangsa Israel itu dengan menjadi tiang awan, menjadi tiang api. Tapi kemudian semak belukar yang terbakar. Tetapi Yesus itu Allah menyatakan diri secara inkarnasi dari janin. Jadi Yesus adalah manusia, Yesus adalah Allah. Tahta 04 itu adalah akun YouTube mati, tapi juga adalah tahta tampan yang hidup. Begitu. Jadi tahta 04 itu akun YouTube atau akun media sosial atau manusia hidup? Coba jawabnya apa? Berarti saya harus mengaku Yesus sebagai apa nih? Manusia, 100% manusia. Oh, sebagai manusia, ya udah. Yang 100% adalah Allah. Makanya saya tidak mau mentuhankan Yesus karena dia manusia. Tahta 04 saya akan anggap akun YouTube atau manusia. Ya, intinya Yesus manusia ya, bukan Tuhan ya. Ya, Yesus manusia dan juga adalah 100% Allah. Loh, gimana yang benar? Yesus ini Allah apa manusia? Tahta 04 itu akun YouTube atau saya manusia? Saya nanya ke tahtamu dulu yang saya tanya Yesus saya ini. supaya terbuka pikiran Anda. Oke, saya nanya lagi, Yesus ini manusia apa bukan? Nah, tahta 04 itu akun YouTube atau manusia? Tulisan. Tapi adalah manusia hidup kan? Ya, terus Yesus ini betul, manusia sama kan? Tahta 04 maki-maki Prabowo akan ditangkap. Padahal itu cuma tulisan. Nah, terus saya nanya, jadi Tuhan yang benar menurut Yesus ada berapa? Satu. Siapa namanya? Allah. Siapa namanya? Allah. Dalam perjanjian lama itu Allah. Tunggu dulu. Siapa itu? Apa? Tuhan yang satu itu siapa menurut Yesus? Bapa. Yesus sendiri sebagai apa? Bapa, utusan Allah. Oh, berarti bukan Tuhan ya, utusan Tuhan ya? Yesus adalah Allah. Loh, utusan Allah apa Allah sendiri? Bapak jangan bingung. Bapak coba kembalikan kembali. Kamu yang bingung. Tahta 04 itu akun TikTok mati. Tapi adalah tahta tampan. Coba saya nanya. Yesus ini Tuhan apa utusan Tuhan? Yesus 100% utusan Tuhan. Tahta 04. Oh ya udah, berarti bukan Tuhan ya, utusan Tuhan ya. Yesus 100% Allah yang hidup. Tahta 04 adalah tahta tampan yang hidup. Oke, sekarang pakai data. Dengarlah Siril, aku ini adalah Tuhan dan utusan Tuhan. Kristen tidak pakai data. Kristen berarti imani saja ya? Ya, Kristen dimulai itu. Kristen imani saja, tidak pakai data. Kitab Injil ditulis 30 tahun setelah Kristen ada. Ya udah, gini Bang berarti. Saya mau tanya Pak Kakak. Berarti gini Bang, Anda mengajarkan Kristen pakai imani saja, kalau saya mengajarkan ajaran Yesus gitu ya. Berarti Kristen versus Yesus. Saya mewakili Yesus, ayo silakan. Silakan Bang. Kristen dimulai bukan pakai data. Saya mau tanya Pak Tata. Kalau saya pakai ajaran Yesus, pakai data saya, ayo. Silakan. Saya mau tanya Pak Tata. Ya silakan. Tak jawab pakai Pak Tata. Dengan murid-murid Yesus, siapa yang lebih tahu ajaran Yesus? Saya lebih tahu. Dengan murid-murid Yesus? Iya, lebih paham saya. Dengan murid-murid Yesus? Iya. Murid-murid Yesus? Iya, bang saya seperti Yesus kok, pinter. Jadi begini, Pak Tata. Iya. Begini, saya gimana? Kitab Injil ditulis kepada orang yang sudah percaya Yesus. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana datanya? Hukum yang terutama. Nah, itu. Jadi begini, murid-murid Yesus, murid-murid Yesus mereka menyebar. Berarti tidak tahu apa-apa muridnya Yesus itu. Menurut muridnya Yesus itu siapa? Oke. Menurut muridnya Yesus, Tuhan. Berarti muridnya Yesus sudah kenal Tuhan berarti. Itu dia.
inilah terjadi perbedaan pandangan saya. Disitulah kalau saya kan mau mewakili Yesus. Kita sudah susah begini. Kita susah kalau udah paham Bible. Saya mewakili Yesus. Pintar. Kitab Injil ditulis untuk memperkuat ajaran lisan murid-murid Yesus. Pak Tata baca kitab Injil kemudian menyalahkan ajaran murid-murid Yesus. Tapi saya akui, saya suka dengan Pak Tata. Saya baru satu-satunya dapat seorang Muslim yang berjiwa besar seperti Anda. Besar, terima kasih. Karena kalau saya tanya orang Muslim, yang lebih tahu ajaran Yesus, itu murid-murid Yesus atau kamu. Tetapi kalau mereka lain, mereka ragu-ragu. Tapi Pak Tata mengatakan, Pak Tata lebih tahu ajaran Yesus dibanding murid-murid Yesus. Ini fakta, coba menurut murid makanya Yesus. saya ucapin terima kasih. Oke, sekarang saya ini, tidak, coba kita buktikan. saya kan tidak marah juga. Iya, coba kita buktikan. Menurut muridnya Yesus, Tuhan yang benar itu siapa? Murid Yesus, murid Yesus mengajar kepada jemaat Roma yang sekarang jadi Katolik, jemaat Karala yang sekarang menjadi jemaat Bartolomeus mengajar kemana-mana, muter-muter. Tidak mutar. Kan murid Yesus mereka menyebar kemana-mana. Mereka mendirikan jemaat. Baru orang-orang menulis Injil. Pantasan murid-muridnya kalau Bapak ini baca Injil kemudian dijadikan itu data. Kalau orang Kristen membaca Injil, dia tidak bisa lari sembarangan. Dia harus tafsirnya harus imani saja kan, harus imani saja. Kalau menjadi Kristen harus modali imani saja kan. Iya. Murid-murid Yesus dulu mengajar tanpa data. Apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan? Kalau saya kan mengajarkan semua yang ditulis dalam kitab Injil itu. Tunggu. Terus kalau tidak pakai data, ya sudah. Kalau lawan saya kalah mereka. Wong saya pakai data ajaran Yesus. Sedangkan muridnya tidak pakai data. Saya pakai data. Siapa lebih pinter? Aku dong. Ayo. Gimana? Masa mengajarkan tidak pakai data? Ya lebih pintar aku dong. Kalau saya kan pakai data ajaran Yesus. Ayo. Halo. Ada Karina Kapor. Itu kesimpulannya ya. Iya. Oke, terima kasih. Pak Tata, tapi Pak Tata sudah mulai terbuka ya. Iya dong. 04 adalah benda mati. Akun YouTube. Iya. Akun TikTok yang adalah tahta. Betul. Tahta apa namanya? Tahta apa nama aslinya? Tampan. Waduh, bagus. Oke, jadi tahta 04 yang adalah benda mati. Akun YouTube tidak punya nyawa adalah tahta tampan yang adalah hidup. Pinter. Jadi 2 adalah 1. Hanya karena bukan Allah, tidak punya roh. Kasih tahu Bu Karyana, namaku siapa nama aslinya? Tahta tampan. Waduh, mantap. Iya, tes. Tapi saya terima kasih kepada Pak Tata. Saya ini ya, sorry kalau saya agak sedikit kencang-kencang. Tapi saya terima kasih Pak Tata mau mendengar juga kalau saya ada salah kata. Saya tidak tahu mau bicara apa lagi, tapi saya sampaikan bahwa Tata 04 adalah akun YouTube benda mati yang adalah tahta tampan yang hidup. Mantap. Oke Pak Tata. Oke. Terima kasih waktunya. Salam kalau saya ada salah kata. Saya terima kasih. Tapi saya akui Pak Tata is the best. Berani mengakui. Lebih tahu ajaran Yesus dibanding murid-murid Yesus itu sendiri. Mantap. Tos dulu. Terima kasih. Tapi salam. Saya hormati Pak Tata dan orang Muslim semua. Salam damai. Sama-sama. Oke. Saya turun ya. Terima kasih Pak Tata. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat kegiatan. Oke. Sekarang tinggal Bu Karyana, tak obok-obok. Giliran Bu Karyana, tak obok-obok pakai Bible. Capek saya.
nggak ada lagi, sudah. Silakan. Penginjilan gratis tanpa perpuluhan sih. Nah. Ini siapa ini? Siman. Iya, kakak. Ya, silakan. Mau gimana? Oton apa Kristen, Bang? Kristen Protestan. Bagus. Ini Sutau ini tadi itu. Silakan, Bang Sutai. Ya, silakan. Tadi diturunkan tadi, makanya dinaikin lagi. Silakan Enggak ada yang nurunin. Silakan, ngomong apa saja saya dengerin, nanti tak bantah pakai ajaran Yesus. Silakan. Loh kok naik Bu Karina? Gantian ya, kalian ngomong apa? Kalian berdua gantiannya, nanti tak catat terus tak tanggapin pakai data nanti. Ayo silakan. Kalian curhat kayak ngomel apa terserah. Iya, silakan. Ya, sebagaimana Musa di Keluaran 3:18 itu ingin melihat kemuliaan Tuhan rupanya. Nah, dijawab Tuhan di Keluaran 33 nomor 23, dia hanya melihat punggung. Nah, bagaimana kami bisa meyakini bahwa Tuhan itu adalah Yesus? Itu ketika di di Matius 17:3, di situ Yesus bertemu langsung dengan Musa. Jadi Musa sudah tercapai apa permintaannya kepada Tuhan, ingin melihat wajahnya. Begitu, Pak Tata. Yang benar Yesus dengan Musa itu sama ya. Pertama, Musa ini kan menerima dia. Menerima firman, yaitu Taurat itu. Untuk seriwil. Ulangan 33 ayat 2. Musa mendengar firman. Yesus juga sama seperti Musa mendengar firman. Yohanes 15:15. Nah, oleh Musa disampaikan kepada seriwil. Keluaran 3 ayat 10. Musa juga menyampaikan firman untuk seriwil. Yohanes 17 ayat 8. Kenapa kok Musa dengan Yesus sama? Karena sama-sama menerima firman, mendengar firman, dan disampaikan. Karena utusan itu penyampai firman. Yohanes 3:4. Itu yang benar. Gitu. Silakan. Loh, di Keluaran 33 nomor 18, Musa menginginkan melihat kemuliaan Tuhan loh, Pak Tata. Oke. Di dalam Keluaran ya, di dalam Ulangan 4:12, Musa hanya mendengar firman, tapi tidak melihat wujudnya. Sama seperti Yesus, aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Jadi dua-duanya tidak melihat, tapi cuma mendengar suara. Kenapa kau tidak bisa melihat? Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Kamu tidak bisa melihat Tuhan. Yohanes 5:37. Oke, silakan. Lo di Keluaran 33:23 situ Musa lihat punggung. Nah, tetapi Tuhan menjanjikan akan melihat kemuliaannya, yaitu melalui Yesus. Nah, itu ada di Matius 17 nomor 3. Begitu Pak Tahta. Berarti Yesus itu Tuhan. Oke. Yesus ini gini, kalau Tuhan itu memberi firman, kalau utusan menerima firman, Yesus ini menerima. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, menerima dari Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan ini, yang namanya Tuhan ini maha kuasa. Kalau dalam Al-Quran, Ali Imran 189. Kalau dalam Bible, Perjanjian Lama, Tuhan ini maha kuasa. Kejadian 43 ayat 14. Allah yang maha kuasa. Kalau Yesus dikatakan Tuhan, masa Tuhan mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa? Yohanes 5:30. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Yang namanya Tuhan berkuasa. Ali Imran
189, Kejadian 43 ayat 14 gitu. Silakan. Loh, di Keluaran 33:23 itu kan Tuhan bisa dilihat, Pak Tahta. Tapi dalam Keluaran 33:20 mati manusia kalau melihat Tuhan. Wajahnya, tetapi kemuliaan Tuhan dibuktikan dengan Tapi dalam Keluaran Matius 17 nomor 3. Tuhan tidak serupa dengan apapun, berarti tidak punya punggung dong. Itu di Keluaran 33:23 itu udah jelas toh. Tunggu dalam Keluaran. Itu Keluaran 33:20 atau Ulangan 4:12. Rupanya wajah itu, Pak Tahta, wajah itu namanya rupa. Di Gunung Sinai itu berarti lihat punggung gitu. Iya, itu kan jelas itu di Keluaran 33 nomor 23. Melihat Itu kan belakangnya. Itu kan malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada Musa seorang malaikat, bukan Tuhan. Malaikat. Loh, kalau malaikat Bunda Maria aja melihat Gabriel. Ya iyalah, malaikat bukan Tuhan kan? Dilihat. Lah kalau ini kan Musa kan ingin memperlihatkan kemuliaannya. Bukan malaikat di situ. Di Keluaran 33:18. Oleh sebab itu dijawablah di Keluaran 33:23 dia. Oke. Musa akan mendengar, bahkan melihat punggung. Kalau Yesus, ketika dia mendengar, melihat punggungnya Tuhan nggak? Ketika Tuhan berfirman kepada Yesus. Yesus itu Tuhan. Perhatikan di Matius 17 nomor 3, di situ Yesus berbincang-bincang dengan Musa dan semua yang diinginkan Musa tercapai. Yang saya tanya, Tuhan. Musa mendengar firman, katanya yang berfirman Tuhan melihat punggungnya. Yesus mendengar firman dari Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Yesus, Yesus melihat apanya? Loh, Yesus kan itu Bapaknya. Loh, yang saya tanya kan Yesus mendengar firman. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Ketika Bapa bicara kepada Yesus, apa yang Yesus lihat? Itu kehendak. Jadi Gimana datanya kehendak? Kalau sudah di dalam Kristen, Pak Tata akan paham mana kehendak, mana kuasa. Wong nggak pakai data kok. Ngapain saya percaya? Makanya Yesus menyatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena kehendak itu hanya oleh Bapa. Berarti Yesus itu kuasanya firman. Firman yang hidup menjadi manusia. Di mana ucapan Yesus? Aku ini firman jadi manusia, di mana? Wah, ada Pak Ustadz. Masa Pak Ustadz ahli harus saya ajari? Lah makanya karena saya ahli tidak ada. Yang harusnya ada kan paham. Yang ada aku menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Itu yang ada. Jadi harus saya ajari Pak Tahta itu. Ya kalau mampu silakan. Berarti bukan ahli, gugur keahliannya. Ya silakan kalau mampu pakai data. Nanti akan saya jawab pakai puluhan data sih. Iya. Oke, saya serahkan ke Pak Anu aja, sholat aja. Terima kasih Pak Ustadz ya. Terima kasih. Ya. Tenang aja, kalau saya itu dialog tidak serius, bercanda doang saya. Silakan. Tapi bercandanya saya pakai data. Ayo lanjut. Ayo, mana? Sota. Bunda, saya suaraku hampir habis ini. Mulai tadi semalam. Sok tahu, silahkan. Layani dulu Bunda, saya mau ngopi ini. Siap Ustadz. Nanti saya nanti siang udah bisa dibuat debat, hilang suaranya. Ya minum sarapan. So tahu
Jadi mereka itu berdebat dengan Bibelnya teman-teman. Bunda hajar, Bunda. Aku mute. Oh, kalau Bang ini mau masuk silahkan. Bang Baal. Saya nih. Bukan. Jam-jam begini nggak bisa. Bunda lanjut, Bunda. Saya monitor. Lu lagi di kantor ya. Silakan. So tahu Raja King, Kristen Muslim. Raja King, so tahu. Jadi mending kabur ya daripada. Kalau ada yang nanya tentang Islam, saya Bunda yang ngadepin. Iya, Ustadz. Iyalah, kami manain. Raja King, Kristen saudara. Islam. So tahu. Aku mualaf. Islam masuk Kristen. Kafir, berarti kau murtad, kau kafir Bang. Nah ini bagianku ini. Kafir Ustadz. Kalau mualaf itu masuk Islam itu kayaknya gimana itu? Dosa apa? Ya boleh Bang, gak apa-apa. Kau murtad karena kau bego. Lanjut Ustadz. Ya, mau bego mau apa terserah. Ya abang dulunya Islam terus murtad gitu. 1 Korintus 4:10. Oten botol karena Kristus. Lanjut. Ya. Iya Bang, dulu abang Islam dulu ya. Islam, orang tuaku haji, aku masukkan Kristen. Oke, sekarang Kristen sekarang. Iya. Oke. Kalau dulu Tuhan itu kan Allah dalam Al-Quran. Kalau dalam Bible siapa Tuhan itu? Kalau siapa Tuhan ya menurut agama masing-masing aja ketua. Jadi masing-masing lah. Nah ini kalau Bunda saja yang ngadepin masing-masing katanya. Lanjut. Karena kan orang tua aku kan memasukkan Kristen. Kau bangga Tuhanmu mati terkutuk. Jadi aku sering Bang, kau murtad, kau bangga Tuhanmu mati terkutuk. Bang, kau bangga Tuhanmu mati terkutuk, diludahin, ditempeleng, Bang. Bang. Ya, kau bangga Tuhanmu mati terkutuk, ditempeleng, disalib, dipaku. Ih, bangga kali Tuhannya ya seperti itu ya. Makanya aku bilang, ya. Aku dari kecil makan babi, haram nggak? Kau usah, itu urusanmu Bang. Kau murtad, kau mertet, itu urusan bukan kami. Yang ku tanya, kau bangga Tuhanmu mati terkutuk. Kau bangga Tuhanmu mati terkutuk, ditempeleng. Tuhan itu diludahi loh. Bun, bukan murtad itu, bukan murtad, Kristen asli. Oh, inilah kalian ya, ajaran Paulus suka nyamar-nyamar kau ajaran Paulus. Bilang Nabi Ishak iblis itu katanya. Ishak iblis, gimana ini? Kenapa? Kenapa kau bilang Ishak iblis? Mana datanya? Mana datanya kalau Nabi Ishak itu iblis? Loh, ada petanya kok. Kita buat dari data. Coba tunjukkan. Aku kan malam. Tunjukkan, Anda komentar, Anda. Jadi itu. Nabi Ishak iblis. Di mana datanya? Ada nggak ada datanya itu yang di atas itu? Kalau yang kau tuhankan mati terkutuk, ada datanya. Ada datanya nggak terkutuk? Ini. Dia kesian ya, memang bego dia teman-teman. Itu. Jadi kita pun buat. Bentar kau tunjuk data ya yang kau sampaikan ya, Nabi ya, ini terkutuk, iblis ya. Saya kasih data Bang ya. Enggak. Ini bukan murtad teman-teman. Ini Kristen asli. Bukan murtad dia. Bukan. Saya tahu tippingannya. Saya tahu komentarnya dia dari tadi. Tahu jangan sok tahu. Apa perlu saya tunjukkan data-data semua? Enggak usah kau penipu kok. Galatia 3:13 baca. Galatia 3:13 buka. Galatia 3:13. Yang kau tuhankan itu mati terkutuk. Tuhanmu terkutuk. Coba. Dari mana mati terkutuknya? Itu Galatia 13. Buka Bang. Orang digantung pada kayu salib itu terkutuk. Intinya ya. Jangan bilang intinya, ontonya Galatia 3:13. Ayo Bang. Galatia 3:13 dulu ya. Bang. Ayo Bang. Saya Haji Nasian berubahnya. Tuhanmu itu mati terkutuk Bang. Kau kan mau langsung kena jantungmu nih. Tuhanmu mati terkutuk Bang. Dari mana? Tuhanmu mati terkutuk. Kemudian kita baca di Matius, orang-orang terkutuk dilemparkan ke neraka bersama iblis. Ngeri kali lah Tuhanmu Bang.
bangga saya orang Kristen gitu. Ya nggak apa-apa lah, kau suka doyan babi kok, apa makan segala kecoa, tikus, monyet, itu makananmu. Itu urusanmu bang, no problem, itu urusanmu. Yang saya kasih tahu kau, Mana ya, tadi Ustaz Tata? Cocok kalian ini apa susah. sarapan dulu. Oh. Aduh, ada kata Masuk Tata dibilang Kristen. ini monyet gitu. Makanya Tata masuk nggak ada data, nggak ada itu data isi Alkitab. Makanya Tata masuk Kristen katanya. Mana ada Ustaz Tata masuk Kristen? Kan ada dibilang, buktinya saya Pak Mualaf ya kan. Orang bego-bego ini ote nih, memang bego. Makan daging babi saya bawa ke rumah ikut orang tua. Udahlah, kata-kata yang nggak jelas jangan dikeluarin lah kalau itu dosa. Namanya berdiskusi itu gimana sih? Di sini nggak apa namanya, nggak ada yang menang yang kalah, tapi bagaimana memahami iman orang gitu loh. Ini problem Cuma itu, bang, sedikit sebelum Ustadzku ya sarapan dulu beliau. Yang Halo, jadi salam problem di kenal. kalian itu salam kenal. Apanya? Yang jadi problem di Kristen itu saudara, di iman Anda. Nyata-nyata Yesus di Bibelmu utusan, nabi, rasul. Tahu nggak di Bibelmu kalau Yesus itu rasul? Ya, tapi murid-murid Yesus Itu mengajar bukan Yesus adalah Tuhan. Itu tadi ucapanmu Masalahnya, bukan masalahnya orang Kristen, itu masalahnya kamu. Tapi dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Kita baca puluhan data di Bible, Yesus memperkenalkan dirinya memang utusan. Yesus adalah Nah, kenapa kok Tuhan? utusan Tuhan. Nah, kenapa kok Tuhan kan? Kenapa kok Tuhan kan di utusan nih? Karena Yesus adalah Tuhan. Begini loh. Satu-satu, yang mana nih? Satu. Oke, coba saya Tuhan dulu ya. Yesus itu saya Tuhankan karena Diam dulu David. Karena dia apa? Karena dia memastikan saya masuk ke dalam kerajaannya, ke surga Coba itu. jaminan. Ini bagus nih, mantap. Jaminan Yesus untuk karesting. Ada jaminannya. Bentar bang. Nah, Jaminan. sementara yang lain kan masih mudah-mudahan. Oke bang. Oke, saya tanggapi ya. Bahkan dia sendiri ngomong juga nggak begitu mati nggak naik ke surga, gimana saya percaya dong. Aku tanggapi dikit bang ya. Kau mengklaim bahwa Yesus menjamin kalian. Saya minta dong datanya, di mana Yesus menjamin keselamatan bagi karesteng pemakan babi. Itu tadi saya udah bilang sama Yesus Tata pada saat Yesus disalib yang sebelah kanannya itu. Hari ini juga kau masuk ke dalam Itu bohong bang, karena dia masih keliling 40 hari baru terangkat. Iya, tetapi kan dia langsung. Kalau dia bilang pada sudah hari ke ini, surga, Tuhan Yesus sudah ke surga. Belum, Makanya itu dia- langit bang, karena udah langit dia- bang. Bang Uranon bang. Berarti dia bang, Thank Anda you. sendiri mengakui dia bangkit Mbak kan? Elmira, itu langit Uranon. Sekarang yang Anda ikuti bangkit apa enggak? Naik ke surga Jaminan enggak? dari Yesus kepada karesteng pemakan babi. Jaminan surga Iya, dari itu Yesus, ayo. jaminannya. Selain dia mengatakan, dia juga membuktikannya. Di mana tertulis di situ karesteng bang? Karesteng loh. Kalian kan karesteng. Mana Yesus menjamin karesteng keselamatan? Kata Tuhan Yesus, Karesteng loh. mengikuti aku pasti ke surga. Aku Di ada mana jalan di situ ada keselamatan dan karesteng bang? kehidupan. Di mana jaminan Yesus Seorang kepada pun yang karesteng? datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ untuk karesteng. Tuhan Coba Yesus. Yesus memverifikasi tentang karesteng pemakan babi. Sementara yang Anda ikuti cuma ngomong-ngomong doang. Di situ Ya kasih cobalah begitu. bang, jangan Begitu klaim mah sepihak lah kagak bang. juga naik ke surga gimana Jangan dong? klaim sepihak bang, bertepuk Satu-satu, sebelah kanan itu. satu-satu. Ayo, Gimana dong? Coba. Pernyataan Terus Yesus dong. Contohnya siapa yang udah ke surga? Pernyataan Yesus, kalian dijamin keselamatan. Ayo Sekarang untuk karesteng. saya tanya, Masih yang kau dong. ikuti itu sekarang masih siapa pura-pura contohnya yang udah ke bego, surga? Kayak Tuhan Yesus. Sekarang saya minta data. Jaminan Kamu kau kan jangan- mengklaim. Kau kan Kamu mengklaim kok dijamin oleh mengklaim? Yesus. Kita tuh Saya minta data klaim dong. datanya ada. Mana sini datanya karesteng dijamin Iya, oleh itu Yesus kamu baca keselamatan? aja Ayo. di kitab di Injil itu banyak. Di dalam saudara, di dalam Ibrani 31 Yesus menjadi juru selamat bagi orang Israel, bukan bagi kafir karesteng kayak kau. Iya, pemakan iyalah pasti itu. Ya, Kata berarti Tuhan Yesus yang kau orang mengikuti Israel aku atau pasti bukan? ke surga. Aku Kau orang Israel naik atau bukan? Aku naik ke surga Aku menyiapkan tanya, tempat kau Israel atau bagimu bukan? gitu. Bang,
Pertanyaan saya sama kamu ini, Nggak bisa dijawab ya teman-teman ya. Kau ikuti itu naik ke surga coba. Dia akan mengklaim dijamin keselamatan. Oh iya, contohnya Ternyata dia siapa? Dulu halusinasi. Nggak ada jawabannya Yesus untuk menjamin mereka. kau ini. Nggak ada. Bunda. Yang ada Matius 7 Kau kau ngerti akan bahasa diusir. Indonesia enggak, Bunda? Matius 7 kau akan diusir. Itu yang ada itu. Kalau jaminan dari Yesus untuk karis pemakan babi nggak ada. Tapi Matius 7 kau akan diusir. Nyahlah kau daripada itu. So tahu, kampret, kau pembuat kejahatan. Nggak ada jaminan dari Yesus Tahu untuk contohnya siapa? yang ada kau diusir. Kau diusir. Contohnya siapa yang Nyahlah kau itu. Matius 7 ada. Itu ada data. Kalau jaminan Yesus untuk karis pemakan babi nggak ada, saudara. Nggak bertobat juga. Kalian itu bertepuk sebelah tangan deh. Cobalah. Yang saya minta contohnya jangan cuma omon-omon gitu loh. Matius 7 yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Pada hari terakhir aku akan berterus terang kepadamu. Kau kan mau ngajak saya surga nih. Pemakan babi. Tuh kata Yesus itu diusir kau. Nyahlah kau. Matius 7 baca 21 sampai 23. Kau kan mau ngajak saya ke surga, terus contohnya yang kau ikutin naik ke surga siapa? Gimana? Langit. Matius 7 karistik pemakan babi diusir. Ya udah udahlah jangan ke surga, naik ke langit sajalah kalau surga. Mana naik data ke langit, Yesus siapa kan contohnya? Ya siapa contohnya? Kau dijamin keselamatan oleh Yesus. Siapa contohnya? Satu data dong. Yang kau ikuti itu dia bangkit dari kematian lalu naik ke langit satu siapa? Data dong. Udahlah kau diam, gak ada otak kau. Gak ada ikutin kamu. Coba David. Kau diam, gak ada otak kau. Kau itu 1 Korintus 4:10 kau botol terus. David. Masalah kerajaan surga, masalah saya ini kan mau ke surga. Kau bisa jawab. Jaminan dari Yesus untuk karesten pemakan babi. Jaminan dari Yesus untuk karesten pemakan babi. Gak bisa kau jawab toh? Coba Bunda. Nah sekarang Bunda. Kau. Tadi dia. Oke, salam kenal Bunda. Salam kenal. Tadi saya sudah dengan Pak Tata. Pak Tata saya akui. Saya sekarang dengan Bunda Rahma. Bunda Rahma saya pertanyaan dulu. Bunda Rahma dengan murid Yesus, siapa yang lebih tahu ajaran Yesus? Kalau tadi Pak Tata langsung akui Pak Tata lebih tahu dari ajaran Yesus. Bunda Rahma siapa yang lebih tahu? Kenapa? Yesus, murid-murid Yesus, murid langsung Yesus itu tentu mengajarkan sesuai ajaran Yesus penerusnya. Ya. Nah, karena dia berpesan, dengar, kau kan bertanya. Yang saya tanya dulu, berpesan, murid jangan Yesus kalian menyimpang dengan ke Bunda dalam Rahma, bangsa lain. siapa yang lebih tahu ajaran Yesus? Ya murid-muridnya toh. Oke, terima kasih. Berarti Bunda Rahma berbeda jawaban dengan Pak Tata. Nah, murid-murid Yesus itu mengajar 30 tahun tanpa data. Mereka berdasarkan kesaksian. Sebentar, kau diam dulu. Emang kau pikir ajaran murid Yesus sama seperti yang kau imani? Yang kau imani itu ajaran Paulus. Murid Yesus, dengar dulu baru kau lanjut ya. Dengar dulu, saya kasih kau pengajaran. Kau diam, dengar. Diam dulu. Murid Yesus dengan Paulus bertentangan. Makanya diadakanlah konsili Yerusalem. Oke? Dengar. Kau ini nggak tahu. Sini diam dulu, Ku kasih tahu dulu baru kau bantah ya. Murid Yesus yang mengajarkan pengajaran Yesus, yang melanjutkan estafet pengajaran Yesus dengan apa yang dibawa oleh Paulus bertentangan mereka. Diselesaikan dalam konsili Yerusalem 1. Ada data di Bible, ada data. Maka diadakanlah konsili Yerusalem. Mereka sepakat. Kau dengar dulu. Makanya kau botol ini nggak mau dengar. Maka diputuskanlah bahwa si Paulus ini utusan bagi orang-orang berkulub di luar Bani Israel. Ya kaulah ini. Kau di luar Bani Israel berkulub toh. Pemakan babi toh. Berarti kau pengikutnya Paulus. Bukan pengikut Yesus. Ke India tidak bawa surat Rasul Paulus. Tidak ada data di Bible Thomas ke India. Yang ada Bartolomeus yang jadi bapak ortodoks tidak membawa surat Paulus. Tidak ada itu. Saya bahas ini Bible. Mereka semua bergerak tanpa membawa surat Paulus. Sekarang mana datanya? Ajaran Paulus berkesesuaian dengan ajaran murid-murid Yesus. Si Paulus lah yang ke Roma ke Athena. Petrus ke Roma, Bartolomeus tidak ada sejarah begitu. Yohanes ke Efesus. Mereka mengajar semua. Paulus yang ke Roma, mereka mengajar apa yang menjadi Kristen sekarang.
Ya, ajaran Kita Paulus harus lah. mau dengar siapa? Sekarang Kau kita mau jadi dengar Kristen siapa? karena Paulus. Kau jadi Kristen Kita karena mau dengar Paulus. siapa? Paulus. Orang India, Kerala itu mendengar Kenapa Yesus dia ke India segala bukan dari ya? Paulus. Kenapa dia ke India? Kalau ke India pagan, sama lah kau menuhankan dewa-dewa, teos. Saya bahas Baca. dulu, sebentar, Oten, diam dulu.